Bang ada Cengin ada typo itu. tuh. Assalamualaikum Ustaz. Tade, udah yang mau malam udah ada di rumku, lagi nungguin Ustaz, Bang Juma. Gimana? Oh, yang mau malam udah ada di rumku, Pak De. Iya, aku masih di jalan ini. Iya. Masih di mobil nih. Pak De lagian lasak kali, tak kemana-mana. Belum bisa naik. Hah? Pak De juga lasak kali, tak kemana-mana. Duduk bebe di rumah apa? Lasak kali. Masih jauh dari rumah nih. Iya Pak De, kalau udah tua itu udah diam aja di rumah, gak usah lasak-lasak. Oh, nggak salah. Cuma di rumah gitu. Iya. Ah ya wes. Assalamualaikum. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak De lagi di luar. Maksudnya Bang Adi nanti masuk itu. Kita itu butuhnya Ustadz. Jadi yang penting aja dulu telepon. Bang Adi juga nanti. Bang Cuma udah OTW. ayo Kita butuhnya saudaraku yang Ustadz. Yang muslim. panggil itu Ustadz. Yang lainnya nggak terlalu penting. Ayo saudaraku yang muslim, tolong di tap layar ya biar keluar komal ya, nggak usah dilayani apa nih yang kafir di bawah ini ya, seri ini ya, nggak usah dilayani, yang penting di tap layar ya, Udah Ustadz Alif. biar yang Oh, biar saya saya ada kayaknya. pantun nih. Pantunnya apa? Udah pantunnya apa? Cepetlah. Jangan bagus sedikit kau bikin pantun ya. Awas kalau nggak bagus pantun kau. Sepak kau. Udah dinaikkan harus ada pantun. Ayo, apa pantunnya? Wih, bagus sekali pantunnya. Ikan Pantunnya. kakap, ikan tongkol. Ya kan? dasar kau baluhap. Banyak cakap, oten botol. Ih, bagus sekali. Pandai kan aku? Ikan Ih, kakap, pandai ikan sekali. tongkol. Oten cakap kayak botol gitu ya. Buah duku, buah kedonglong, homa ditoru songon malak dodong. Banyak yang kepanasan ini. Ya sambil nunggu abang kita. Shh, diam dulu. Sepak kau nanti Cakep nih kalau kamu muda diam. Pak. Cakep Ah. itu dulu. Oh, ikan kakap, ikan tongkol. Cakep. Udah kalau kalian kamu belum cakep. Ya, oke, sambil menunggu abang kita promo dulu ya. Sambil menunggu yang lainnya kita promo dulu. Teman-teman yang pengen glowing kayak aku, apa Oke, kenalan? boleh tuh. Lagi nggak butuh kenalan ya. Ya kalian yang pengen cakep, yang pengen glowing kayak aku, yang gak ada jerawat, gak ada flek, pakai skincare design. Harganya 130 belum ongkir. Dan buat kalian yang menjadi reseller distributor, kalian minimal pesan 10, saya kasih harganya 100.000 belum ongkir. Dan teman-teman ya, yang kalian tinggal di luar negeri, di luar angkasa, kalian bisa pesan dari Jakarta. Nah, kebetulan distributor Jakarta itu belum ada. Ayo dong kalian salah satunya menjadi distributor Jakarta, akan saya kirim langsung dari sini ya. Ini ya teman-teman ya, buat kalian ya yang punya flek parah, jerawat bandel, obatin dengan desain. Dan ingat teman-teman, ini ada 4 item, yaitu 4 item apa aja? Ada sabun cuci muka, ada toner, ada serum, dan ada krim. Krimnya ini cuma ada 1 siang dan malam. Dan buat kalian cara memakainya, cuci muka dulu pakai ini, taruh ke tangan, lalu gosok-gosok. Setelah itu kalian bersihkan muka kalian, lalu kalian kasih toner. Ingat, pakai tonernya pakai tisu, kalian ratakan ke muka. Setelah itu kalian pakai serum. Setelah itu kalian pakai krim. Dan ingat ya, serum ini hanya digunakan di malam hari, tidak boleh di siang hari, karena ada efek dari serum tidak bisa kena cahaya matahari. Dan promosi ini disampaikan oleh desain buat kalian yang punya flek parah, jerawat bandel, muka kalian kusam, insya Allah bisa teratasi dengan desain. Bahkan dosa kalian pun terangkat oleh desain ya. Oke, selesailah promosinya. Sekarang kita menunggu, kita singkirkanlah dulu ini ya. Kita bikin dulu beliau di Bisa sini. nggak? Buat laki-laki bisa, buat perempuan bisa, setengah laki-laki bisa, setengah perempuan bisa, buat wanita jadi-jadian bisa, terserah kau lah mau jadi apa. Nah, harganya kalau mau cepat ya diminum. Itu bukan saran dari aku ya. Oke, sambil menunggu abang kita, sambil menunggu guru-guru kita, sambil menunggu orang-orang terpenting dalam hidup keluarganya masing-masing. Oke.
Nih Bang Jackman-nya lagi ini ya, lagi ada telepon. Jadi kita sabar menunggu. Oke teman-teman yang kalian ini, ayo dong tap layar, tap layar. Masya Allah ya, ternyata banyak sekali orang-orang yang bersahadat ya, Masya Allah luar biasa. Dan doakan aja semoga setiap hari ada orang bersahadat. Karena kalau setiap hari orang bersahadat, ya berarti kita gak diskusi lagi kan, gak ada orten. Kita lah kalian doakan aja yang terbaik ya. Nah itu abang kita sudah datang dan abang kita dia akan membimbing sahadat daripada anak dia. Ini masih muda loh, cuman dia walaupun dia masih muda kan gue lagi ya kan, anak ini masih muda, jadi dia masih muda, pekerja keras, Masya Allah. Cuman masih muda banget, kayaknya umurnya baru berapa gitu ya. Oke. Oh Bang Jackman lagi terima teleponnya. Ayo tap layar dong, tap layar sampai 30k, 100k, 200k, 300k. Ayo tap layar dong. Iya Hengki mana ya? Mana Hengki? Aku gak lihat dia loh satu harian ini. Kemana dia? Mana si Hengki? Hengki mana Hengki? Ayo mana? Bisa share itu ke Hengki. Iya dia di satu hari ini aku gak lihat dia loh. Biar sekalian dia disadarkan sama Bang Jumai kan. Udah aku share itu. Mudah-mudahan dia buka. Mudah-mudahan banyak orang Batak mau. Ini udah ada abang kita. Ini Jackman, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bang Jackman jaringannya masih merah ya. Masih merah. Bang Jackman boleh ini atau ada yang mau nanya-nanya kenapa mualaf, kenapa ini cerdaskan. Bagaimana semua? Udah siap? Sebelum sompritan kita bunyikan, wasit sudah ada. Ini kesebelasan mau pertandingan kan sebentar ya. Pertandingan apa Bang? Oh, sorry. Gimana sudah siap? Yang mau syahadat yang mana? Ini Bang Jackman. Perasaan gak ada bola hari ini. Ada PSSI lawan PSM Makassar. Wih, pantesan Makassar semoga menang ya. Ayo tap layar dulu, tap layar dari Ustadz Alif. Bang Jackman boleh dibuka kameranya itu yang mau mualaf karyawannya Bang Jackman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam Bang Jack. Apa kabar Bang? Baik Bang. Abang lagi nikahan ini atau apa? Emang kalau pakai baju gitu mau nikahan ya, astagfirullahaladzim. Termute Bang, nggak kedengaran suaranya. Mbak termute, Bang Jackman termute, Bang Jackman buka mute-nya. Oh ya banyak maaf. Iya Jadi Masya Allah. saya ketemu dengan gurunda, jadi harus saya menggunakan ya. pakaian. Subhanallah. Iya Masya Allah. Iya. Luar biasa. Insya Allah Bang Juma, Bang Alif, saya selalu berada di bawah ketika Bang Juma live gitu. Saya selalu ada sampai jam berapapun. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Dengan data-data yang dibacakan sama Bang Juma tanpa diperintah, saya kutip di situ, catat ini. Masya Allah. Untuk saya praktekkan. Allahu Akbar. Jadi abang sudah mau bersyahadat malam ini? Ya. Bukan saya Bang. Bang Juma, bukan saya.
Dibilang karyawannya bang, karyawannya. Astagfirullahaladzim. Lama-lama. Bercanda. Iya gimana bang? Kalau tahunnya kemarin bersama Ustaz Salib, bersama Uni Rifa yang mualafkan Siap. Oh. Ruben Muhammad Firdaus Ingat. tahun kemarin. Ya. Siap. Itu siapa bang? Alhamdulillah di sini juga tempatnya. Gayanya ingat-ingat tapi ditanya itu siapa. Aduh ya Allah. Gayanya ingat-ingat tapi tanya itu Saya siapa. sama Bang Juma ini baru malam ini nih. Bercanda sama abang kita ini biar akrab kita. Dekatin ke mulut Pak, suaranya kurang jelas Pak, dekatin ke mulut. Pokoknya saya selalu bersama Bang Juma. Baik Amin. Di TikTok maupun di YouTube. Di apa di Mana saja. Facebook. Di YouTube. Iya. Oh di Facebook. Ya. Di YouTube juga. Ya. Salah. Alhamdulillah. Saya bantah-bantahan juga ikut yang di Facebook itu. Ya. Oh iya. Di sana tempat belajar yang paling bagus itu di Facebook. Iya. Iya. Masya Allah. Abang di mana nih bang? Di Padang. Saya di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Oh Nusa Tenggara Barat, Dompu. Dombojo. Iya. Dombojo ya. Dombojo, masya Allah. Ya, Dombojo banyak sekali. Tubet pinter bang, Tubet pinter. Iya dong. Iya, habis Mbojo sama Makassar itu Bugis bersaudara Saudara. itu. Iya Serumpun. betul. Iya. Serumpun. Jadi orang Bima Orang itu Dompu kuliahnya di Makassar. Betul. Iya. Kalau orang Bima Termasuk dengan anak orang saya. Makassar itu saudara karena mereka menikah 3 raja kerajaan Goa itu menikah dengan kerajaan Bima, 3 bersaudara. Jadi mereka ini orang Makassar dengan orang Bima itu ya saudara, serumpun. Jadi saya boleh jalan-jalan ke rumahnya Pak ya, kita bersaudara. Boleh. Mau ambil kain horden kayaknya Bu Rahman. Saya pernah tinggal di Manuruki 2 Bang Juma. Manuruki 2, ya tahu. Tetangga itu Pak. Tetangga berarti dengan Oh, benar. Manuruki di enggak jauh. Ya, Manuruki yang di Sultan Alauddin Iya di bawah Dekat. di Gunung Sari. dekat Gunung Sari, iya IN sana dulu tadinya. Sekarang sudah Iya, di jadi belakang iya. Yayan. Iya Ya, betul. Tahun berapa Oh, bang di di situ. sana bang? Tahun 90. Oh Udah noise. 90, 91, 92. iya saya masih SD waktu. Baru-baru ini juga anak saya tinggal di Batuaraya. Selesaikan Di SD kuliah. berarti Urip. Bapak sudah tua sekali. Gurunda masih SD katanya Pak waktu Bapak tinggal di situ. Nah pernah tua Umur sekali. Ya masa tahun 90 Bang Juma masih SD. Aku tahun 90 SMP loh Bang. Ya kan dia Bunda kan lebih tua. Aku 90 SMP loh. Asli 90 SD. Astagfirullahaladzim. Seragam lah Bang. Serius loh, aku SMP itu kelas berapa itu ya? Kelas 92, kelas 6. Iya bener lah Kak Hes. Kalau 92 SD kita rata-rata kita SMP tuh 95 96. SMP. Ya, soalnya saya lebih Oh tua dari iya guruku. betul. Ih, masalahnya Bang Juma kan tahun 90 dia SD. Terus kita kapan sekolahnya? Coba. Berarti Tuan Theodor ya. Theodor lahir tahun 87. Wah tua bener. Oke, Pak boleh itu enggak? Di mana yang mau sadatnya si Diti? Masya Allah. Oh jaringannya merah ya. Wes, wih, manis sekali kok Dek. Luar biasa. Ih, manisnya. Namanya siapa? Subaida bukan? Namanya siapa Dek? Nama saya Amos, laki-laki. Oh, laki-laki. Itu dekatin, HP-nya boleh dideketin nggak? dekatin. HP-nya dekatin.
Masya Allah. Coba lihat kayak mana orangnya. Tuh, Tedore please No jangan noise. ganggu dulu. ini adek ini orang mana? Orang Nias? Orang Batak? Orang Sumba. Orang Sumba Barat Daya. Ya. Orang NTB juga berarti ya, Dek? NTT. Oh, NTT. Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Iya, betul. Saudaraan dengan NTB, NTT, NTB. NTS juga, Nusa Tenggara Selatan. Geografi Udah Bunda Rama, Bang Juma lebih pinter masalah itu dah. Masih mau aku datang besok. Ya gimana ini? Kita langsung syahadat aja ya. Ya silakan, tapi itu suaranya nggak kedengaran dek. Coba didekatin dikit biar dekatin Tadinya mic-nya. agamanya apa? Tadinya agama apa adek ini? Ya? Agama Protestan. Oh, Protestan. Ya. Masya Allah. Usia berapa sekarang? Ya. Usia. Umur. Umur. Sudah 2001 2010 ya? 2001 bulan 4. 2001 itu berarti sekarang 23 ya? Iya. Ya, alhamdulillah. Tumben bener Tedore. Misalnya salah-salah. Abang yang biasa salah. Baik, siapa namanya adek ini? Amos Mone. Amos Mone. Iya. Amos Mone. Masya Allah, nama yang baik, nama yang bagus. Bisa ikuti saya, kita langsung syahadat. Boleh ya? Jangan Ya, boleh. tegang, santai dong, senyum dong, senyum. Gitu, Masya Allah, subhanallah. Tangan kanannya simbol tauhid, satu tangan ke atas pakai telunjuk la ilaha illallah. Nah, tuh ikuti sahabat-sahabat yang lain. Iya, ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Ikut dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Dengan Menyebut Menyebut nama Allah nama Allah. yang maha Menyebut nama pengasih. Allah. Ya, yang maha pengasih. Yang maha pengasih. Lagi maha penyayang. Maha penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa tidak ada Tuhan. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. bahwa tiada Tuhan selain Allah.
Dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Nabi Muhammad Muhammad adalah Rasul utusan Allah adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Allah Tuhanku, Allah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Allah. tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad Rasulku, Nabi Muhammad Nabi Muhammad Rasulku, Rasulku, penutup para nabi, Rasulku, penutup para nabi. Allahu Akbar, Masya Allah. Udah syahadatainnya udah baik, udah sempurna. Tinggal diarahkan lagi nanti. Allahu Akbar, takbir. Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian. Allahu Akbar, Masya Allah. Mantap. Jadi sekarang adik ini sudah menjadi seorang Islam, sudah menjadi seorang Islam. KTP-nya nanti dirubah menjadi KTP Islam. Nanti diserahkan langsung boleh ke ketua kita, Ketua Adinda Alif, Ketua API Apologet Islam Indonesia, untuk dibuatkan sertifikat Islam. Ade Amos bisa ikuti saya? Bisa ya? Sekali lagi ya? Boleh ya? Ya. Boleh. Nama lengkapnya siapa tadi? Amos Mone. Baik, dengarkan. Saya bersaksi atas nama Amos Mone, dengan penuh keteguhan hati keteguhan hati, tidak ada paksaan dari manapun, tidak ada yang paksa pun, Tidak ada yang paksa dari manapun. tidak ada yang paksa padapun, Dari manapun. dari manapun, bahwa Yesus Ikut. bahwa Yesus hanyalah makhluk makhluk ciptaan Allah. ciptaan Allah. Allahu Akbar, takbir, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Masya Allah, Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Semangat kali dia Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semangat kali dia Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Semangat Akbar. kali dia Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini lebih semangat lagi hostnya ini. Semangat lagi hostnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, jadi takbir itu memang harus sering dikumandangkan, karena pada kalimat Allahu Akbar itu ada ketukan-ketukan yang kemudian sampai ke hati, ke kalbu, yang akan menguatkan kita sebagai muslim dalam keadaan apapun itu. Mau dalam keadaan bahagia menyebut Allahu Akbar, dalam keadaan sedih menyebut Allahu Akbar. Dua kata ini disebutkan dengan khusyuk, minta ridha kepada Allah, maka akan mengantarkan kebaikan-kebaikan kepada kita dan membuat orang-orang kafir semakin panas, cemburu dan ketakutan. Oke, saya serahkan kepada adik saya, ketua kita Ustadz Alif, untuk mendoakan adik Amos Mone. Mudah-mudahan beliau bisa menjadi seorang muslim yang taat. Doakan beliau untuk menjadi tokoh yang terkenal di tempat asalnya sebagai tokoh agama Islam, yang bisa kemudian anak keturunannya menjadi ulama atau penghafal Quran. Amin ya rabbal alamin. Silakan Dinda. Amin, amin. Sekali lagi, Sekali lagi takbir semangat coba. Allahu Akbar. Sekali lagi. Yang ini yang syahadat tadi. Allahu Akbar. Semangat. Lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Mantap, Wah, Masya Allah. cocok sekali Cocok memang. kali. Allah Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Kepada Ustaz. Allahu Akbar, Masya Allah. Allah Akbar. Allahu Akbar. Satu kali lagi dapat Masya poin. Allah. Oh, alhamdulillah. Masya Allah. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Mangkok cantik. Nggak sampai nggak jadi. Ya, baik, sebelum kita doa bersama ya, doa bersama, izin seperti biasa para guru, kita ingin tahu dulu dari saudara kita, Adek Amos Mone. Baik, saya ingin tahu apakah adek ini baru sendirian yang menjadi seorang mualaf atau ada yang lain di antara keluarga? Gak ada lagi, tinggal saya sendirian. Sendirian. Tapi ibu bapak masih ada? Iya. Masih ada. Mereka non muslim saat ini. Iya. Oke, baik. Adik mau mereka menyusul mengucapkan 2 kalimat syahadat? Tentunya ya. Biar adik ini nanti bisa berkumpul bersama orang tua, bersama ibu dan bapak tercinta, masuk ke dalam jannah ya, masuk surga insya Allah. Karena hanya di dalam Islam yang menjelaskan kita akan berkumpul bersama ibu dan ayah, adik, kakak dan semua kerabat, berkumpul bersama keluarga di jannah atau di surga. Baik, kita doakan bersama ya. Semoga keluarga kita yang belum mengucapkan 2 kalimat syahadat dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan menerima kebenaran Islam. Para guru semua, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa saudara-saudara kami ya Allah, dosa seluruh umat mukmin dan mukminat, muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup ya Allah maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, terutama kami mohonkan ampuni dosa keluarga di antara keluarga kami ada yang masih menyekutukan Engkau ya Allah, ada yang masih keras hatinya menolak kebenaran Islam ya Allah, ada di antara keluarga kami yang masih belum menerima Islam ya Allah. Mohon dilembutkan hati mereka ya Allah, mohon dilembutkan hati mereka ya Allah, sehingga mereka mau menerima kebenaran Islam ya Allah. Terutama saudara keluarga adik kita yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, ibu dan bapaknya ya Allah, semoga dilembutkan hati mereka ya Allah. Sanak saudara adik kita yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah, semoga hati mereka dilembutkan ya Allah, mereka dilapangkan dadanya dan menerima kebenaran Islam ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna al qaumil kafirin. Rabbana hablana min azwajina wa durriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kami ya Allah keturunan ya Allah yang soleh ya Allah, yang soleh dan soleha ya Allah. Jadikanlah keturunan kami ya Allah generasi yang meneruskan perjuangan agamamu ya Allah. Dan jadikanlah saudara kita yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah, dikuatkan imannya ya Allah, sehingga saudara kami ini yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat diperkaya akan ilmu Islam ya Allah, dan dia bersemangat membela agamamu ya Allah, dikuatkan imannya ya Allah, memperjuangkan kalimah Allah. Rabbana
Afrig alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin wangsurna alal qaumil hasidin wangsurna alal qaumil munafikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baru kali ini lo ada orang mualaf. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baru kali ini lo ada orang mualaf, semangat banget dia. Aku terus terang takbirnya dia itu menggetarkan banget loh ke jiwa. Oh, iya, betul. Ada Masya Takbirmu Allah. itu deh. Iya. belum apa-apa udah Masya Allah. cintanya ke Islam sudah luar biasa, Masya Allah. Luar biasa. Semoga engkau menjadi penerus dan pejuang Islam ya, Dek ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Wajah boleh rinto, tapi semangatnya itu Muhammad Ali. Iya, betul. Masya Allah, luar biasa. Usia baru 23 tahun ya. Allah. Ada udah disunat belum? Masya Allah. Belum. Belum ya? Mungkin rencana besok ini Bang Andi, saya akan potong ya. Udah ada tempatnya Bang disunat di sana udah komunikasi sama dokter. Nah, belum. Masih bisa saya aja. Tapi Kebetulan abang ada teman. abang masih sanggup menghandle-nya sendiri bisa ya? Masih bisa jalanin. Maksud saya abang masih bisa menanggulanginya skala biayanya apa gitu Bang ya? Bisa? Insya Allah diupayakan Bang. Ini yang ketiga kalinya nih, yang ketiga di sini nih Bang. Masya Allah. Oh iya aku ingat Bapak ini yang karyawan-karyawannya syahadat ya. Ya betul. Masya Allah. Oh iya Masya Kasih Allah. nama itu Muhammad Firdaus. Firdaus. Oh iya Masya Allah. Nah ini syiar ini. Aku juga. Betul, ingat aku. Ya kalau teman-teman ingin meringankan beban saudara kita ini, bisa Anda mau membantu ya silakan transfer ke rekening Makassar Mualaf Center Indonesia di nomor rekening 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73 Bank BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Kalau lebih jelasnya nanti hubungi HP saya aja. Nanti kita bantu meringankan beban untuk biaya sunatnya. Kan cukup mahal juga sih. Betul ya Banyuma ya? Bisa kita berbagi. Iya Bang Andi. Gitu. Ayo kalau Mau nggak dikasih nama? sekali lagi kalau Namanya Muhammad Juma. Bang Andi itu ada minta diulang lagi Bang Andi nomornya. ya, saya ulang ya. Nomor rekeningnya itu 401 ditambah 3000 ditambah 17173. BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Bisa Anda nanti koordinasi melalui HP saya 081 ditambah 2877 ditambah 43 kali ditambah 99. Bukti transfernya dikirim ke saya aja. Ada yang tahu nomor saya di bawah? Silakan Bang Andi, diketik. biasanya Ya. berapa itu biaya ini? Sunat potong Kemarin kaki. kemarin Kaki. waktu saya di sini Sirapa dulu ya Banyuma, kan dulu bantu berapa ya dulu kalau nggak salah bantu sebagian itu saya bayar 7 juta kalau apa berapa ya 3,5 apa berapa lupa saya 3 lebih kalau Antara 3 sampai 4. ya antara segitu deh 3 lebih. ya kemarin Banyuma kan Tapi Antara izin. 3 sampai 4. Izin
Izin saya Belum menyampaikan. selesai nih, Pak Bang Handi, kalau kita ngomong gini Bang Handi, dokter kita itu siapa yang dari Pak Rahman ya, Dokter Rahman tuh bilang begini, kalau ada mualaf yang mau sunat dihubungi dia. Untuk di seluruh Indonesia itu bisa ada keringanan kalau dihubungi saudara Dokter Rahman yang biasa tuh orang api di Sulawesi apa tinggal tuh kah? Pak Rahman. Di Palu. Iya, di Palu. Itu dihubungi segera. Karena punya link dia di seluruh Indonesia kalau ada mualaf yang mau sunat. Itu katanya. Silakan. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Jadi Ya, mungkin Ustaz kan Alim jelasin Iya. dong apa-apa aja yang harus dilakukan beliau ini, adik kita ini. ya mungkin kan harga kan beda-beda ya. Nanti kan tergantung diameter juga mungkin yang diukurkan, kita nggak tahu. Adik kita yang baru bersyahadat, Masya Allah. Ya, yang mau bantu dengan gift juga boleh, silakan. Ini Tak sudah masalah pun. ada masuk dari Ibu Notaris Susianti 1 juta. Terima kasih Ibu Notaris Allah Susiani, Notaris Susiani. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini juga nih ada Ibu siapa nih? Ibu Yusneni 100.000. Terima kasih Ibu. Siapa lagi nih? Ada 3 nih, tunggu. Ibu siapa nggak bernama nih? Tunggu ya. Dari aku kali Bang Andi. Nggak ada namanya nih, tunggu. Ibu Atik 200.000. Masya Allah. Masya Allah. Itu kira-kira. Makasih ya semuanya, meringankan beban. Dulu saya masih ingat dulu Rapa Banjuma itu nyumbang 3 juta ya kalau nggak salah ya. Langsung transfer ke saya kan. Oke. Ya. Oke. Ya. Baik Bang Handi, nanti kita yang selesaikan. Siap. Ya, jadi yang ini teman-teman, nanti kita dari Bang Suma yang selesaikan insya Allah. Amin ya. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Senyum dong. Senyum Takbir dong. lagi. Takbir lagi. Allahu Akbar. Masya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Keren banget. Siapa Keren bapak itu yang di belakang, kalau bisa nomor HP-nya dong, biar kita bisa nanti minta nomor rekeningnya ke bapak. Nanti aku kirim Bang Handi. Tapi teman-teman, Oke. sahabat-sahabat, beliau ini kan saya yakin sekali anak kita ini, adik kita ini kan perantau tuh. Dari kampung halaman ke Bojo, kemana? Ke Dompu ya, Bojo ya. Dompu. Nah, jadi tentu sebagai penyemangat, silakan teman-teman yang ingin untuk adik kita ini ya silakan ke MMCI yang tadi nomor rekening kita. Silakan. Saya ulangi nomornya MMCI ya. Atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Nomor rekeningnya 401 ditambah 3000 ditambah 17173 di Bank BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Kan bukan biaya sunat juga. Ada ini kan mau dibeliin sarung, dibeliin bacaan, Menikahkan juga kan? Iya. Gitu kan. Allahu Akbar, takbir lagi. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Saya Bang Juma biar nikah lagi. Enggak. Udah diamlah kau, gatal kali pun kau. Anak kau aja kau pikirkan nikah pula kau. Makan terancam. Makan kau aja terancam. Sekali wah. Gao. Kamu buatkan saya aja kopi. Adinda Tidore. Insya Allah ini Bang Juma sebagai laporan, mungkin beberapa saat lagi ada 3 kepala keluarga. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mantap. Ditunggu Pak, ditunggu. Masya Allah. Ini deh Insya Allah, aku cuman bisa kasih ini ya deh sudah ya. ada informasi kemarin saya ditelepon sama teman untuk mendatangi beliau-beliau itu. Ya. Ini adik cuman bisa kasih ini deh. Bye bye. Masya Allah.
Mereka dari Sumba, Nusa Tenggara Timur. Ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya teman-teman Cuman yang saya di belum YouTube sempat. juga. Sekitar jarak dari sini masih sekitar 80 kilo. Iya, iya, iya. Masya 80 Allah. kilometer. Keren banget. Yang mau membantu silakan, mau bantu adik kita ini silakan. Oke. Yang di YouTube Semuanya juga. ini berkat Bang Juma, Bang Hendy, Bunda Hesti, Bunda Rama, Bang Makasih, Hendy Pak. Ya, Ron, Pak, semua Afan. Bang Alif, Mas Alif, Oh nggak diakui ya, bang. pokoknya semua gurunda-gurunda yang ada di Komal, hampir semua, bukan hampir semua, saya hafal suaranya. Masya, Masya. Masya Allah. Sama Pak. Suaranya familiar ya Pak ya, apalagi suara aku ya kan Pak. Bang Juma. Apalagi suara aku ya kan Pak ya, familiar banget ya. Ya benar. Apalagi kalau ngomong berdua begitu ya. Kemana-mana Oke. saya pergi ngantor sekalipun, HP ada di sini. Ketika Bang Juma live, Masya Allah luar biasa, di Telebes. keren banget. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah, dengan nyuri-nyuri sedikit ayat-ayat yang disampaikan sama Bang Juma sebagai bahan saya catat, nah itu alhamdulillah. Dari yang sebelumnya saya tidak tahu sama sekali Bible, insya Allah sekarang saya sudah bisa bermain dengan Oten. Berarti Bapak mau ikut debat? Bapak mau ikut debat? Jangan minta Oke. ya offline saja. Tadi komennya Oten di bawah lucu, Gurunda. Apa dia Kau ini berkata? gara-gara Satpan Zuma kau tinggal ke Yesus. Dia bilang begitu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Gara-gara sampai Juma katanya. Kok panas, Oten? Kenapa panas, Oten? Tahu aku. Udah gini teman-teman, sebelum selesai ini kita kasih tahu dulu apa kira-kira selanjutnya yang dilakukan adek ini. Silakan Ustadz Alif. Ada lagi yang baru masuk nih dari saudara kita. Ustadz Alif mau disuruh ngomong. Tak setelah ini saya harus umumkan kan. Atas nama Billy Cats 1 juta rupiah. Barakallah. Alhamdulillah. Masya Allah, keren banget. Subhanallah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Luar Saya biasa, boleh minta luar waktu biasa. 1 menit. Saya mau minta doa sama adik itu untuk ibunda saya yang belum mualaf. Dek, doakanlah Boleh, mertua saya mendapat hidayah macammu untuk mertua saya. Semoga beliau mualaf juga. Itulah orang tua saya satu-satunya lagi. Walaupun mertua saya sudah saya anggap sebagai orang tua saya, doakanlah Sintoria Simbolon. Semoga beliau mualaf. Itu aja Dik dari aku Dik. Amin. Lanjut. Amin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doakan Allah dulu deh. Akbar. Allahu Akbar. Semangat kali. Enggak apa-apa, Bu. Allah Akbar. Allahu Akbar. Ya, Allah ya, Akbar. ya. Masya Allah semangatnya. Allahu Akbar. Allah Akbar. Sayangnya kok Ingat, jauh deh, kalau dekat aku jadiin kok ada angkat aku. Satu lagi masuk nih. Lanjut. Izin ya. Yang namanya adik angkat itu jauh pun bisanya. Satu lagi adalah hamba gitu ya, Allah Bang? Oh. hamba Allah 200.000. Satu lagi Alhamdulillah. Inyongen Deso 200.000. Masya Allah. Inyongen Deso sama hamba Allah nggak mau disebut namanya. Masing-masing 200.000. Aku mau baru jadi nggak perlu. Oh ada lagi terakhir nih, masih ada terakhir. Namanya tanpa nama 200.000 juga. Tunggu ya, namanya siapa ya? Udahlah, hamba Allah aja udah. Ada lagi terakhir nih. Tunggu ya, terakhir. Oke, hamba Allah. Lanjut. Makasih semuanya ya. Semoga bermanfaat. Insya Allah Ustaz bermanfaat. Alif, silakan. Iya. Nasihat-nasihat lah, Pak. Ya, Ustadz. baik. Ini ya. Siap-siap. Ya, buat saudara-saudaraku, insya Allah ketika adik kita mengaminkan apa yang menjadi kita pengharapan, itu sama saja doanya. Sama saja insya Allah seorang yang baru mu'alaf
lebih dekat untuk makbul atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia mengatakan amin, itu sama saja kalimatnya dengan wa ana kadalik. Aku seperti apa yang diucapkan oleh doa orang tersebut gitu. Ya, insya Allah ya. Semoga tadi juga kita doakan adik kita, orang tuanya segera menyusul mengucapkan 2 kalimat syahadat, dilembutkan hatinya, merasakan kedamaian dan ketentraman di dalam Islam. Terus kan seperti biasa adik ya, ketika kita menjadi seorang muslim, perintahnya di dalam Al-Quran itu, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, dan jangan engkau ikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Itu di dalam surah Al-Baqarah dijelaskan. Jadi ketika Anda menjadi seorang beriman, seorang muslim, maka Anda harus totalitas menjadi seorang muslim. Langkah awal ketika Anda menjadi seorang muslim, kalau seorang anak laki-laki maka diwajibkan untuk dikhitan. Kenapa harus dikhitan? Karena kita nanti menjalankan ibadah sholat dan seterusnya, menjalankan syariat gitu ya. Jangan lupa juga nanti mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Nanti mungkin lebih lengkapnya dibantu ya sama bapak kita yang di samping. Insya Allah beliau sangat besar pahalanya karena banyak menjadi sebab dilembutkannya hati saudara-saudara kita dan menerima kebenaran Islam gitu. Jadi niat mandi besar, menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala, dan jangan lupa yang pasti tadi sudah disampaikan di khitan atau di sunat, dan lakukan atau jalankan syariat Islam seperti sholat 5 waktu sebagaimana kami umat Islam biasa menjalankan, itu yang wajib, jangan sampai ditinggalkan. Ada maghrib, isya, subuh, duhur, asar gitu kan ya. Nanti insya Allah dibimbing oleh bapak di samping, dan juga beberapa syariat Islam yang lain itu wajib dijalankan, jangan sampai ditinggalkan. Nanti pelan-pelan belajar, ikuti cara ibadah yang dicontohkan oleh bapak. Insya Allah kan adik kan lebih mudah untuk belajar. Misalnya mau wudhu, seperti apa wudhu, nah tinggal ngikutin, mencontoh gitu kan. Belajar sholat, diawali yang bisa aja dulu bacaannya, nanti ikuti gerakannya seperti itu. Insya Allah karena tidak terlalu sulit ya untuk adik belajar, karena sudah didampingi oleh bapak yang cukup baik ya untuk membimbing Anda menjadi seorang muslim. Dalam artian di sini kan ya itulah bapak ya di samping. Oke. Pak Marwoto, Aku mungkin itu aja. Pak Warman ya. Oh, Pak iya. Jakman. Oh, Pak Jakman. Wih, Jakman. wah, mantap kali namanya, keren Pak Jakman. Wah, mantap tuh. Iya, nanti insya Allah lebih mudah ya Pak ya. Insya Allah belajarnya lebih mudah. Oke, mungkin itu dulu ya kalau aku menyampaikannya. Nanti insya Allah karena dibimbing oleh sama bapak di samping. Terima kasih kembali ke Bang Hadi dan Gurunda dan host. Ya, saya Iya, ucapkan makasih. terima kasih ke Ibu Tita, Ibu Yusneni, Pak Dedi, Iya, dan yang sekalian lain-lain. saya Terima kasih. umumkan juga ya, sahabat-sahabat, habis ini kita diundang lagi untuk mensyahadatkan di Inspirasi yang sudah terjadwal juga dari tadi pagi. Alhamdulillah ya, mau syahadat juga sudah ada di sana. Jadi habis ini kita akan nyebrang untuk mensyahadatkan sahabat kita yang insya Allah malam ini kita akan tuntun bersyahadat. Islam menuju kejayaan, kembali kejayaan masa sahabat, dan kita akan mulai dari negara Republik Indonesia ini akan membangkitkan kembali kejayaan Islam di masa lampau. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabbi. Amin ya Allah. Berarti Amin ya Allah. Allahu Akbar kata dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Semangat kali loh dia. Aduh. Dan apa bunda? Aduh ya Allah. Allahu Akbar, merdeka. Ya, aku baru kali ini lihat orang semangat gini loh. Masya Allah. Allahu Siapa sih Akbar. namanya? Namanya siapa dia? Mone, Mane, Amos Mone. Amos Mone. Kayaknya Mos badannya ini harus dibawa dulu ke Bolangi. Ini badannya harus dibentuk nih Banyuwangi. Ya betul. Kalau mau Apa dikirim ke Makassar dulu izin, biar Bang badannya Juma. jadi. Izin Bang Juma. Siap. Kalau kemarin Mas Ali yang kasih nama Muhammad Firdaus, Ki Ruben, Iya. mohon izin Bang Juma yang kasih nama ini. Masya Allah, luar biasa. Mau nama apa nih? Nama Namanya anaknya? Muhammad Juma aja. Jangan.
Bunda. Muhammad Hanifah. Muhammad Juma lah. Yang lain dia banyak yang mau dikasih. Aduh. Kau udah sondi, tunggu dia. Sabar dulu dah. Allahu Akbar, Masya Allah. Ada usulan teman-teman untuk kita sahkan namanya? Karena Allah mendengarkan, ya kalau saya sih usul beri nama Ismail. Kan dia mendengarkan. Tony, bukan Tony. Ismail lah, Ismail. Oh, kasih nama Tapi Muhammad dari mukanya cocoknya Muhammad Ali loh, Muhammad Ali. Dari saya Muhammad Hanifah. Kalau dari saya Muhammad Ali. Hanif, Muhammad kembali Saad. ke Hanif. Ya udahlah, nanti di WA ya Pak ya. Kalau banyak usulan ini pusing nanti Pak Jasman di sana. Sayangnya yang diminta kasih nama itu Bang Suma. Iya, silakan Bang Juma. Iya. Ya, tunggu dulu. Kan Bang cuma minta usulan ya, kan aku kasih usul. Iya, tahu. Jadi usulannya tadi siapa? Sini aja lah, Siti Markona aja udah. Usulan saya sih Bang, usulan saya Muhammad Saad. Usulan Muhammad saya Saad. Muhammad Hanif. Muhammad Hanif. Aku Muhammad Ali. Kalau saya sih gini, bukannya saya nggak mau, cuman biasanya orang dipanggil itu, Muhammad, itu nggak enak, adabnya nggak bagus. Iya betul. Ya Hanif. Ya. Abdul Hanif. Abdul Hanif Ya Ali boleh. Bang, Ali. Kalau saya sih namanya bagus tuh, Michael Bedu. Gimana? Bagus juga. Atau Saya Rojali. kalau bisa ini namanya ya teman-teman, adil supaya tidak ke yang lain. Faik Muntazir. Abdul Jafar. Bagus. Faik Jelek ya, Muntazir. Abdul Jafar. Ya, Faik itu mah Bang Zuma Muntazir. nggak ada nyenggol-nyenggol sama sekali ke kita. Terus apa kenapa Abang nanya usulan kalau begitu Bang? Usul Kok jauh ditolak. Bang. Jadi panggilannya Faik, Ngapain kok minta nama tadi? panjangnya Faik Muntasir. Faik Muntasir itu artinya seseorang yang unggul lagi menang. Jadi beliau memenangkan pertarungan dari kekufuran menjadi seorang muslim yang taat. Faik Masya Allah, Muntazir. mantap. Boleh ya? Boleh, nanti di WA. Setuju ya? Setuju. Boleh, setuju. Jadi nanti Setuju. Dinda Alif Setuju sih Bang, tapi lain kali jangan minta usulan. sakit sekali hatimu. Faik Muntasir ya namanya. Jadi nama panggilannya nanti Faik, karena tuh ada yang bisa nulis di bawah Faik Muntazir. Laki-laki yang unggul lagi menang atau lagi jaya. Panggilannya Faik, panggilan sehari-harinya Faik. Tadinya sih kalau saya mau ngasih Rojali, rokok jarang beli. Kok saya nggak dikasih nama dulu ya? Itu sudah Kasih nama cocok dulu, loh, itu benar. kedodoran. Udah bagus itu. Ada yang lebih marah Faik lagi, Bang. Muntazir. Faik Muntazir. Takbir dulu. Allahu Takbir. Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Merdeka. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Mantap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Malo ka songkona. Malo ka songkona. Masya Allah, luar biasa. Songkona. Dede, kirimkan itu. aku alamat lengkapmu ya Dek. Aku nanti kasih Makasih kamu Baraya gamis. Kang Zuma. Baraya Kang Zuma Faik Muntazir. Ya, Masya Allah. Itu betul Faik namanya Mu- di bawah ya. Ya, Faik Muntasir. Masya Allah. Ya. Faik Muntasir nama panggilannya Michael. Oke, jadi teman-teman pengalaman kita hari ini kalau Bang Juba minta usulan udah kita diam aja. Ya Dek, kirim alamatmu ya Dek, nanti kakak kirimin kamu gamis ya. Jubah. Itu. Buat pakai sholat. Nanti jubahnya dikasih tulisan Oke, Raja lanjut. Sekala Raja gitu. Ada lagi 200.000 tanpa nama, siapa namanya nih? 200.000 terima kasih untuk Fat. Gamis laki-laki. Untuk dulu, Faik. ikan gamis. Untuk Mas Fat Adinda terima Faik. kasih.
Masya Allah, luar biasa. Senyum dong, senyum, senyum. Laki-laki. Senyum. Enyang. Selamat masuk Islam, jadi penghuni surga. Masya Allah. Allahu Akbar. Akbar lagi. Allahu Akbar Ya Allah kabira Akbar. ilham. Ih, dia sabar aja. Ya, sekali Masya lagi kepada Allah. teman-teman, Masya- silakan yang mau Masya membantu Allah. adik kita ini ya. MCI Bank BTN 4013 17173. Bang, bang. Itu nanti rungkat abang. Kok maksudnya itu pakai tambah-tambah loh. udah terlanjur. Udah terlanjur. Oh. Oke, Jadi, ya, maaf saya harus bergeser sebentar ke Ya. inspirasi karena di sana Inspirasi kita ya. Baik. ya sudah menunggu orangnya di sana mau dibimbing syahadat. Bang Jack, terima kasih banyak Bang. Kiranya Allah menuntun Abang untuk menjadi seorang pendakwah. Teman-teman kita dunia yang baik. geser ke inspirasi ya. Bang Juma Di ini sana belum juga ada selesai. yang mau syahadat. Saya mau nikah lagi. Mana inspirasi nih? Mana Udah dia inspirasi nih? tahu gayamu menikah anak. Waduh, mana makan aja inspirasi kau nih? terancam sok kali kau menikah. Kau. Oke, ini dia. Kita pindah ke sini. Udah ada yang mau syahadat juga nih di sini teman-teman. Ini dia udah siap nih. Ya Bang Andi pindah. Geser dulu ya. Ya, Makasih Bang semuanya. Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khair. Bang Juma makasih Masya katanya. Allah. Ya, sama-sama. Jadi anak yang soleh. Abang nanti DM Amin. nomor rekennya ke Bang Handi ya. Tadi ada nomor kontaknya ya. Bang Jack. Siap Bang Nomor Andi. WA-nya ada sama aku Bang, nanti aku kasih. Oke, sip. Nomor saya enggak Bang? Boleh Udah tuh nggak nanti penting, aku bilang dikirim bising kali Pakistan. kau. Gak usah Bang, gak usah dengerin dia Bang, gak usah dengerin. Sok kali makan aja terancam sok mau kawin. Dikirim 1000 kali Pak. Makan kau aja Senin Kamis baluak. Tuh kan, amin kata Bang Juma. Kalau nggak ada manfaatnya nggak boleh apain Bang Juma. Kecuali ada manfaatnya baru aku izinin. Ya. Kalau nggak penting-penting nggak usah lah. Oke, saya pamit ya sahabat-sahabat sekalian. Siap, Abang Da. Ya, Bang. Adik semuanya. yuk. Siap, Gurunda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Makasih, Bang Muntazir, Masya Allah panjang umur, Allahu sukses Akbar. selalu jadi tokoh agama Islam. Allah Akbar takbir. Amin. Yuk, Amin. mari. Amin. Amin. Ya, saya mohon Siap, diri. siap Gurunda. Sama. Oke. Oke. Baik, sebentar, Oke. Bun. Menyampaikan dulu. Ya, Islam seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sungguhnya agama yang paling diridhoi di sisiku adalah agama Islam. Kemudian meyakini dalam hati Mbak Dea tentang keesaan Allah, bahwa Allah itu tidak ada sekutu bagi yang lain, tidak ada Tuhan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Mbak Dia kemudian diharuskan untuk mandi wajib. Jadi yang disebut mandi wajib itu adalah membasahi seluruh anggota badan mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Niatnya gampang, pakai bahasa Indonesia saja, tetapi dalam hati saya berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah, gitu aja. Kemudian setelah mandi, karena di sini istilah mandi ini sebagaimana pernah di Rasulullah itu memerintahkan mandi pada Sumamah bin Utsal dan Qis bin Asim ketika dua-duanya itu sedang masuk Islam, menjadi seorang mu'allaf. Kemudian setelah mandi itu baru kemudian belajar sholat. Artinya ketika Mbak Dia itu belum mengerti tentang bacaan sholat, cukup mengikuti berjemaah paling tidak berjemaah di mushola terdekat, gitu kan. Nanti ya ikuti apa yang dijadikan gerakan-gerakan imam sholat.
ketika imam sholat ngangkat tangan takbiratul ihram istilahnya Mbak Dea juga mengikuti ketika ruku gitu kan. Nah juga ikut ruku, ketika sujud ikut sujud, walaupun Mbak Dea belum bisa membaca kalimat-kalimat ya apa bacaan-bacaan dalam sholat. Gitu ya, barangkali itu saja dari saya, host. Ada yang tambahan mungkin dari Ustaz Nafi atau Bang Andi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi. Ditunggu Bang Juma dulu, sebentar ya. Iya. Masya Allah, ini dari agama apa sebelumnya ya, Dek? Buddhis. Oh, Buddhis. Ya, ditunggu Bang Juma aja dulu ya. Umur usia sudah di atas 17 ya. Itu di sebelahnya ada suaminya, Bang Andi. Gimana sih Pak Arif? Saya suruh nanya dia, Pak Arif yang jawab. Takut dibilangnya masih single. Lucu juga Pak Ustaz Arif. Saya nanya ke dia. Ya udah, tunggu aja dulu sebentar ya, Dek. Ya. Kalau bisa nanti KTP sama tanda tangannya di atas kertas putih bersih itu diserahkan ke hostnya. Nanti dibuatkan. KTP-nya sudah ada Bang Andi, tinggal tanda tangan belum? Ya, tanda tangan. Iya. Dibuatkan sertifikat mualaf gitu. Siap. Oh, kalau suami udah muslim ya? Udah. Hah? Udah. Oh, kecil banget suaranya. Kurang besar suaranya Kak. Ya udah. Kalau belum sekalian aja syahadat suami istri. Udah. Oh sudah. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini Mas? Adi Riansa. Oh ya, Riansa, Masya Allah. Yang kemarin ngomong kayak gitu ya, Masya Allah. Posisi di mana ini, Dek? Cilegon. Oh, Cilegon. Ya udah, suatu saat kita bisa ketemu ya. Masih dekat lah Cilegon. Oke, Banyuma belum naik. Seterakan aja. Mana dia? Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, langsung aja yang Banyuma. Langsung syahadat. Baik. Dari agama apa sebelumnya? Buddha. Buddha ya? Ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik. Sesuai dengan permintaan sahabat-sahabat kita yang ada di sini, kita langsung bersyahadat ya. Namanya siapa, Dek? Diana Tasya. Diana Tasya. Oke, baik. Diana Tasya. Oke. Bisa ikutin saya? Bisa. Insya Allah bisa. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa asyhadu.
Wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Masya Allah. Sah. Takbir. Sahabat-sahabat sekalian. Allah Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Jangan Allah. tepuk tangan dong. Subhanallah. Subhanallah. Adik bisa ngikutin saya? Bisa, Oke. insya Allah bisa. Allah Tuhanku, Allah Tuhanku, Nabi Muhammad Rasulku, Muhammad Rasulku. aku menjadi muslimah Aku menjadi musliman tanpa paksaan dari manapun, paksaan dari manapun, tanpa paksaan dari manapun. paksaan dari manapun. Allah Tuhanku, Allah Tuhanku, Nabi Muhammad Rasulku, Nabi Muhammad Rasulku. aku mau mati dalam Islam, Aku mau mati dalam Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo semua teman-teman yang ada sini takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Silakan pada Ustadz kita yang ingin mendoakan anak-anak kita ini, mudahan beliau bisa menjadi muslimah yang istiqomah, Amin. menjadi tokoh, menjadi ustazah, menjadi seorang ibu dari anak-anaknya kelak Amin, yang amin. soleh dan soleha. Tafadhal Ustaz Nafi. Silakan. Insyaallah. Silakan, tafadhal Ustaz Nafi. Ar-Rahman-Ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan dhakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana ya Allah biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una bi annaka 'ala darajat wa tuballighuna biha ayat min jami'il khairat bil hayati wa ba'dal mamat. Amin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna saghira. Allahumma ghafir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutuplah aib dan kesalahan umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, hiburlah kesedihan umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaikilah kondisi umat baginda Muhammad di akhir zaman ini ya Allah. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, sehat dan afiatkanlah umat baginda Nabi Muhammad zahir dan batinnya ya Allah. Allahumma hafad umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, jaga dan rawatlah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Ya Allah,
Sayangilah umat baginda Nabi Muhammad di akhir zaman ini dengan rahmat yang luas, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma ghafir li ummati Sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampunilah umat baginda Nabi Muhammad dengan maghfirah yang luas, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad farjan ajilan ya Rabbal Alamin. Ya Allah, lega dan lapangkanlah umat baginda Nabi Muhammad dengan lega lapang yang segera, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma syrah bil ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma syrah bil Qur'ani sudurna. Ya Allah, luaskan dada kami semua dengan Al-Quran. Mudahkan urusan kami semua dengan Al-Quran. Ya Allah, dengan ruh yang masih menempel pada jasad kami, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mencintai Al-Quran, yang dicintai Al-Quran. Ya Allah, karuniakanlah kami semua, ya Allah, jodoh bagi yang belum dapat jodoh-jodoh yang hafiz dan hafizah Quran, yang faqih Al-Quran, yang mampu menjalankan isi Al-Quran. Ya Allah, bila kami sudah memiliki istri, suami, dan sudah memiliki anak dan belum punya anak, karuniakan kami keturunan yang hafiz dan hafizah Quran, yang faqih Quran, yang mampu menjalankan isi Al-Quran, yang nantinya mendapatkan kami semua keluarga syafaatnya Al-Quran di yaumil uzma nanti. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kok pada diem? Oke, siapa tadi namanya? Namanya tadi siapa? Namanya Udin ya? Anastasia. Dea Anastasia dari sebelumnya Keyakinan Buddhis. Lupa ini lagi ada santri sambil ngajar nih, pulang ke telat ini Bang Handi, gua jadi ingat santri gua namanya Udin. Enggak. Jadi mbakku bersama suami kan sudah posisi mu'alaf ya. Dan sama Bang Adi ya. Adi, monitor Adi, denger Adi? Iya Pak Ustadz. Ya, jadi kalau Adi sama istri sudah mendapatkan makanan yang enak, jangan makan sendiri ya, Adi. Kasih orang-orang yang kita cintai untuk merasakan makanan tersebut. Betul nggak, Mbak? Betul ya? Nah, kalau sudah merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, jangan sendirian. Sampaikan nikmatnya iman dan Islam itu dengan akhlakul karimah. Ya, dengan etika yang baik, akhlak yang baik. Sampaikan orang-orang yang ayah kita, ibu kita, paman kita, bibi kita, saudara kita, ya ponakan, sambil sampaikan ini lo akhlak, cerminkan akhlak yang baik dalam Islam. Ya, katanya rahmatan lil alamin, maka posisinya setelah sudah mu'allaf, arti mu'allaf itu yang dilembutkan hatinya, maka hatinya harus lembut. Nggak boleh dikit-dikit kaget, dikit-dikit kasar, dikit-dikit nggak boleh, pokoknya orang yang lembut menerima apapun. Jadi kalau nanti tiba-tiba udah mualaf ya, makin santun, makin berakhlakul karimah. Jadi kalau dapat makanan nikmat iman Islam, merasa lezat, enak, jangan sendirian. Ajak saudara-saudara yang belum mendapatkan nikmat iman Islam untuk disampaikan. Di dalam surat Al-Asr dikatakan, wa'iyadzubillah bismillah wal asr. Demi masa, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam keadaan yang rugi. Semua kita rugi, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Oke, sekarang udah beriman kan? Udah syahadat. Itu kecuali itu. Lanjut apa lagi? Wa amilus salihat, orang-orang yang mengerjakan amal saleh. Nah, kita udah berusaha untuk mengerjakan amal-amal saleh, ya. Nah, yang ketiga, wa tawasau bil haq, dan yang keempat, wa tawasau bis sabr. Menyampaikan kebenaran tapi dengan penuh kesabaran. Itu yang belum dilakukan. Lakukan kepada saudara-saudara terdekat, sahabat, karib gitu. Jadi kalau merasakan makanan nikmat iman yang lezat, yang nikmat, jangan sendirian. Ya kan? Itu pesan saya sih dari Al-Qur'an, bukan kata Hanafi. Wallahu taala alam bisawab. Lanjut guru-guru yang lain. Saya sambil setoran murid-murid di sini, lanjut.
Masya Allah. Tambah lagi saudara kita. Ini hari ada 2 yang sahadat ya. Belum lagi di luar sana yang tidak melalui media sosial live ya. Alhamdulillah Islam itu memang agama yang harus Anda imani gitu. Karena ya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja sih teman-teman. Jadi kita diskusi lintas agama selama ini, Anda simak sendirilah. Bagaimana kalau para ustadz, bagaimana menjelaskan. Begitu gamblang, begitu enak didengar, masuk di hati, masuk di kalbu, apalagi di akal. Kalau mereka menjawab apa? Ditanya A, dia jawab B. Ditanya B, dia jawab C. Kemana-mana begitu. Menghindari substansinya, akhirnya kabur kemana-mana. Nah kalau begini terus, ya jangan salahkan kami. Kalau mereka meninggalkan Kristen, kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jangan salahkan kami. Anda mungkin salah retorika, Anda mungkin salah menyampaikan. Itu ya. Jadi untuk teman-teman Kristen mohon maaf. Pendeta-pendeta juga mohon maaf. Bukan kami memaksa. Ini keinginan mereka sendiri. Silakan introspeksi diri. Kemungkinan besar ada yang salah dalam penyampaian Anda. Kira-kira begitu pesan dari saya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Adi, di belakang rumah ada kali nggak, Adi? Alhamdulillah. Ada nyemplung. Dinda Jimen minta kursinya 1, Dinda Jimen. Ada Bang Kores sama Ustaz Alif mau naik. Bisa saya turun. Ya, Mohon izin. Siap. Kan Kores sudah ada itu. Oh iya, ada Bang Kores. Ini Udah cukup. Ustaz Alif aja naik. Oh iya ini Ustaz Alif tadi. Saya nggak lihat Bang Kores ada. Ada. Teman-teman yang di bawah 2K, di follow akun saya teman-teman, di follow akun saya. Akun saya yang nomor 2 ini, yang 1 tewas. Itu keluar itu mental itu, kenapa itu mental? Kepental. Mental ya. Oh, HP-nya mati katanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak apa-apa kalau HP yang mati, jangan sampai iman yang mati lah. Sebelah. Imannya mati, bintang timur yang nongol. Bala Bang Handi, saya pulang nih. Saya pulang kan kelihatan masuk angin kita namanya di jalan ya. Istri bilang, "Ma, masuk angin." Istri bilang apa? Masih bagus Kak masuk angin daripada masuk Kristen katanya. Iya benar juga. Apalagi kalau masuk botol, nggak muat. Itu tadi sini. Sederhana pertanyaannya. Kalau mau masuk surga itu, itu udah request Bang Andi. Lanjut. Kalau mau masuk surga itu, Yesus itu dipercaya sebagai A, Tuhan, B, utusan Tuhan. Apa jawabannya? Yang mana dulu nih? Pertanyaan disalahin kemana-mana gitu loh. Nggak ada yang mau menjawab to the point gitu loh. Datang Masaha, jujur menjawabnya. Ada Tuhan senior, ada Tuhan junior. Kan kacau. Ada Tuhan besar, ada Tuhan kecil gitu biasanya. Senior sama junior. Aduh, kalau ada masalah. Mending Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Alif. Gimana kabar Ustaz Alif? Tuhan junior sama Tuhan senior? Alhamdulillah baik. Nah justru itu masih agak enakan ya. Yang lebih parah itu apa? Tuhan gagal. Adam itu Tuhan yang gagal. Iya versi Masaha. Ya Allah, kok ada begini ya? Pak Ustadz, Assalamualaikum. Bang Adi, Bang Juma. Maaf, tadi HP-nya mati. HP-nya ini rusak tadi. Tapi jangan dikubur kalau mati, hidupin lagi. Biar bangkit di hari ketiga. Sambil di-charge nggak apa-apa, Bang Adi. Di-charge sambil di. HP Anda itu mati disalib apa mati sendiri? Bentar, ini yang mualaf suami istri ya? Ya doang. Masya Allah. Iya, Bang Andi. Ternyata ini Ardi apa tadi kemarin namanya? Adi Riansa. Adi Riansa yang sering WA itu ya? Belum WA.
Hah? Bukan ya? Ya. Bukan. Oh ya baru ya? Ya udahlah, lupain Ya, aja. baru Bang Andi. Jadi Oh, masuk. ceritanya sudah 3 orang yang mualaf di Komal itu melalui DM. Dia DM saya, Bang, saya ini ada gini yang mau syahadat gini kan. Itu ini orang ketiga yang DM saya yang bersyahadat di Komal. Itu yang mantu-mantu juga dari bawah gitu Bang Andi. Masuk. Gitu. Ini berkat Pak Nehe, berkat Yauduhu, berkat Pak Kepas yang tukang ngeyel, akhirnya dampaknya ke teman-teman di bawah yang syahadat gitu. Berkat Kingdom Pak Kris, nah gitu. Lebih parah si Kepas. Jadi semakin Anda di luar sana menghujat, ya silakan saja. Memalsukan akun-akunnya Bang Juma, memalsukan foto-foto kami, silakan saja. Kebohongan itu akan berbicara dan jujur bahwa saya memang ini berbohong. Sepintar-pintar Anda berbohong, dia akan sendiri kebohongan itu. Maaf, ampun, saya udah capek berbohong. Gitu loh. Jadi kebohongan itu akan capek sendiri mempertahankan kebohongannya. Akhirnya apa? Mengaku. Kembalilah. Itu kira-kira. Ditanya apa, jawab apa. Yesus itu manusia. Bukan. Yesus itu Tuhan. Bukan. Pak Lamsam datang. Ustadz Alif terhibur. Dia itu Tuhan datang sebagai manusia. Berarti manusia? Bukan. Berarti Tuhan? Bukan. Terus apa? Sulit untuk dicerna akal logika manusia. Lah, gimana dong? Ustaz Ali bingung. Harus jadi Kristen dulu kalau mau paham katanya. Harus dibaptis dulu juga. Iya. Gimana kita mau jadi Kristen? Orang penjelasannya aja nggak bikin paham. Oh iya, kalau mau berbagi untuk para mualaf. Di bawah itu tentang mengenai masalah apakah perlu ijab kabul lagi kalau ada 2 orang yang posisi mualaf. Maka di sini kita ngambil dalilnya, bahkan dalam kitab yang namanya Al-Maswa Al-Fiqhiyah itu disebutkan bahwa fadhahaba jumhur fuqaha Al-Hanafi wa Syafi'i, dan itu banyak ulama-ulama berpendapat bahwa pernikahan orang kafir selain orang yang murtad adalah sah. Artinya ngambil dalil Qur'annya di mana? Itu di surat Al-Qasas ayat 9 teman-teman. Wa qalat imra'atul fir'aunu, dan istri Fir'aun. Itu membuktikan bahwa orang-orang yang posisi bukan muslim aja itu dikatakan tetap jatuhnya sah karena dianggap istri. Juga ada di surat Al-Lahab ayat 4. Wa imra'atu hammalatal hatab, dan istrinya Abu Lahab pembawa kayu bakar. Jadi di dalam kedua ayat tersebut Allah menyebutkan istri Fir'aun dan Abu Lahab sebagai istri. Nah, bila pernikahan kedua pasangan tersebut dianggap nggak sah, maka tentunya kedua perempuan itu tidak disebut sebagai istri. Jadi ini dalil-dalil, nggak perlu yang namanya ijab kabul lagi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Seperti itu. Lanjut yang lainnya, guru-guru. Yang jelas Ya, betul. sah. Lanjut Ustaz. Ya, sudah banyak para contoh di kalangan para sahabat ketika mereka menjadi seorang mu'alaf yang sebelumnya mereka kaum musyrikin. Para sahabat tidak diperintahkan mengulangi ijab kabulnya. Mereka sah otomatis, pernikahannya berlanjut gitu. Jadi ini jumhur juga para ulama tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz dan Nabi. Begitulah. Kecuali yang murtad ya. Kecuali yang murtad. Kalau murtad dia perlu yang namanya ijab kabul. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Ya, barangkali tambahan sedikit buat yang baru mualaf Mbak Dea ya. Jadi supaya lebih paham lagi mengenai tata cara pelaksanaan ibadah di dalam syariat dan ajaran Islam, maka sangatlah dianjurkan bagi orang yang baru meluk Islam seperti Mbak Dea ini ya, untuk kemudian belajar. Jadi belajar ini bukan hanya belajar secara mandiri, tetapi carilah guru yang kemudian bisa membimbing Mbak Dea di dalam melaksanakan ibadah-ibadah sehari-hari. Kebetulan di sini setiap hari Minggu, Komal Ustadz Hanafi ini merupakan komal yang memang dikhususkan bagi teman-teman
yang ingin belajar tentang dasar-dasar hukum Islam, yaitu tentang Aqidatul Awam, dan juga bagi para mu'alaf yang ingin mengetahui tentang Islam yang lebih kafah, maka di Komal Ustaz Hanafi setiap hari Minggu mulai dari jam pagi ya Ustaz, jam 7 ya Ustaz ya. Ya, di situ nanti Mbak Dia bisa belajar di sana ya bersama teman-teman yang lain. Begitu saja dari saya. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan lagi? Terima kasih Adi. banyak. Sebentar. Sebelum selesai. Oh iya, Ustaz Alif. Mohon Silakan, maaf. Ustaz Alif. Berkaitan ketika mu'alaf, itu kan perlu sertifikat. Sertifikat mu'alaf untuk membuktikan bahwa Anda ini saat ini menjadi seorang muslim atau muslimah. Tadi sudah dijelaskan belum, host? Sudah, KTP-nya sudah ada sama saya, Ustaz Alif. Tinggal tanda tangan di atas kertas putih, tinggal itu. Ya, mohon nanti diselesaikan itu. Biasanya tanda Siap. tangan di atas kertas putih yang bersih ya, yang gak ada garisnya, dan juga foto KTP dan data ya, data diri. Tadi sudah, kalau sudah dijelaskan, oke, nanti diteruskan ke pihak sekretaris API ya, nanti dikeluarkan sertifikatnya. Oke, kalau sudah disampaikan. Terima kasih. Siap. Saya sudah komunikasi juga sama Bang Ardi, sudah kirim KTP-nya Bang Ardi, tinggal itu tanda tangan Ustaz Alif di atas kertas putih. Nanti saya ngurus itu semuanya. Amin. Jangan lupa ini buat para mu'alaf yang baru mu'alaf, terutama yang ada di Komal API yang ada kontaknya. Berikut juga kontaknya diberikan kepada Pak Sekum biar dimasukkan di grup para mu'alaf. Siap. Begitu. Nanti di sana bertegur sapa dan juga bersoal jawab gitu kan. Apakah hukum yang terutama? Jawab Yesus. Kok malah jadi ke Markus lagi. Maksudnya bertanya jawab, nanti di sana juga ada ustadznya, ada ustadz tahta yang turut menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan gitu. Siap. Gimana deh? Ada yang mau disampaikan lagi? Aku mau nanya dong. Oh ya, silakan Bang Gores. Ya, Bang. Ini uhti siapa namanya? Dia Natasha. Oh, Natasha Skincare. Aku nanya ya. Ya, boleh. Nanti di Islamnya mau sampai kapan? Seumur hidup. Alhamdulillah, mantap. Lanjut. Nih, jangan lupa udah segitu doang. Sama istri mandi di istri sama istri bilangin mandi itu niat mandi hadas besar ya Iya Pak Ustadz. Jadi bersih daripada ya kekafiran dulu, jadi bersih lagi itu supaya auranya lebih bagus nanti itu aja. Lanjut Ustaz Alif. Iya. Mantap. Iya. Akun keduaku tak mampu membendung kalian, teman-teman Oten. Kugas terus. Ya, oke. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan sebelum kita sampaikan lagi? Biasa pesan-pesan kepada para yang baru mu'alaf. Jangan lupa bersyukur. Pak Ustadz mau ini apa? Abang-abang mau nanya kalau seandainya mau mengganti KTP ya dari status Buddha ke Islam, itu harus pakai sertifikat mualaf atau enggak? Nah itu betul pembuktian, makanya itu salah satu gunanya sertifikat. Kan nanti ke Disduk Capil kan pergantian data. Nah ini pembuktiannya bahwa Anda sebelumnya Buddha KTP-nya, lalu Anda bersyahadat di tanggal sekian bulan sekian gitu kan. Ini disaksikan oleh ini dikeluarkan oleh yayasan ini, itu sebagai buktinya gitu. Jadi kan ada pembuktian sah secara hukum gitu. Justru itulah gunanya sertifikat.
Kalau di Jakarta ke KUA Ustadz Alif, nggak tahu kalau dia di mana itu posisinya. Setelah bawa Kami di Cilegon. Iya. Cilegon Pak Ustadz. Cilegon ya, kalau Cilegon masih sama, berarti ke KUA itu bawa nanti sertifikatnya, nanti berubah nanti di situ, baru ke Dukcapil. Gitu. Oh iya. Tapi kami di Cilegon, saya kerja Pak Ustadz. Kalau rumah di Palembang. Kalau ganti KTP gitu bisa di lain kota kelahiran nggak ya? Nggak tahu juga sih kita. Kayaknya KTP-nya mana? KTP-nya mana? Kalau- Berdua itu KTP mana? Kalau KTP saya Sumatera Selatan, Palembang. Kalau yang istri Kalimantan Barat. Tapi kan kalau udah suami istri ada kakaknya kan? Kami belum bikin kakak Pak Ustadz. Belum bikin kakak. Waktu Karena- nikah gimana? Waktu nikah gimana? Karena waktu waktu ditanya di kecamatan, salah satu kecamatan, dipinta kalau mau bikin kakak atau pergantian status di KTP harus punya sertifikat katanya. Bukan, maksudnya waktu itu nikahnya di mana? Nikahnya di tempat saudara angkat di Jakarta. Nikah secara? Nikah siri kami. Oh, ya udah nanti kan kalau ada nikah siri dibawa nanti itu semua bukti-buktinya. Ada nggak catatannya? Tulisannya ada nggak? Ada kalau surat pernyataannya. Nah nanti dibawa ke KUA, Rif. Bawa ke KUA, nanti itu dapat tuh surat apa namanya, surat nikah resminya itu dapat. Gitu. Datang aja nanti ke KUA, sempetin kalau lagi pas izin, kapan ini izin, gitu di kerjaan, gitu. Nanti diurus pelan-pelan. Nah nanti secara otomatis di situ sekalian nanti itunya sertifikat mualafnya. Jadi ke KUA itu kalau di Jakarta KUA ngurus-ngurusnya. Nanti secara otomatis, nanti secara otomatis semuanya. Begitu. Mau nanya lagi Pak Ustadz ya. Kalau mau ngurus surat-surat kan disuruh ini minta surat pengantar ya dari sebelah istri saya, keluarga kan di tempat istri saya, tapi sedangkan di sana nggak ada yang mau bantu gitu ya, mungkin nggak tahu juga saya, mungkin karena faktor kami jadi beda Pelan aja, agama. Arif, Ya. pelan-pelan aja. Nanti sempatkan kalau lagi pas pulang kampung, ntar diurus minta surat pengantar untuk numpang nikah. Kalau kamu ngurusnya di Cilegon, tinggalnya di Cilegon umpama terus kan, karena kerjanya di situ kan. Iya. Ah, jadi nanti minta surat semua pernyataan dari sana RT RW kalau kayak di Jakarta gitu nanti diurus. Baru nanti sudah itu posisi semua kan kamu nikahnya nikah siri. Nah itu Iya. dilengkapi aja semuanya. Nanti dikasih tahu caranya kok. Oh iya. Itu dari siapa infonya surat pengantar? Ada Dan dia kan orang dari Jakarta. Beda dia. Surat pengantar dari istri gitu? Iya, dari tempat dari kecamatan istri di Kalimantan. Poinnya gini. Poinnya gini aja, tuh poin ya biar nggak muter. Setelah nanti mendapatkan sertifikat mualaf dari API, itu dipakai untuk merubah identitas. Oh iya. Itu juga. Ada Andri tuh. Andri tuh ada di Cilegon. Biar nanti dia yang bantu tuh. Itu dia bagian itu kepengurusan tuh. Andri Sanyago tuh. Di mana di Cilegonnya biar aku bantu. Soalnya aku di Serang. Nah itu apa namanya? Andri. Kamu DM dia, kasih nomor WA, nanti dibantu semuanya. Oh ya, terima kasih banyak Pak Beres tuh. Ustadz. Jadi kamu nggak ganggu kerjaan gitu. Nanti dibantu sama Bang Andri tuh. Masya Allah. Andri Sanyago itu di bawah tuh. Kamu follow, nanti biar dia bantu. Insya Allah. Nah ini teman-teman muslim semuanya nih udah saudara. Jadi suruh follow aku aja. Nah tuh disuruh follow tuh Andri Sanyago.
Nanti dia akan tanya nomor telepon WA-nya, nanti diurus tuh. Oke? Iya, Akhi Andri bisa bantuin ini nggak nge-skip surat pengantar yang Kalimantan itu? Nanti dia yang urus dia itu. Kores. Enggak, maksudnya kalau misalnya itu wajib banget, api Kalsel nanti yang kita turunin untuk bantu. Kan katanya keluarganya nggak mau nolongin ngurusin tuh. Nah nanti api lah. Suara Bang Kores kok menggelegar gini ya? Oh iya, mode tempur ya. Iya, ke telinga ini bis. Udah lama Bang sebenarnya mau masuk, mau ikut mualaf ini, tapi istri belum siap, dia katanya malu katanya. Iya, Ya, belum nemu hijab kalau- yang pas soalnya. Itu kalau sekiranya perlu, biar saya dibawa dulu, biar Bang Andri naikin ya. Saya izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Alif jangan. Jangan Ustaz Alif. Waduh. Akhi inspirasi aja. Oh, aduh, udah telat. Oke lah. Ya, permintaan Bang Andri Caniago. Siapa tadi itu? Kalau Akhi Arif mualaf juga atau enggak? Enggak lah, Bang Kores ada-ada aja. Oh. Baru bangun. Barbar kali. Oh, suaminya itu Ardi namanya kalau nggak salah. Adi Bang. Hah? Adi. Adi. Oh, salah semua kita. Akhi Adi mualaf. Enggak, alhamdulillah dari lahir. Dari lahir. Oh, kalau aku dari Masiro. Jadi pas lahir juga udah Islam, alhamdulillah. Itu rumah siapa yang chat? Ini ngontrak Bang, saya kerja Oh, di kontrakannya. Habis gua topik obrolan, Bre. Udah mirim permintaan itu katanya siapa Bang Inspirasi. Saya bukan moderator ini. Itu si Bang Andrinya Caniago udah minta permintaan tuh, belum ditaikin tuh. Mana ini nih, Bang Yuda? Host monitor. Bang Yuda. Atau Mbak Vera yang di bawah? Mbak Vera. Saya sudah jambak Bang Andri. Sudah saya jambak Bang Andri. apa? Andri Caniago Bang. sudah saya jambak. Tapi belum di ACC. Iya, abang-abang, guru-guru, Pak Ustadz. Request ulang. Terima kasih banyak sebelumnya sudah membantu mualafin Request ulang, Bang. istri saya. Sama-sama wa iyakum. Saya sudah jambak saya. Tapi belum di ACC. Boleh bertanya Mbak kepada jangan lupa bersyukur ke Mbak Deanya bisa nggak? Ya, saya juga mualaf gitu. Saya juga baru hampir satu bulan lah, ada 1 bulan. Terima kasih Bang Klis. Terima kasih. Saya mau tanya, Abang Indo. tidak ada unsur paksaannya dari suami untuk masuk Islam kan? Atau dari keluarga gitu Mbak Deanya? Oh, bagus. Jadi saran saya, kalau masuk Islam itu semata-mata masuk Islam itu bukan karena asmara atau cinta, itu nggak jadi prioritas, itu second gitu, itu nomor 2 kalau saran saya gitu. Tapi semata-mata karena tujuan Mbak Dea untuk Terima kasih itu Bang beribadah. Karyo. Jadi akidahnya, imannya tidak akan goyah gitu, tidak akan mudah goyang dengan ada doktrin-doktrin dari luar. Kadang-kadang yang saya tahu udah mualaf karena tujuan mualafnya itu masuk Islam itu bukan karena Allah, tetapi karena pasangannya, entah keluarga, entah teman. Jadi ketika ada doktrin dari luar, goyang lagi imannya. Nah, makanya diperkukuhkan lagi kembali. Itu aja saran kepada saya, Mbak Deanya. Ya. Apalagi kan suaminya itu kan dari Islam ya, jadi bisa belajar dari dia. Dan dalam Islam, surga seorang wanita itu, wanita muslimah, ketika dia telah menikah kepada laki-laki, itu kepada suaminya gitu.
Ya, jadi berbeda dengan tata cara di agama kita sebelumnya, Hindu atau Kristen ya. Kita bisa masing-masing hanya saling melengkapi. Tapi kalau surganya dalam wanita muslim itu adalah suami gitu. Jadi perkataan suami yang baik-baik, yang merujuk pada yang hal-hal nasihat baik, alangkah baiknya diindahkan, diikuti. Itu aja saran saya. Ya. Mantap. Sama kita Mbak. Mantap. Bang Jimin kayaknya sudah apa ya, lebih bagus ya Pak pemahaman tentang keislamannya ya. Mantap Ya, belajarnya. karena saya baca-baca. Ini saya baca di laptop juga. Saya baca di laptop. Iya. Ya. Kirain tadi single. Astagfirullah. Waalaikumsalam Bang Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudara-saudaraku semua. Waalaikumsalam Bang Andri Janiago. Jumlah kita Bang Zuma dan Ustadz saya, Ustadz anakku. Ya. Lanjut Dri. Nah, di Cilegon di mananya apa kakak nih? Kami kerja di Anyer. Di Anyer. Oh, saya sering main ke Anyer. Tiap minggu saya pasti ke Anyer. Nanti DM aja nomornya, nomor WA nanti. Itu nanti udah disiapin belum surat pindah penduduknya sama surat apa pindah numpang nikah? Kami cuman ada dokumen surat pernyataan apa menikah. Nah, sudah tuh. Kalau kakak dia fotokopi ada, yang istri yang saya juga ada. Ya, abang kalau bisa pecah kakak dulu, nanti pecah kakak nantilah kita bicara lebih enak lagi kan, biar saya nanti yang sana, nanti saya ke tempat abang, nanti abang silakan follow akun aku aja, nanti aku yang sana, nanti aku bantu. Iya. Nah, makasih banyak bang. Wah, saya dari Tanah Minang bang, saya dari Sumatera Barat. Salam buat saudara-saudara saya yang di bawah semua yang dari Tanah Minang. Kebetulan saya dikerjanya di Serang, Banten. Oh. Ya, nanti itu surat mualafnya dari Api udah dikeluarin Ustadz Anapi. Nanti nunggu dari itu semuanya surat-suratnya nanti tinggal ditunggu aja dari Bang Andi. Sambil diituin aja. Bang Andi ya. Syarat-syaratnya itu apa aja nanti ketemu hari Minggu. Ya follow dulu, kasih nomor WA-nya. Nanti kan Bang Andri kalau umpama seminggu sekali main, lalu nanti apa aja gitu, tolong dibantu gitu aja. Nanti dia biar gimana apa namanya surat pindah segala macam. Jadi biar bisa komplit punya semuanya. Jadi punya surat nikah, KTP juga nanti pindah kan gitu. Ya. Itu intinya ya, bukan nikah lagi Ndri. Ntar lu salah lagi dengarnya lu. Iya, tapi itu tetap ijab kabul lagi. Sama kayak aku dulu. Aku sama istri kan kayak gitu juga kan. Istri dari Sukabumi, aku dari Sumatera Barat kan. Aku nikah siri dulu sini. Karena belum ada bikin surat numpang nikah, aku nikah siri dulu. Akhirnya aku pulang ke Sumatera, bikin surat numpang nikah. Selesai bikin surat numpang nikah, pecah kakak. Sudah tuh kita buat pindah penduduk arah kemana kita tujunya ini. Nanti kalau udah selesai baru kita ijab kabul kembali ke kantor KUA untuk mendapatkan bukti buku nikah kita yang resmi. Cukup dinaikkan saja statusnya dari sirih ke ini, kalau ke KUA. Ya. Yang penting kan sudah ada surat ini ya, ada surat pernyataannya, kan, Bang Ardi? Pernyataan nikah siri. Ya, sudah ada pernyataan nikah siri kan dari kecamatan setempat. Kalau kemarin itu kan nikahnya di Jakarta Selatan bang. Iya. Udah ada surat pernyataannya bahwa sudah menikah. Nanti kalau seandainya abang kirimin aja nanti saya fotoin apa ya? Ya, mudah-mudahan besok saya pulang 5:30 kerjanya. Mudah-mudahan besok saya bisa ke Cilegon, langsung meluncur ke Cilegon. Ya. Nah, mantap. Insyaallah nanti kita bantu. Alhamdulillah. Mantap Pak Adri. Iya. Nah, juga kita.
Iya betul. Ini ada gurunda-gurunda kita semua sini. Dan ini sama juga kasusnya yang syahadat di Komal juga, teman-teman. Hard Christian kan sempat kita diskusi sama pacarnya, di mana pacarnya itu satu kontrakan dia juga kan. Tapi pada saat itu pacarnya masih Kristen gitu. Nah, alhamdulillah dia ini sudah menikah dan istrinya pun juga sudah mualaf, jadi sudah dua-duanya sudah Islam juga. Jadi sebelumnya istrinya Kristen, sekarang sudah mualaf juga, sudah Islam. Mantap. Mantap. Nikah siri juga? Enggak, sebelum nikah mualaf, masuk Islam, diurus semuanya langsung sah. Alhamdulillah, mantap. Iya. Jadi kalau nanti dikasih diurus, naik level dia, jadi nikah sara gitu. Lanjut. Iya. Nanti kakak follow ya, kakak aku ya. Nanti kita DM nanti bisa aku kirim nomor WA aku, besok insya Allah saya bisa meluncur ke Cilegon secepatnya. Nanti kita lebih enak bicaranya, lebih luas kan. Jadi apa aja syarat-syaratnya untuk biar dapat kakak, dapat buku nikah yang resmi dari kantor agama, nanti kita bantu. Biar enak. Makasih banyak. Makasih banyak Bang. Siap. Ya, sama-sama. Di follow ya akun aku ya. Ya, buat saudara-saudaraku semuanya, makasih udah diizinkan naik. Ya, buat saudara-saudaraku yang dari Tanah Minang, salam kenal, salam sejahtera semuanya. Saya turun dulu ya, nggak enak ada gurunda-gurunda kita sini. Sama-sama Bang Andri, sama-sama. Sama-sama. Ya Ustadz ini udah ini ada Ustadz saya nih, Ustadz Nabi juga nih, ada gurunda saya gurunda kita juga Bang Zumas. Iya. Sukses selalu Andri, sehat selalu kamu. Insyaallah, amin. Ya. Terima kasih Bang Andri. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saatnya kita bukan bongkar berangkas lagi nih, kita gali tanah teman-teman. Oke, Andri. Gerakan cepat. Ada lagi Andri yang mau ditanya Andri? Kasihan udah malam istrinya kali mau istirahat. Boleh saya sampaikan dikit? Saya mohon izin ya kepada Mbak Dianya, doain ibu saya biar cepat masuk Islam gitu. Doain ya biar Allahumma hadina ya Allah, berikan petunjuk pada kami semua ya Allah. Amin. Amin kan Mbak De? Amin kan Mbak De? Saling mendoakan. Amin. Itu saja sih dari saya. Ya, Pak. Kepada abangnya juga bersyukurlah punya istri seperti itu Bang, gitu. Iya. Masya Allah luar biasa. Mau mengikuti suaminya gitu. Jadi dituntun dengan baik-baik, diajak dengan baik-baik, bagaimana cara Islam yang baik-baik juga gitu Bang. Jadi contoh gitu Bang, gitu. Lagi kepala keluarga Bang. Jangan panggil abang Bang, umur saya masih 27 tahun. Terus Jimen kapan ngikutnya nikahnya? Saya orang baru batal tunangan kemarin kok udah karena dia masih abang itu. Oke, langsung kita gaskan teman-teman ya. Kita gaskan langsung pindah ke topik, pindah ke tema. Langsung kita gali-gali berangkas teman-teman. Langsung kita gas diskusi. Terima banyak. Prosesnya. Iya, gimana? Andi, Pak Ustadz. Siap. Andri, sehat selalu Andri, tetap semangat Andri. Jangan lupa doain semuanya biar sehat. Ya, amin. Terima kasih banyak Bang. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat kalian berdua. Nah, nggak bisa. Gimana Kur? Di atas ada silang gitu. Dri, di atas ada silang pojok kanan, Dri. Klik. Pojok kanan atas. Oke, saya izin turunin. Iya, deh ya. Oke. 1, 2, 3. Udah. Sip. Masih bagus hasilnya. Sehat-sehat ya kalian berdua. Terus aku? Dikit lagi Ustadz Hanafi, dikit lagi. Doakan. Sepertinya Oke, saya tap layarnya teman-teman, kasih jalan kapalnya.
Pak Inspirasi, sepertinya Komal Abang ini Komal berkah gitu. Karena kenapa? Banyak aja yang mualaf. Apakah menurut Abang kira-kira kalau kutunjukin sama mama saya, mana tahu dia bisa lembut hatinya kalau dia sering nonton perdebatan seperti ini gitu. Ya insya Allah semua akan mendapatkan hidayah. Semua hidayah datang pada waktunya dan datang kepada orang yang tepat. Iya, saya nggak sabar mama itu bisa masuk Islam gitu. Kalau bapak nggak apa-apa lah dia masuk, nggak masuk pun nggak masalah gitu. Kalau bapak mama aja. Semua harapannya kita, semua harapannya ibunya kan, ibunya Dinda Jemen itu harapan kita juga semuanya, harapan kita. Termasuk pacarnya Andreas itu harapan kita juga semua. Tapi semuanya butuh waktu dan ya itu bukan kuasa kita juga ya. Kita hanya sebatas ikhtiar. Sisanya biarkan Allah yang menentukan. Iya bang, ya amin. Cakep kali ngomongnya host hari ini. Makan tasbih berapa biji ngelenget? 33. Udah disemangatin sama Yayang, Beb. Oke, kita gaskan lagi teman-teman. Aduh, masalahnya ini akun kedua. Kalau gitu saya masukkan di akun pertama dulu teman-teman ya. Wait. Sambil teman-teman tap-tap layar, sambil saya juga kerja untuk bongkar-bongkar berangkas teman-teman. Gaskan. Bang, Abi. Wait. Kita naikkan dulu ini 2. Ya, assalamualaikum, selamat malam, Bang Positif aja. Bang Positif aja monitor, Bang Positif aja. Iya, Buka mic-nya, selamat Bang. malam. Oh, salah. Maaf Mbak, saya kira tadi bapak-bapak, ternyata ibu-ibu. Oh ya, ibu boleh tahu ibu positif dari Muslim atau Kristen? Ibu Konghucu atau Buddha? Kok tanya agama? Ini Komal karena Ya tanya agama lah Bu. Ini kan di sini bukan diskusi bisnis. Iya. Masalahnya saya pertanyaannya ini kok pakai akunnya namanya positif, siapa yang milih? Lu tanggung jawab lu Andi. Jadi gue yang jawab, lu yang nanggung. Di sini tempatnya Bu diskusi lintas agama, jadi harus tanya agama, bukan diskusi bisnis. Bagaimana harga cabai di pasar, harga terong gitu. Bukan Agama tempat pargoi, bukan tempat lucu-lucuan, bukan. Oh gitu. ya, Kristen katanya Bang Andi. Ibu ini dari Ya udah Kristen, terusin lah. Siap. Gimana awalnya tuh Bu? Kok bisa Kristen? Dari lahir. Oh, dari lahir. Masuk Islam nggak? Enggak. Oh, Langsung kopenya res. Itu Kristen Tuhannya siapa ya Bu? Nggak usah lama-lama. Tuhannya Allah. Yesus bukan? Waduh. Bukan. Oh, Yesus bukan Tuhan. Beda lagi nih. Bukanlah. Karena apa? Karena saya. Yesus bukan Allah. Yesus bukan Tuhan. mantap. Unitarian ini SSJ ini Ibu ini terusin res. Itu dari kapan Ibu tahunya kalau Yesus bukan Tuhan? Ya, dari umur 35. Oh, baru-baru berarti ya. Gimana awalnya? Yang Tahu? baru-baru Oh, dulu iya umur ya. dia berapa? Umur dia takutnya 60 ya, 35 udah lewat, udah kelamaan. Umur dia sekarang baru-baru aja. 131 kayaknya. Bang Kores. Itu apa namanya?
umur 35. Nah, terus itu gimana kok bisa tiba-tiba sadar? Loh, oh iya ya ternyata Yesus itu bukan Tuhan, dia bukan Allah. Itu gimana, Bu? Bisa diceritain, Bu? Ya aja Bu, gara-gara Anda selebes gitu. Saya pelajari. Saya pelajari bahwa selama ini ternyata pendeta mengajarkan ada hal yang tidak benar yang diajarkan bahwa Masya Allah. Allah itu Tritunggal, dan saya cari di Alkitab tidak ada kata Tritunggal. Yang saya dapatkan ya Allah itu Esa, artinya satu. Alhamdulillah, mantap, mantap. Nah, kalau ini kan udah satu langkah besar nih. Mantap, mantap. Artinya tinggal di ininya. Tapi Ibu masih percaya Yesus disalibkan? Kalau yang saya baca di Alkitab bukan disalibkan tapi digantung dalam satu tiang. SSJ ini disula. Mantap, disula ya. Mantap, mantap. Sip, Gurunda, mungkin diberikan siraman rohani? Bukan, rojali. Siraman Rohingya, walah. Gurunda. Iya, gimana, Dek? Nah, ini Gurunda. Jadi ada seorang ibu yang di umur 35, sekarang ibunya ini di umur 37. Dia baru menyadari di sana, Gurunda, kalau Yesus itu bukan Tuhan, bukan Allah, dan Yesus itu tidak disalibkan tapi disula gitu. Nah, ini sisa apa nih, Gurunda nih supaya dia memeluk kebenaran? Silahkan. Ya, kalau misalnya beliau tidak percaya lagi Yesus sebagai Tuhan, nah yang jadi permasalahan kemudian adalah disulah. Posisi Yesus di sana disulah ya. Silakan, Bu. Gini Pak ya, maksudnya gini. Iya. Memang di Alkitab kan diajarkan bahwa memang Yesus itu bukan Allah. Jadi yang salah orangnya, bukan Alkitabnya yang salah, tapi orangnya gitu. Iya, ya maksudnya orangnya yang salah itu yang mananya, Ibu? Yang percaya kepada penyaliban atau gimana ini? Begini, misalnya masalah Tuhannya orang Kristen atau Allahnya orang Kristen siapa, kan begitu. Di Alkitab kan sudah dijelaskan bahwa Allah itu bukan Tritunggal kan. Jadi yang salah orangnya, bukan Alkitabnya. Alkitabnya itu benar, apa yang disampaikan di dalam Alkitab itu apa yang disampaikan Yesus, apa yang difirmankan Allah itu betul. Tetapi yang percaya Tritunggal itu ternyata dia bolak-balikkan kan, yang berarti yang salah orangnya, bukan Alkitabnya yang salah kan. Di Alkitab bilang Allah itu sah, berarti benar kan. Itu bilang Allah itu Tritunggal, itu salah kan, tidak ada di Alkitab. Jadi kalau saya menilai orangnya yang salah kaprah gitu. Iya. Jadi pendapat itu juga ada benarnya. Hanya saja kalau kita berbicara mengenai Yesus nih, di Bible itu ternyata Yesus didudukkan sebagai apa bilangnya ya, manusia yang esa. Nah ini yang jadi masalah itu di situ. Ketika dikatakan bahwasanya Allah itu esa, maka esa pula dia yang ditunjuk sebagai perantara antara Allah dengan manusia, yaitu Yesus. Itu gimana menurut Ibu tuh? Yesus juga ternyata esa. Di dalam 1 Timotius 2 nomor 5, ya gimana itu? Ya, Yesus kan itu Allah turunkan, Allah utus kan, cuma dia kan yang diutus dari langit kan begitu. Bukan berarti utusan Allah cuma satu, kan banyak kan nabi-nabi lain Ya, kan juga betul. diutus Allah, cuma ya gitu. Jadi tidak, kalau masalah ya Di dalam Bible Ibu sendiri ya, memang ada sengaja pesan yang disampaikan kemudian untuk menyampaikan kepada orang-orang yang
percaya Yesus dalam arti percaya kepada orang-orang yang menggambarkan tentang Yesus. Karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. 1 Timotius 2 nomor 5. Padahal yang esa itu kan cuman Tuhan. Kalau Yesus itu tidak esa. Karena Yesus itu banyak, orang yang manusia itu banyak. Nah, yang esa di atas muka bumi ini pencipta alam semesta aja kan yang kita kenal. Tapi di dalam konsep pengabaran Paulus kepada jemaat yang ada di Timotius, itu justru kemudian dikatakan Yesus ini esa juga. Nah, bagaimana Ibu memahami konsep esa yang sebenarnya? Kan di situ kalau tidak salah di Yohanes 17 ayat 3 kan dikatakan di situ kita harus percaya satu-satunya Allah dan satu-satunya kan utusan Allah kan itu Yesus. Di situ kan ditulis satu-satunya. Jadi mungkin mereka merujuk ke situ karena sebagai orang Kristen kita harus mengimani bahwa Allah ada satu dan utusan Allah satu-satunya Yesus yang turun dari langit, mungkin satu-satunya yang turun dari langit. Kan yang lainnya semua rata-rata kalau nabi-nabi lain kan di bumi kan tidak diutus dari langit, tapi diutus di bumi begitu. Jadi kepercayaan orang Kristen bahwa kita harus mengimani adanya Allah dan adanya satu-satunya utusannya yang dari langit, bahkan di Alkitab bilang dari surga, yaitu Yesus begitu. Oh, jadi kalau kita menilai dari apa yang diuraikan Yesus kepada anak angkatnya bernama Timotius itu, bahwasanya Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Yesus. Di situ tidak mendudukkan Yesus itu sebagai hal yang setara dengan Allah gitu ya Bu ya? Iya, kalau Yesus itu tidak setara dengan Allah. Terus esa yang dinisbahkan, yang didudukkan kepada Yesus itu esa dalam arti kata apa? Hari pertama. Ya, esa dalam arti kata orang Kristen harus mengimani bahwa Yesus itu satu-satunya utusan yang Allah dari langit gitu. Satu-satunya ya. Saya rasa bukan Yesus satu-satunya utusan dari langit. Iya, kalau misalnya di dalam dunia ini banyak utusan Allah, tapi satu-satunya yang turun dari langit yaitu Yesus. Lalu bagaimana dengan pernyataan di dalam 1 Korintus 15:48? Makhluk-makhluk surgawi itu sama seperti Yesus yang berasal dari surgawi. Situ dikatakan makhluk-makhluk, berarti banyak, bukan cuma Yesus. Iya, dia kan itu kan makhluk-makhluk itu ya mungkin diperuntukkan untuk malaikat ya. Kan banyak, kalau malaikat kan banyak. Kan di Alkitab bilang berlaksa-laksa, tak terhitung. Tapi murid-muridnya juga dikatakan di dalam kitab Ibu Yohanes 17 nomor 16 bahwasanya dia mengatakan mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Begitu juga di dalam Yohanes 17 nomor 14, di situ juga mereka membenci mereka karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi murid-murid Yesus ini dikatakan bahwasanya bukan hanya dia yang bukan berasal dari dunia. Jadi kalau esa yang dititipkan oleh Paulus di 1 Timotius 2 nomor 5, saya rasa itu bukan arahnya ke sana. Paulus ini ingin mendudukkan Yesus ini setara dengan pencipta alam semesta. Karena kalau dengan alasan satu-satunya dari surga, Yesus sendiri membantah itu. Yohanes 17 nomor 14, Yohanes 17 nomor 16. Mereka yang dimaksud sini adalah manusia yang pengikut Yesus kala itu, yaitu murid-muridnya, juga
bukan berasal dari dunia. Berarti dari mana? Nggak mungkin dari neraka. Berarti dia sama-sama dari langit. Artinya mereka orang-orang yang ditahirkan, yang dikuduskan kemudian. Nah, Oke, ini dia. kalau Iya. murid kalau kita tahu ya Pak, kalau kita tahu itu murid-murid Yesus sih sebenarnya tuh bukan dari dia dari dunia kan, dia dari dunia. Cuman ada satu ayat karena saya tidak bawa Alkitab, ada satu ayat bahwa dia mengatakan begini, kita ini berasal kita ini berasal dari bawah, dunia. dari dunia. Ya. Yesus Ya, dari kita ini atas. kita ini berasal dari dunia. Tetapi ada rujukannya itu Pak, sehingga mereka ngomong begitu. Iya. Jadi orang Iya. sementara orang dari dunia katanya. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwasanya mereka bukan dari dunia ini, sama seperti aku bukan dari dunia ini. Nah, itu dia. Jadi kalau dipahami, Rujukannya itu, tapi saya sudah lupa. kalau dipahami bahwasanya Yesus Esa itu artinya satu-satunya orang dari surga, itu sudah tertolak. Paulus ini sedang ingin mendudukkan Yesus yang disampaikan di dalam suratnya kepada anak angkatnya Timotius, itu pesan bahwa Yesus itu setara dengan Tuhan. Setaranya Iya, dia karena kalau- dia Esa. Yesus Esa, Allah juga Esa. Berarti ada dua yang Esa di sana. Esa itu artinya Ya, tak ada duanya. Mungkin bukan sah. Kalau sah kan dia bilang sah kan. Mungkin ya Paulus pendapatnya begitu. Kalau saya tidak, karena Yesus dan Allah itu tidak setara. Itu berarti Yesus duduk sebagai rasul ya, utusan aja ya. Iya, duduk ya. Lalu bagaimana dengan pengajaran Paulus yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Theos yang datang mengambil rupa manusia? Contoh misalnya di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Theos datang mengosongkan diri, lalu kemudian mengambil rupa manusia, menjadi setara dengan manusia, lalu taat, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Theos itu Tuhan ya? Kalau kita jujur, Theos itu dewa. Kalau Tuhan dalam bahasa Yunani Iya. itu akontas. Iya. Kalau dewa itu sama seperti malaikat. Jadi Yesus itu kan diciptakan sebelum datang ke bumi, kan dia diciptakan oleh Allah dalam bentuk roh. Nah, itu yang jadi makanya bilang sebelum sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ya, itu benar. Karena awal ciptaannya itu Allah itu ya Yesus dalam bentuk roh. Nah, itu Allah turunkan melalui kandungan Maria. Karena Allah kuasa, apapun yang Allah mau buat pasti kan akan jadi. Tapi kan banyak orang Kristen bilang bahwa firman itu yang jadi daging, ya bukan seperti itu. Yang firman itu adalah perkataan Allah. Firman Allah berkata, jadi firman itu bukan firman itu yang jadi manusia, tapi Yesus membawa firman Allah ke dunia untuk memberitahu kepada orang-orang bahwa inilah firman Allah, perkataan Allah. Iya, berarti kedudukan Yesus di sini murni sebagai rasul, dan satu Tuhan itu adalah Dia yang telah mengutus dirinya, kan gitu. Ya. Kalau boleh tahu Ibu dari Dia sekte yang- mana ini? Ya, enggak, saya belajar sendiri, saya gemim, tetapi saya berpikir begini, kok ini pendeta mengajarkan tapi soalnya terlalu berbelit-belit, kalau misalnya menjelaskan Alkitab terlalu mengambang begitu. Pernah saya tanyakan, Pak Pendeta, kalau Yesus itu Allah, waktu dia berdoa di Taman Getsemani,
dia berdoa kepada siapa? Dia kan Allah. Terus dia berdoa kemana? Oh, dia berdoa, dia mengajar kita berdoa. Bagaimana cara berdoa? Oh, berarti dia berdoa itu bohong. Karena kan dia pendeta bilang, oh dia mengajarkan kita berdoa. Jadi saya tanya, saya bilang, oh berarti Yesus itu berdoa bohong. Berarti tidak, dia berdoa benar-benar itu. Tapi yang dia, kalau dia berdoa benar-benar itu berdoa kemana? Kan saya lihat itu ada kayak sinar. Itu siapa itu? Oh itu Bapa di surga. Terus itu Bapa di surga siapa? Dia sendiri. Kok bisa dalam satu di bumi, satu di surga? Saya bilang begitu, bilang, oh ya memang itu karena Allah itu kuasa, tapi tidak seperti juga itu Allah mau membohongi kita. Allah bilang, inilah anakku yang kuutus. Terus dia sendiri yang turun, berarti Allah kita bohong kalau gitu. Dia kalau memang dia mau turun sendiri, pasti dia ngomong, saya mau turun sendiri. Ya kan begitu. Loh, oh tidak seperti itu. Jadi saya buka sendiri, saya punya Alkitab, saya teliti sendiri. Oh bahwa selama ini Pak Pendeta kayaknya tidak sesuai dengan apa yang Alkitab dia ajarkan. Makanya saya inisiatif sendiri buka begitu. Iya. Ya, jadi saya bersyukur ya kalau misalnya dari pihak Kristen ada yang mendudukkan Yesus itu sebagai rasul, sebagai utusan Tuhan, dan tidak mencampur adukkan kemudian Tuhan yang Maha Esa ini dengan kedudukan makhluk berupa yang bernama Yesus, berupa manusia yang datang sebagai hambanya yang suci untuk mengajarkan kemudian Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Jadi hanya tinggal satu langkah lagi ketika ibu sudah memahami bahwa Yesus itu adalah rasul, dia utusan Tuhan, yaitu bagaimana mendudukkan ajaran Yesus ini cakupannya hanya berlaku untuk Bani Israel saja. Beliau datang di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang yang sesat dari umat Israel. Nah, bagaimana ibu menyikapi pernyataan Yesus tersebut? Dibuka mute-nya Ibu. Ibu dijawab, Bu. Buku Ibrani di mobil MG. Coba micek dulu. Tolong dibuka mute-nya, Bu, positif dibuka mute-nya, ke mute itu mikrofonnya. Ya. Di Matius 24 ayat 14 kalau nggak salah itu Pak. Di situ ada dibilang, pergilah kamu jadikanlah jadikanlah murid. Tertulis itu ada kan di situ dari semua bangsa kan tertulis di situ. Ya, tapi sangat disayangkan karena itu terjemahan yang melanggar semua nasihat Yesus, di mana semua cakupan-cakupan dakwah beliau atau penginjilan beliau itu hanya mencakup kepada Bani Israel saja. Bahkan diakui sendiri oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 23, dari keturunannya lah sesuai yang telah dijanjikannya Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel. Juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Nah, Yesus pun mengakui, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 15:24.
Kalau dikatakan jadikanlah semua bangsa muridku, berarti kontradiksi dengan keadaan Yesus ketika bertemu dengan seorang Samaria. Seorang Samaria, kemudian seorang ibu yang menginginkan anaknya sembuh dari penyakitnya, kemudian itu memohon, mengemis kepada Yesus agar supaya anaknya disembuhkan. Tapi Yesus hanya sekedar dimintai menyembuhkan anak saja yang sifatnya duniawi. Dia menolak. Dia mengatakan tidak patut roti yang dipersiapkan, yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Lalu ibu itu mengatakan, benar ibu, benar Tuan, katanya. Tetapi bukankah anjing makan remah-remah atau sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Imanmu betul, imanmu besar ibu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Berarti Yesus mengaminkan wanita yang percaya kalau dia itu sebagai Mesias, yang percaya kalau dirinya itu adalah utusan Tuhan, itu didudukkan oleh Yesus hanya sebagai pemakan remah-remah alias anjing. Apatah lagi yang hidup di zaman sekarang ini dianggap apa oleh Yesus? Sedangkan Yesus di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6 dikatakan Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umatku Israel. Itu kata Yesus. Jadi murid yang setia tidak akan mungkin keluar dari Bani Israel, tidak mungkin. Adapun Matius 28 nomor 19 itu mohon maaf saya harus katakan itu adalah penambahan yang tidak ada di manuskrip. Tidak ada di manuskripnya. Matius 28 itu hanya sampai kepada data 15. Bahwasanya yang harus tersiar sampai hari ini adalah tentang tentara-tentara upahan. Tak ada hubungannya. Jadi kalau ibu sudah mengakui beliau ini adalah seorang rasul utusan Tuhan, berarti ibu sudah bagian, imannya itu sudah bagian daripada imannya umat Islam. Sayangnya ibu merasa Yesus diutus untuk ibu dengan menggunakan data-data sisipan. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, beritakanlah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Padahal terjemahan yang sesungguhnya berdasarkan original dari bahasa Yunaninya itu sendiri katakan, jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Itu terjemahan yang betul. Jadikanlah murid segala bangsa muridku. Artinya segala bangsa muridnya itu ada 12 suku bangsa. Di antaranya Benyamin, di antaranya Nat, di antaranya Lewi, Yusuf, dan seterusnya. Bukan kita orang Indonesia, kita bukan bangsa muridnya. Bangsa murid Yesus itu ada 12. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 ini? Cuma 12 saja muridnya. Makanya nanti ibu ada pada Matius 7 22-23 orang-orang yang kemudian sampai pada level bermujizat mengusir setan. Tapi Yesus menolak mereka. Menolak mereka. Al-Quran mengatakan itu juga, bahwasanya wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Di saat manusia semua dikumpulkan di hari kiamat, Yesus akan menolak. Kata Allah, apa yang mereka sembah di dunia selain daripada aku akan menjadi musuh bagi mereka, dan akan menolak pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan terhadap dirinya. Nah, itu yang dikatakan di dalam Al-Quran. Betul saja. Jadi saudara-saudara Kristen kemudian ini, saudara-saudara Kristen, mohon maaf saya katakan, Katolik dalam hal ini, agama pertama menyembah kepada manusia bernama Yesus, itu Katolik, itu ditegur oleh Al-Quran, dijelaskan oleh Al-Quran. Mereka akan ditolak oleh yang mereka sembah, yaitu Yesus. Dan Matius 7:22 2-23, betul, Yesus itu kemudian mengusir mereka. Nah, artinya kalau Katolik aja sudah keliru, sementara ibu hanyalah menganut agama yang pecahan-pecahan dari agama Katolik,
Ya, Katolik aja ditolak oleh Yesus. Lagian Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kisah para Rasul 13:23. Dari keturunannya lah sesuai yang telah dijanjikan Allah. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel. Bagi orang Israel. Berarti bukan kita. Bukan ibu, bukan saya. Nah, sekira begitu ibu. Demikian. Iya, saya paham maksudnya. Tapi apa ya? Tapi kalau di kisah 4 ayat 12 kan juga di situ ada dibilang keselamatan tidak pada siapapun kecuali di dalam Dia atau Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada, di bawah kolong langit ya, berarti tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita mendapatkan keselamatan. Itu maksudnya apa? Oke. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang sifatnya, mohon maaf saya harus katakan, sesuatu yang sifatnya pembodohan dan hanya berlaku kepada orang-orang yang tidak mau menggunakan akal. Mohon maaf ditutup aja dulu Bu, noise-nya kencang kali. Jadi kalau ibu membaca dalam kisah para Rasul 4:12 yang ibu maksud ini, dan keselamatan tidak ada dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Bisa di mute nggak ini host? Ada nggak yang bisa proaktif untuk memute ibu kita ini? Nggak boleh ibu. Jadi kalau nggak bicara di mute aja ibu. Itu positif. Ya, makasih. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Ini bohong. Karena sebelum anak Maria diberi nama Yesus, terlebih dahulu asisten Nabi Musa itu lebih dulu menyandang nama ini. Ya, Yesua. Yesua ini adalah nama yang lebih dulu disandang anak dari Nun, Yesua bin Nun. Jadi ini adalah mohon maaf, ini adalah pengajaran kebohongan. Karena bukan Yesus orang pertama yang menyandang nama Yesua. Yesua itu sudah pernah disandang oleh asisten Nabi Musa, yaitu Yesua bin Nun. Kalau ini Yesua Hamasia atau Yesua ibnu Maryam, atau Yesus atau Isa anak laki-lakinya Maryam. Ada lebih dulu menyandang nama itu, yaitu Yesua bin Nun. Jadi ini kebohongan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Lagian ini bukan ucapan Yesus. Ini ucapan asisten Paulus bernama Lukas. Itu. Jadi ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Kenapa saya katakan tidak bisa dijadikan sebagai alasan? Coba ibu baca di Matius 21 nomor 31. Apa kata Yesus di situ? Pemungut cukai dan wanita-wanita sundal itu lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga. Apa alasannya? Karena mereka percaya kepada Yohanes Pembaptis. Berarti di dalam nama Yohanes Pembaptis, pesundal dan pemungut cukai lebih dulu masuk ke dalam surga, ibu. Jadi orang-orang itu diselamatkan hanya oleh karena mereka mengikuti pengajaran Yohanes Pembaptis. Nah ini makanya kisah para Rasul 4 nomor 12 hanya digaungkan oleh pendeta-pendeta dan pastor-pastor untuk menggait orang-orang yang tidak belajar Bible agar mereka dengan setia rela susah payah bekerja sebulan penuh dan menyumbangkan secara tanpa dalil kepada pendeta dan pastor 10% untuk kekayaan pribadi mereka. Ini yang disebut-sebut selalu pendeta ini untuk menjual Yesus. Tak ada keselamatan, jangan keluar, jangan belajar, hanya di Yesus. Itu cuma tipuan. Sebenarnya orang yang pertama menggunakan nama Yesua itu adalah asisten Nabi Musa. Nah, silakan. Yang saya tahu
kalau apa tuh yang pajak itu, pengut pajak itu dengan perempuan yang tadi dibilang itu, kalau saya itu mereka itu bertobat. Jadi makanya Yesus bilang kalau misalnya biar maksudnya pesunda, kalau dia mau bertobat dia bisa masuk kerajaan surga, itu mungkin maksudnya. Iya, itu betul. Jadi bukan mendudukkan Yesus ini sebagai, ini kan yang ingin disampaikan kemudian oleh Lukas, mendudukkan Yesusnya sebagai Tuhan yang datang menjelma menjadi manusia, sama seperti Paulus. Sedangkan menurut Yesus, cara untuk masuk surga itu bertaubat, itu betul, beramal. Makanya Yesus mengatakan perbanyaklah harta surga, karena harta surga itu tidak dimakan oleh kara, tidak lekang oleh waktu. Harta surga yang dimaksud di situ adalah amal kebajikan. Coba lihat di dalam Matius 19, mulai dari nomor 16. Ketika ada seorang bertanya kepada Yesus, "Guru, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa masuk ke dalam surga?" Apa yang kamu temukan bacaan di dalam Taurat, kata Yesus? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini orang lain, hormati ibumu, dan seterusnya. Apa kata orang itu? Aku sudah melakukan itu. Kata Yesus, kalau begitu tinggal satu. Apa? Jual semua hartamu, berikan kepada anak yatim, berikan kepada si miskin. Kalau kamu sudah melakukan itu, maka datanglah kemari, ikutlah denganku. Tak ada cerita-cerita kemudian bahwa akulah satu-satunya jalan, percaya kepada Yesus. Percaya sebagai apa? Percaya sebagai rasul. Sebelum dia datang, orang yang hidup pada zaman Musa, apakah percaya kepada nama Yesus baru bisa selamat? Enggak. Yesus tak dikenal. Bahkan Yesus itu nama palsu itu Yesus. Yesus itu nama orang Yunani, nama orang Romawi. Maria atau Miriam dalam bahasa Aramaik itu tidak mengenal Yesus. Yesus itu tokoh fiktif buatan barat, buatan orang Romawi, demi untuk menggantikan dewa mereka, dewa Zeus, Hercules. Yesus itu nama aslinya Yesua atau Isa atau Isa dalam Islam. Tak ada itu Yesus. Us itu orang Yunani. Jadi ketika kemudian dikatakan ini mau didudukkan ini sebagai perkara benar, itu juga tidak keliru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bohong. Bohong itu. Kenapa? Karena nama-nama lain itu banyak yang Kristus juga. Harun Kristus, Daud Kristus, Salomo Kristus, Saul Kristus. Bukan cuma Yesus yang Kristus. Nama-nama yang tadi itu nama-nama yang diberikan, termasuk Ismail. Itu adalah nama-nama yang Tuhan langsung berikan kepada mereka, termasuk Ishak. Jadi ini tipuan. Nah, sedangkan kedudukan umat Islam di sini adalah ketika mendudukkan Yesus yang kami maksud Isa sebagai rasul, sebagai utusan Tuhan, itu adalah satu hal mutlak yang harus dihadirkan dalam iman Islam. Dalam iman Islam, kami umat Islam wajib hukumnya mengenal nama Isa atau Isa alaihi salam yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Wajib, nggak boleh tidak. Tidak sah imannya seorang Islam kalau tidak beriman kepada para nabi, termasuk beriman kepada Isa alaihi salam. Nah, seperti itu, Ibu. Iya. Buka, silakan. Iya. Saya sudah bisa paham. Tapi ya itulah selama ini yang saya baca di Alkitab, ada sisipan kayak gitu. Iya, Ibu. Tapi saya boleh tanya? Silakan. Dengan senang hati. Ya gini, kan banyak sedengar orang Kristen bilang bahwa maaf ya, Muhammad itu tidak ada, katanya tidak ada apa ya,
dia bersaksi dirinya sendiri gitu. Iya. Sedangkan saja Yesus ada saksinya, ada yang melihat. Tapi mereka tidak itu, apalagi katanya Muhammad itu tidak ada saksinya. Dia bersaksi dirinya sendiri begitu. Itu bagaimana? Benar atau bagaimana atau salah? Baik Ibu, bagi kami umat Islam, sebuah kebenaran itu tidak perlu pengakuan dari orang. Misalnya nih, Bang Suma dapat prestasi dari kantor. Saya nggak butuh pengakuan tetangga, saya nggak butuh pengakuan siapapun. Dan tanpa pengakuan mereka, prestasi itu, penghargaan itu benar-benar ada di genggaman saya. Kebenaran itu tidak perlu saksi. Seperti contoh yang sering saya uraikan, ada seorang anak dibunuh di tempat yang gelap. Pembunuhnya melakukan dengan sangat terlatih, sampai-sampai tidak ada yang mencium kejadian tersebut. Anak itu benar-benar dicincang, ya, kemudian dibunuh, dikubur, entah di mana dibuang. Berjalan waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tak ada yang melihat itu. Orang tuanya hanya mengatakan anakku hilang entah kemana. Sudah ikhlas karena udah 10 tahun yang lalu kejadiannya. Pertanyaannya, apakah kejadian itu menjadi tidak benar? Karena tidak ada yang menyaksikan. Tetap aja betul. Makanya kami umat Islam itu, pedoman kami hanya Quran. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi. Allah menjadi saksi atas Nabi Muhammad yang kepadanya diberikan Al-Quran. Allah menurunkan dengan ilmunya. Wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Dan para malaikat pun menyaksikan itu. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Jadi kebenaran itu tidak perlu banyak saksi. Mau dia 1 saksi, 2 saksi, itu tak masalah. Kebenaran itu mutlak kebenaran. Justru satu kebohongan yang dipaksakan untuk menjadi benar, maka harus butuh kesaksian-kesaksian palsu. Semakin banyak saksi itu justru semakin mencurigakan. Ini kok banyak kali saksi, tapi nggak ada satupun nama yang bisa disebut. Contoh, ketika Lukas menerima pemberitaan, dikatakan malaikat datang kepada mereka, disaksikan oleh banyak gembala di padang rumput. Ditanya, siapa nama gembalanya? Banyak namanya, pokoknya banyak. Satu aja sebutkan. Pokoknya banyak. Satu aja, pokoknya banyak. Siapa saksi melihat Lukas bertemu dengan Yesus? Pokoknya banyak. Siapa saksi melihat Yesus bertemu dengan Paulus? Pokoknya banyak. Siapa yang saksi melihat kemudian Markus bertemu dengan Yesus? Pokoknya banyak. Intinya apa? Percaya aja. Kalau Al-Quran tidak. Al-Quran itu Allah yang menjadi saksi. Orang yang sesama dengan Rasulullah, istrinya, pamannya, mertuanya, sepupunya, pamannya, tantenya, semua jadi saksi. Apa buktinya? Sejazirah Arab Islam. Berarti mereka penikmat daripada kebenaran Al-Quran. Kalau Al-Quran itu tidak betul, sehari, 2 hari, 3 hari sepeninggal beliau, Arab kembali murtad. Tetapi selama beliau berdakwah, selama beliau menyampaikan risalah Islam berpuluh tahun, Nabi Muhammad, mereka lihat orangnya terpercaya, orangnya tidak punya cacat, orangnya tidak pernah bohong. Apa yang dilakukan betul-betul memperlihatkan akhlak yang baik. Hanya orang-orang yang membenci mereka, yang tidak sesama dengan beliau, yang membenci dia, yang tidak sesama dengan dia, beliau, yang tidak pernah bertemu dengan beliau, yang tidak pernah bersentuhan dengan beliau, yang ngarang-ngarang cerita untuk menjelekkan beliau. Kejelekan beliau, kalau ada kejelekannya, belum sampai ke Indonesia, orang Arab jauh lebih dulu tahu. Keburukan beliau, kalau betul-betul beliau adalah buruk, pembohong, maka sampai ke Indonesia. Tetapi kemudian orang-orang Arab kemudian yang pertama kali menolak apa yang beliau sampaikan. Selayaknya Lukas, selayaknya Paulus, selayaknya Markus ditolak di tempat di mana dia itu menulis.
Artinya penulis-penulis Bible ini orang-orang yang tidak dipercaya. Terus kenapa kemudian tulisan mereka laris? Tulisannya laris karena Romawi kuno, Yunani kuno itu sudah memiliki aliran kepercayaan Hinduisme, Hellenisme, Politeisme, tapi mereka tidak punya kitab. Begitu ada penulis-penulis yang tadi menghadiahkan kitab kepada mereka, haluluda, mereka kemudian punya kitab. Karena mereka punya kekuatan, kitab yang dianggap suci. Kerajaan Romawi siapa yang tak kenal? Imperium Romawi siapa yang tak kenal? Begitu Imperium mengatakan, Kaisar mengatakan, wajib hukumnya kalian menjadi Katolik, tidak penggal. Maka semua orang di bawah kuasa Kekaisaran Romawi akan menjadi Katolik. Berkuasalah agama itu. Tapi kenapa Yesus sendiri tidak pernah Kristen? Kenapa Yesus sendiri tidak mengenal perjanjian baru? Kenapa Kristen sendiri tidak memberikan legitimasi kepada penulis perjanjian baru? Kenapa Yesus tidak pernah masuk gereja? Kenapa Yesus tidak memberikan legitimasi terhadap kekristenan, terhadap Romawi, terhadap Katolik, dan seterusnya? Kenapa? Nah, orang yang cupu tidak menggunakan akal, apa katanya? Pokoknya kami percaya Bang Suma, karena banyak saksi-saksi. Hati-hati. Pembohong ketemu pembohong, lalu kemudian bertemu dengan pembohong, lalu dibenarkan oleh pembohong, lalu diaminkan oleh pembohong, maka kebohongan dan kebohongan akan menjadi seperti seakan-akan. Seakan-akan. Saya ulang, kebohongan itu kalau didukung oleh kekuatan, maka kebohongan itu seakan-akan nampak seperti kebenaran. Islam tidak akan sampai ke Indonesia kalau apa yang ibu jadikan standar saksi. Rasulullah menerima Al-Quran. Misalnya wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaqa. Ayat ini disampaikan Rasulullah kepada para sahabatnya. Diterima. Apakah mereka langsung percaya? Kagak. Sebagian mereka menentang, sebagian mereka menolak. Besok hari Rasul menerima wahyu lagi. Sudah mulai ada yang terketuk hatinya. 2 hari kemudian menerima wahyu lagi. Terketuk hatinya. Sudah mulai ada yang jatuh cinta. Udah mulai ada yang menyatakan menjadi pengikut. Aku beriman kepadamu wahai Rasulullah. Perkenalkan kepada aku Tuhanmu. Siapa Tuhanmu itu? Rasulullah memperkenalkan. Ini orang semua jatuh cinta. Sehingga sebenua Arab kemudian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 1400 tahun Yesus konon penguasa, namanya hebat. Bahkan sebagian besar orang Kristen lebih mula-mula menganggap dia adalah jelmaan Tuhan. Tapi kok ditolak? Tapi kok gagal? Nah, terakhir, berbicara mengenai kesaksian ibu. Coba kita baca di dalam Yohanes 8. Apa pengakuan Yesus di sana? Jika engkau menghakimi manusia, apa gini, aku tidak pernah menghakimi manusia, gitu ya teman-teman. Gini, kamu menghakimi menurut manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku Yesus menghakimi, maka penghakimanku itu betul. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, 1. Dan Bapa yang mengutus aku juga bersaksi tentang diriku, 2. Berarti cukup 2. Aku dan Bapakku saja. Anda mau terima, Anda mau tidak terima, EGP. Yang jelas aku menghakimi bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Dia, Bapa yang telah menemani aku. Aku tidak seorang diri, aku berdua dengan Bapa. Sebab di dalam kitab Tauratmu pun dikatakan 2 orang sah itu, 2 orang saksi itu adalah sah. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Lakinillah yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Justru Rasulullah ini bukan cuma berdua dengan Allah, tapi disaksikan oleh para malaikat. Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Allah menurunkannya dengan ilmunya. Dan para malaikat-malaikat pun menyaksikan. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Wa kafa billahi syahida. Jadi bagi kami tak ada keraguan. Karena Al-Quran dihafalkan bukan berdasarkan kesaksian. Kalau berdasarkan kesaksian bahaya. Kenapa? Karena bisa jadi
orang-orang yang ada di sekelilingnya itu bersaksi palsu. Kenapa? Karena mereka ini bukan nabi. Yang nabi cuma satu, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau mereka menjadi saksi, aku bersaksi, aku bersaksi, aku bersaksi, bagaimana kita bisa menjamin orang-orang selain daripada nabi itu kesaksiannya betul? Apa jaminannya? Apa jaminannya? Tidak bisa. Pejabat sekarang sekolah tinggi-tinggi menjadi prop, disumpah dengan Al-Quran, disumpah dengan Bible, berjanji atas nama Tuhan. Faktanya mereka pembohong. Ada, bukan di negara kita, tapi di luar sana. Faktanya mereka berbohong, padahal sudah bersaksi. Tapi kalau Allah yang bersaksi dengan Rasulnya, dengan Nabinya, tak ada keraguan untuk itu. Nah, inilah yang disifati oleh kitab ibu. Disaksikan, 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 disaksikan. Siapa mereka? Disaksikan oleh ini, disaksikan oleh itu. Mereka ini siapa? Wong Paulus aja kita tidak tahu siapa bapaknya, siapa mamanya, tiba-tiba menghadiahkan 13 buku kepada Romawi. Kalau di sini anaknya siapa sih? Kok bisa menentang perkataan dari yang maha tinggi yang datang kepada para nabi? Kita nggak tahu. Nah, inilah hebatnya orang Katolik. Percaya begitu saja pemberitaan dari Paulus, yang mereka pun bingung siapa nama bapaknya, siapa nama ibunya, orang dari mana, bagaimana masa kecilnya, masa remajanya, masa kanak-kanaknya, masa dewasanya. Mereka nggak tahu, gelap. Tapi karena mereka memiliki aliran kepercayaan politeisme yang tidak memiliki buku kitab suci, maka begitu mereka menyeleksi di konsili-konsili atau kitab-kitab yang mereka kanon, seketika mereka melantik kitab-kitab tersebut sebagai kitab suci mereka. Itulah yang terjadi, Ibu. Jadi bagi kami umat Islam, kami tidak butuh saksi. Yang kami butuhkan adalah kebenarannya. Apa yang diterangkan Al-Quran 1400 tahun kemudian bisa kita lihat realisasi atau bukti yang termaktub di dalamnya. Kita bisa buktikan dari segi ilmu, dari segi kedokteran, dari segi pendidikan, dari segi ketajaman akal, dari perkataan yang ada di dalamnya tentang orang-orang kafir, tentang apa yang akan terjadi, bumi, laut, daratan, langit, semua diterangkan dalam Al-Quran. Jadi nggak butuh saksi. Tetapi kamilah seluruh umat Islam ini yang bersaksi atas kebenaran Al-Quran itu. Makanya dikatakan asyhadu alla ilaha illallah. Kami bersaksi, aku bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Selesai. Yang maha melihat, yang maha menyaksikan, yang maha mendengarkan, yang maha mengetahui, itu mendengarkan dan melihat apa yang kami persaksikan. Demikian Ibu. Mohon maaf panjangan. Terima kasih. Masya Allah, ahi alumni kiamat. Barakallahu fiik. Ya, silakan Ibu kalau ada tanggapan atau ada tambahan dari guru-guru saya yang ada di sini. Iya, tadi saya sudah simak. Tapi boleh saya bertanya lagi, soalnya kan silakan, gini, Ibu. kalau sifat-sifat baiknya seseorang kita tidak perlu bahas, kan baik. Tapi kan banyak yang saya dengar dan juga saya sering juga dengar khotbah-khotbahnya orang Islam bahwa Nabi Muhammad itu banyak banyak hal-hal yang negatif yang dia bikin. Jadi saya pikir begini, kalau saya ikut Muhammad ini, tapi kok saya dengar sifat-sifatnya banyak yang tidak bagus gitu. Misalnya menikahi anak di bawah umur 9 tahun, terus apalagi menikahi pokoknya banyak tentang pernikahan, pokoknya banyak istrinya gitu. Terus suruh minum orang air seni ya kan, onta, kencingnya onta disuruh minum. Iya, yang saya dengar itu kan yang kayak begitu. Tapi mereka tanya sama Ustadz mengiyakan itu. Jadi bilang, bagaimana seorang nabi seperti itu? Bagaimana itu, Pak? Baik Ibu. Jadi gini, kalau hal negatif yang diceritakan kemudian yang terjadi pada masa lampau
lalu kita menilainya dengan keadaan kita pada hari ini, ya itu pasti sudah tidak adil itu ya. Pada 1400 tahun silam kita tidak bisa munafik bahwasanya beberapa tahun yang lalu kita masih mendengarkan nenek kita menikah belum tamat SD. Bahkan ada yang menikah belum haid. Apakah itu menjadi sesuatu yang buruk? Apakah itu menjadi sesuatu yang negatif? Bukankah itu cerminan kasih dan sayang? Itu yang pertama. Kita jangan munafik. Siapapun kita di negara ini, itu pernah mendengarkan orang-orang terdahulu nikah belum haid, nikah baru kelas 4 SD, kelas 5 SD, baru kelas 6 SD sudah nikah. Tamat SD langsung nikah. Itu udah biasa itu. Apatah lagi mereka yang hidup di padang gurun. Wanita-wanita Arab itu wanita yang kuat. Mereka punya tulang-tulang yang kuat. Mereka punya tulang-tulang yang besar. Tidak sama seperti tulangnya kita orang Asia. Mereka orang padang pasir, padang gurun, yang diberikan fisik biologis yang luar biasa, tangguh. Tidak sama seperti kita. Jadi kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat lemah, karena salah satu hadits yang digunakan untuk menyerang Islam itu, salah satu perawihnya di sana, sanadnya itu adalah orang yang sudah pikun, yang menulis di Irak, bukan di TKP, di tempat kejadian. Urwah. Itu dia. Lalu kemudian, kalau menikah anak kecil pada masa itu, bukan anak kecil, usia dini 6 tahun, pada masa itu adalah satu pelanggaran dalam pandangan bangsa Arab. Lalu bagaimana dengan orang Yahudi yang menikah usia 3 tahun? Itu yang kedua. Yang ketiga, andai saja itu betul, kenapa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dihina, tidak direndahkan, tidak dicemooh, tidak disudutkan, tidak dianggap sebagai sesuatu yang melanggar. Bahkan mereka mengagung-agungkan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang keempat, orang yang dinikahi anaknya bahagia, bahagia sebahagia-bahagianya. Wanita yang dituduh sebagai anak kecil pun bahagia sebahagia-bahagianya. Lalu apa yang salah? Wanitanya bergembira, wanitanya bahagia, keluarga bahagia, umatnya bahagia, tempatnya di sana semua berbahagia dengan kepernikahan itu. Lalu siapa kita yang seakan-akan melihat itu adalah suatu keburukan? Mari kita jujur menyikapi. Kita jujur menyikapi. Ada yang disebut histori, sejarah. Pada perang Uhud, perang Badar, syarat untuk mengikuti perang itu, wanita ataupun pria wajib minimal 15 tahun. Siti Aisyah ikut pada perang tersebut. Berarti usianya sudah 15 tahun. Sedangkan menurut sejarah, perang Badar, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum menikahi ibunda Siti Aisyah. Artinya bahwa Siti Aisyah ikut perang 15 tahun usianya dan statusnya belum dinikahi oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis tadi tertolak demi sejarah kebenaran. Itu poinnya. Yang kelima, Siti Aisyah difitnah, Rasulullah difitnah sebagai pelaku pedofil. Yang disebut pedofil adalah orang yang mengalami kelainan apa itu? Kelainan seks, kelainan birahi. Itu pedofil, kecenderungan bersyahwat, bernafsu terhadap anak-anak. Siapa anak-anak yang dinikahi? Siapa anak-anak yang pernah dicabuli oleh beliau? Tak ada satupun. Siti Aisyah, kalau dia korban pedofil,
menurut ilmu kedokteran, korban pedofil akan trauma besar, trauma yang sangat-sangat luar biasa kepada pelakunya. Benci kepada pelakunya yang melakukan terhadapnya, tidak suka kepada pelakunya. Jangankan melihat yang melakukan itu terhadap dirinya, benda-benda yang pernah dipakai atau diberikan itu akan jijik untuk disentuh. Tapi apa faktanya? Satu-satunya wanita yang menghafalkan minimal 2000 hadits baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah Ibunda Siti Aisyah. Subhanallah. Bagaimana mungkin korban pedofil menghafalkan setiap kata yang terungkai, yang terurai kemudian menjadi sebuah kalimat, di mana kalimat itu justru adalah hadis ucapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana tuduhan mereka? Itu yang kelima. Yang keenam, ini yang perlu dipahami oleh saudara-saudara di luar daripada Islam. Kalau melihat dari cerita ini, lalu bagaimana dengan Yesus? Mohon maaf nih, bagaimana dengan Yesus yang berasal dari keturunan pesina? Bagaimana dengan Yesus? Dia anak Daud, katanya Lukas 2:11. Bahkan berasal dari sperma Daud. Roma 1 nomor 3. Roma 1 nomor 3 atau Roma 3 nomor 1. Yesus itu berasal dari sperma atau Daud. Dari benih Daud. Daud di dalam Bible diceritakan sebagai pesina. Mengintip istri orang lagi mandi. Lalu melakukan tindakan yang tidak senonoh. Lalu memerintahkan suami wanita tersebut ikut perang. Meninggal dia. Lalu diambilnya Bersyeba ini sebagai istrinya. Ya kalau sah. Ya kalau hanya sebagai gondek. Sebab di dalam Bible Nabi Daud itu memiliki ratusan gondek. Begitu juga Salomo. Lalu bagaimana dengan Rifka yang dinikahi dengan Ishak? Benar ya? Menurut tradisi Yudaism, beliau menikahi Ribka di masa Ribka masih berusia berapa tahun? Ada yang tahu berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Itu nyatu sama perut itu bolongnya tuh. Ini apa ini? Jadi hal-hal kayak begini sengaja disuntikkan otak-otak orang supaya mereka semakin jauh dari Islam, agar mereka tidak keluar dari komunitas yang mempersembahkan 10% dari harta mereka setiap bulannya. Maka disuntikkan tuduhan-tuduhan yang keji terhadap baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan minuman air kencing, kencing ontah dan seterusnya. Pada masa itu belum ada rumah sakit, belum ada obat diare, belum ada obat flu, belum ada obat asma. Kemudian ada pendatang masuk di kota di mana Rasulullah Muhammad SAW ada berdiam pada masa itu. Beliau sakit. Lalu Rasulullah arahkan, kamu ke sana, minum air kencing ontah dia supaya engkau sembuh. Apa yang terjadi? Orang itu minum campur dengan susu onta, sembuh orang itu. Apa yang terjadi? Itu berlaku hanya oknum tersebut, bukan diperintahkan kepada umat Islam. Wahai umat Islam, minumlah kencing onta. Tak ada itu dalilnya, tak ada. Itu hanya kejadian pada masa itu, berlaku hanya pada si fulan itu aja. Tetapi apa yang terjadi? Menurut penyelidikan para pakar, kencing atau seni onta itu bisa membunuh bibit-bibit kanker. Rupa-rupanya ada manfaatnya. Lalu bagaimana kalau dibandingkan dengan Yehezkiel 4:12 atau Yehezkiel 4:15? Firman Tuhan kepadaku, berikanlah kotoran lembu atau kotoran manusia,
hendaklah kemudian kau membakar rotimu. Makan roti yang kau bakar di atas tai kering manusia. Ini apa ini? Ini perintah. Maka makanlah roti itu seperti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran atau tai manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Ini kenapa saudara-saudara Kristen tidak praktekkan? Ini perintah. Yehezkiel 4:12. Makanlah roti itu yang kau bakar di atas tai manusia. Jadi tai kering dibakar, di atas tai kering ini akan ditaruh roti untuk dipanggang. Jadi pemanggangan roti yang berasal dari bara tai kering. Kenapa Kristen tak lakukan? Kalau itu yang dijadikan sebagai acuan. Sayangnya kami umat Islam tidak disibukkan dengan menghujat, dengan mencari data-data seperti ini. Belum lagi di data lain, seperti orang yang makan tainya sendiri dan minum kencingnya sendiri yang ada di atas tembok, di atas pagar. Ada itu dalam Bible. Yesaya 36:12. Yesaya 36. Coba. Tapi kami tidak menghabiskan waktu untuk mencari itu, enggak. Kenapa? Kebenaran tetaplah akan menjadi kebenaran, dan kejahatan, keburukan akan tampak seperti keburukan meskipun orang berupaya menampakkan yang baik-baik. Sehebat apa kemudian gaungan agama Kristen, agama kasih? Sehebat apa? Tapi tidak bisa. Tidak bisa. Sehebat apa kemudian Kristen disebut sebagai agama kebenaran? Tapi tidak bisa. Muncul upaya-upaya Kristen untuk mengiklankan agamanya sebagai agama benar, tapi Tuhan berkata lain. Muncul orang yang memproklamirkan Kristen agama benar, tapi muncul di benua lain orang-orang Kristen sendiri mencetak Bible yang khusus untuk kaum Gehei. Orang Kristen berjuang menggaungkan Kristen agama kasih. Di sisi lain kemudian Allah menutup itu semua dengan memperlihatkan bagaimana gereja-gereja mengkawinkan antara orang-orang yang sama jenis. Bahkan mereka kemudian memiliki komunitas dan sekte, yang mana sekte itu adalah sekte orang-orang sesuka sesama jenis. Tuhan membuka aib itu semua. Bagaimanapun Islam dihujat, direndahkan, dihinakan, Allah membalasnya dengan sendiri dari orang Kristen itu sendiri yang memperlihatkan pertontonan seperti itu. Jadi tidak perlu kemudian kami mencari data-data, kecuali ada yang bertanya kenapa di Islam gini dan seterusnya. Ingat, itu sifatnya hanya temporer. Waktu itu ada seorang yang datang kepada Rasulullah, kemudian minta untuk disembuhkan. Rasulullah perintahkan kamu minum itu. Itu hanya sesuai pada kondisi itu, bukan diperintahkan untuk selanjutnya. Berbeda dengan Yehezkiel 4:12 ini. Memang perintahnya untuk makan roti yang dibakar dari hasil tai kering, dari pembakaran tai kering manusia. Artinya kalau ini diikutin, maka orang Kristen kalau berak itu tidak boleh di kloset. Orang Kristen itu harus menyimpan nya di piring, atau di wajan, atau di apa itu, baki, atau di apa ini, tempat-tempat piring lah, piring. Untuk apa? Untuk dijemur, biar dikeringkan. Tampan. Tampan untuk dikeringkan. Habis itu sudah dikeringkan, ditumpuk di lemari. Sebagai apa? Sebagai alat pembakaran roti ketika mereka ingin makan roti. Itu yang celaka kalau musim hujan, susah mengeringkan. Jadi menumpuk. Orang Kristen ini kan kalau, sorry ya, semacam Pak Bom itu kan 6 kali berak satu hari. Beraknya itu 3 kilo minimal. Nah ini bahaya kalau musim dingin, musim hujan. Mau di mana dijemur tainya Pak Bombo itu? Ya saya kira begitu Ibu. Mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Memang orang yang hanya mendengarkan cuitan tentang Islam, yang tidak belajar tentang Islam kepada sumbernya, ya begitulah adanya. Terima kasih atas pertanyaan Ibu. Tapi Ibu jangan mengikuti yang tadi yang saya katakan, tiba-tiba besok Ibu mengajak orang-orang untuk mengeringkan kotoran. Jangan, silakan Ibu. Ya enggaklah, tentunya yang saya petik yang baik, yang tidaklah, gitu. Masya Allah, iya Ibu, silakan.
Cuma nanti capek ini kalau saya bertanya lagi. Nggak capek ya? Enggak Ibu, biar Tanya aja Bu, nggak apa-apa. Ntar dikik balik nggak apa-apa. Ini juga ada seorang ustadz, makanya saya ragu karena ustadz sendiri yang bilang kan gitu. Dia bilang gini, videonya lagi viral itu kalau nggak salah, bahwa Al-Quran itu 75% diambil dari kitab suci Alkitab, dan dia bilang begitu. Jadi cuma 25% itu ditambah-tambah katanya. Ini seorang ustadz ada lagi viral itu bilang, oh begitu ya. Ustadz siapa namanya Bu, izin Bu? Diambil dari kitabnya orang Kristen. Ustadz siapa namanya Bu? Izin. Ada sih, saya ada itu, tapi saya tidak bisa buka. Ada saya simpan. Ya, boleh saya tanggapi ya Bu ya? Iya Bu. Ya. Ya, baik. Jadi kalau ada ustadz yang mengatakan itu, mungkin yang mendengarkan ini yang kurang nangkap, atau bisa jadi ustadznya ini seperti Pendi Aceh mungkin ya, semisal itu. Karena kalau dikatakan Al-Quran itu diambil dari Bible, itu mustahil. Karena baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah membaca kitab-kitab terdahulu. Tidak ada kemudian sejarahnya Rasulullah itu membaca kitab terdahulu. Al-Quran menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Wa ma kana li rasulin ayati bi ayati illa bi isnillah. Tolong tegur saya kalau saya salah baca ayat. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul pun membawa satu mukjizat kecuali atas izin Allah. Artinya apa yang dituliskan oleh para sahabat, yang dihafalkan oleh para sahabat, yang bersumber dari Rasulullah, semua itu adalah hal yang diceritakan oleh Allah terkait dengan nabi-nabi yang terdahulu atau utusan-utusan terdahulu. Ada yang diceritakan, ada juga yang tidak diceritakan. Makanya Al-Quran mengatakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasha'u min ibadina wa innaka tahdi ila siratal mustaqim. Demikianlah kami wahyukan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, berupa ruh, yaitu Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak pernah mengetahui apa itu kitab dan apa itu iman, tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba kami. Dan sungguh engkau, wahai Nabi Muhammad, benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Jadi Rasulullah itu tidak pernah membaca kitab terdahulu, menyadurnya masuk ke dalam Al-Quran. Kalau itu terjadi, dengarkan saya wahai saudara-saudara muslim, kalau tuduhan itu terjadi, maka Al-Quran akan mengalami revisi-revisian. Kok bisa? Ya, karena disusun berdasarkan hasil penyelidikan, karena disusun dari hasil jiplak kitab orang lain, karena disusun dari hasil pengajaran dari orang lain. Alhamdulillah, Al-Quran sepenuhnya adalah wahyu Allah, sehingga Al-Quran 1400 tahun tidak pernah mengalami revisi. Nah, ini yang terjadi kemudian. Ini fakta, ini real, ini realita yang ada. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Rasulullah itu
mengambil dari kitab terdahulu itu keliru. Mungkin yang dimaksud kisah-kisah. Nah, kisah itu datang dari Allah. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Sebagian aku ceritakan, sebagian tidak aku ceritakan. Jadi kalau ada kesamaan, itu karena sang sumber, yaitu Allah, yang mengutus dan yang menyaksikan para nabi dan rasulnya, menceritakan kembali kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan penutup para nabi. Coba kita lihat di dalam Al-Quran surah An-Nahl, sahabat-sahabat muslim yang ada di bawah. Ini sudah sering kita sampaikan. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqa liyuthabbital ladina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus menurunkan Al-Quran dari Allah dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadikan petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Menurut Al-Quran surah An-Nahl ayat 102, Roh Kudus utusan Allah datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewahyukan Al-Quranul Karim. Jadi Rasulullah tidak menyontek, tidak mengambil dari kitab manapun. Ini murni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan, madalla sahibukum wa ma gawa. Kawanmu Nabi Muhammad tidaklah sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu anil hawa. Dan tidaklah yang diucapkan oleh nabimu itu, oleh Nabi Muhammad itu adalah menurut nafsunya, menurut keinginannya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain yang dilisankan oleh Rasulullah yang berupa wahyu itu hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya melalui Allamahu syadidul quwa, melalui Roh Kudus yang sangat kuat. Kalau Rasulullah sesuai dengan tuduhan itu, berarti dia butuh kelas, dia butuh pertemuan, dia butuh murid-murid, dia butuh kemudian intel, dia butuh asisten, dia butuh orang yang bisa bahasa Ibrani, dia butuh orang yang bisa bahasa Yunani, dia butuh orang yang bisa bahasa Aramaik, lalu menyusunnya kemudian, lalu tersusun. Setelah tersusun, diselidiki lagi, setelah diselidiki ada kekurangan, ditambah lagi, setelah ditambah ada kekurangan, dikurangi lagi, ditambahi lagi, ditambah lagi, dan seterusnya. Alhamdulillah, itu tidak disifati oleh Al-Quranul Karim. Maka wajib kemudian umat Islam itu berbangga. Kenapa? Karena hasil penyelidikan itu akan membuahkan seperti apapun kesempurnaannya, tetap saja akan terdapat kekeliruan. Itu pasti. Coba kita lihat di dalam Lukas 1. Data nomor 1 dan seterusnya. Apa yang dikatakan di sana? Theophilus yang mulia, banyak orang yang berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Mereka siapa? Tanda tanya botak. Yang dari semula adalah saksi mata. Siapa saksi mata tersebut? Dan sebagai pelayan firman, siapa pelayan firman tersebut? Karena itu, setelah aku menyelidiki, penulis Lukas melakukan penyelidikan, ibaratnya mahasiswa yang lagi nyusun skripsi. Karena itu, setelah aku melakukan penyelidikan atas segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, maka aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu itu adalah sungguh benar. Jadi ini seperti surat kabar ini. Surat kabar sebelum kemudian sampai di meja redaksi itu diselidiki, diteliti, diolah, kemudian disusun kata-katanya, dipermak informasinya. Habis itu masuk ke meja redaksi. Habis itu diterbitkan, diseleksi dulu. Ya, diseleksi. Ini tak benar. Ini udah bagus ceritanya nih. Ini coba ditambah sedikit ini supaya agak-agak ini. Ini supaya nampak sedih-sedihnya, kamu pasangi, kau tambahi 2 kata, 3 kata dan seterusnya. Itu hasil penyelidikan.
Bukan firman Tuhan. Berbeda dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada muridnya yang melakukan penyelidikan. Tidak ada sahabatnya yang pernah sekolah jauh-jauh sampai ke Yunani, ke Romawi. Nggak ada. Tidak ada muridnya punya titel dokter, punya titel ahli kitab. Nggak ada. Berbeda dengan orang Yahudi, berbeda dengan orang Farisi. Mereka bergelar ahli kitab. Tapi apesnya katanya ahli kitab, ahli mobil, ahli kunci, ahli semua ahli penyakit, ahli vitamin, itu mereka ahli. Ini ada yang disebut ahli kitab katanya. Tapi anehnya kitabnya hampir setiap saat direvisi. Saya kira begitu. Sedangkan Rasulullah hanyalah bergelar orang yang dipilih sebagai nabi dan rasul di kalangan bangsa ummi. Bangsa ummi artinya bangsa induk, bangsa yang buta terhadap kitab-kitab terdahulu. Tidak mengerti apa itu Taurat, apa itu Zabur, apa itu Mazmur, apa itu Daniel, apa itu Yesaya, apa itu Yeremia. Tidak ngerti. Sahabatnya tidak ngerti. Rasulullah tidak ngerti. Umatnya nggak ngerti. Tak paham. Tak ada yang paham. Tapi seketika kemudian hukum Tuhan menyala-nyala berasal daripada gurun paran. Dari mana itu? Dari Arab Saudi. Sesuai nubuatan Ulangan 33 nomor 2 yang menjadi simbol berdirinya apologet Islam Indonesia. Silakan. Ibu, mohon maaf kalau kepanjangan. Jangan tidur, Bu. Guru Ndajuma, assalamualaikum. Iya, teman-teman terima kasih. semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ardi sudah saya kirim di WhatsApp, Bang Ardi. Ngirim apa? Bang. Tanda tangan. Oh, pikir uang. Bah. Siap. Lanjut Ibu. Positif, lanjut. Uang peninggalan Belanda mau. Bisa dijadikan kalung. Terima kasih Bang Ya, Junior. terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu ya, saya punya pertanyaan. Makasih Ibu positif. Masya Allah. Ibu sehat terus ya Bu ya. Panjang umur. Senantiasa Amin. belajar dan belajar ya. Silakan belajar, dalami Bible baik-baik. Mudah-mudahan besok bisa jumpa lagi dengan kita di sini Ibu. Kalau ada kata yang kurang berkenan, maafkan saya. Saya manusia biasa, sama seperti Ibu juga. Kadang hilaf, kadang salah. Kita saling memaafkan. Tugas saya hanya menyampaikan, tugas saya hanya memberi peringatan. Mau nerima, alhamdulillah. Tidak terima juga nggak apa-apa. Silakan Ibu, ini udah pukul 00:30, saatnya mungkin Ibu untuk beristirahat. Silakan. Iya, makasih. Saya turun dulu ya. Iya, silakan Ibu. Bu, ntar dulu Bu. Ya, makasih penjelasannya. Bu, jangan meninggalkan diriku Bu, saya belum ke Ibu nih. Tadi Bapak, siapa ini Bapak Suma sudah jelas sekali, sudah jelas, saya sudah mengerti, paham apa maksudnya gitu. Kalau Ibu percaya nggak ada penyaliban penebusan dosa Bu? Kalau penyaliban tidak, cuman kan di Alkitab kan itu penyaliban itu kayaknya ditambah sih. Yang ada kan digantung dalam satu tiang, dalam satu palang gitu. Makanya di rumah saya tidak ada salib karena saya nggak percaya kalau ada salib. Oh, jadi menurut Ibu anaknya Maria itu tidak pernah belum mati sampai saat ini? Dia kan diangkat ke surga kan, dia kan ada di surga kan, duduk di samping kanan Bapa. Jadi nggak melalui proses mati dulu 3 hari dikubur gitu ya? Yang kalau saya baca ada hari ketiga dia dibangkitkan oleh Allah.
Jadi tetap ibu percaya bahwa anaknya Maria itu mati dulu disalib. Mati dulu gitu. Iya, karena kan di Alkitab ada ngomongnya seperti itu. Itu menurut ibu itu yang menghendaki dia mati kayak gitu. Siapa menurut ibu? Perintah Tuhan gitu, Bu? Sebenarnya sih kalau saya baca Allah tidak pernah tidak pernah menubuatkan bahwa Yesus itu akan dibunuh begitu, kasarnya kan dibunuh, tidak ada dinubuatkan, cuma Allah menubuatkan bahwa akan ada akan ada penyelamat, yaitu Yesus kan, itu yang saya tahu hanya itu. Cuma tapi kalau bilang mati hari ketiga dibangkitkan, yang itu saya baca di Alkitab. Tapi Allah tidak pernah maksudnya merencanakan Yesus mau dibunuh. Terus kalau jadi adapun kalau bukan Tuhan yang merencanakan, terus itu rencana siapa, Bu? Itu tidak ada perencanaan, maksudnya Yesus kan memberitakan kabar baik. Jadi ada yang menganggap dia Tuhan, ada yang tidak percaya bahwa dia itu utusan Allah. Nah, yang orang yang tidak percaya mungkin pada saat itu yang yang bunuh dia gitu. Makanya Yesus kan berdoa kepada Allah kan, ya. Menurut ibu yang membunuh Yesus ini orang sesuai perintah yang Tuhan. Tidak senang sama orang yang tidak senang sama Yesus. Jadi dia bunuh gitu ya? Iya. Ibu anggap sebagai penebusan dosa nggak itu pembunuhan itu, Bu? Begini, kalau penebusan dosa untuk maksudnya misalnya kita punya salah ya, masing-masing pribadi punya salah, bukan itu sebenarnya yang Yesus tebus, bukan dosa kita, tapi yang dia tebus itu bukan yang dosa kita ya kita sendiri yang tanggung masing-masing. Tapi yang saya yang pahami di sini bahwa yang Yesus tebus yaitu yang Adam hilangkan kan. Adam kan diciptakan oleh Allah untuk hidup selamanya, hidup kekal, tidak ada penyakit, pokoknya sempurna, tidak ada penyakit, tidak tua, maka hidup abadi, tidak mati gitu. Jadi waktu Adam Allah bilang jangan kamu makan buah itu, kalau kamu makan buah itu kamu akan mati. Tapi Adam kan tidak taat kepada Allah, akhirnya dia mati. Seandainya kalau dia tidak makan buah itu dia tidak akan mati. Terus apa hubungannya Adam dan sama Yesus mati, Bu? Tidak akan turun. Ya bagaimana? Terus apa hubungannya Adam Yesus mati disalib? Apa hubungannya? Ya iya, karena dia menebus yang Adam hilangkan itu kematian. Dia kan kematian kan. Jadi yang Yesus tebus itu bukan dosa kita yang tanggung masing-masing. Jadi misalnya kalau Adam tidak makan buah itu, Yesus tidak akan diutus ke bumi ini. Karena Adam yang bikin kematian itu, makanya ya. Kok bisa nyambung antara Adam sama Yesus ya, Bu? Iya, kalau misalnya Adam tidak melanggar perintah Allah, dia taat kepada Allah, Yesus tidak akan diutus ke dunia ini. Karena kan kalau memang kalau Yesus gagal, maksudnya tidak memenuhi, kan Yesus berdoa kan di Taman Getsemani bahwa dia berdoa, tapi dia bilang begini, tapi walaupun dia berdoa itu bukan kehendakku tapi kehendak Bapa di surga. Ya udah, menurut ibu. Jadi dia udah, Bu, cukup, Bu, tengah malam. Menurut ibu Yesus menurut ibu Yesus harus mati atau tidak? Ya dia harus seperti itu, dia harus menaati Allah. Kalau dia tidak taat berarti dia gagal. Berarti menurut ibu Yesus mati di tiang salib itu kehendak Tuhan. Bukan kehendak Allah itu. Terus kehendak siapa, Bu? Orang yang tidak senang sama dia, akhirnya dia bunuh gitu. Jadi Yesus hanya pasrahkan ke hidupnya, atau dia bilang karena Yesus yakin bahwa setelah kematian ada kebangkitan, dia akan dibangkit. Makanya waktu hari ketiga Yesus dibangkitkan oleh Allah kan, dan diberi kemuliaan, yaitu duduk di samping kanan Allah. Dia dibangkitkan, dia hidup. Bunuh Yesus siapa, Bu? Yang bunuh Yesus? Bagaimana?
Yang bunuh Yesus siapa? Yang enggak senang sama dia, yang enggak senang, tentara Romawi kan gitu. Yang akan diperintahkan gitu. Berjasa nggak itu Bu Sebenarnya mereka? Berjasa nggak dia itu Bu? Nggak berjasa sih, karena kan dia kan nanti ala yang hukum mereka. Kalau nggak berjasa terus apa gunanya mereka bunuh Yesus? Gunanya Yesus mati buat itu apa Bu? Sebenarnya bagaimana mau jelaskan? Ya pokoknya yang saya baca gitu, yang seperti itu. Tapi pemahaman saya beda dengan yang percaya Tritunggal, beda. Iya. Yang dia tebus bukan dosa kita. Ibu Gitu. bukan Kristen kalau begitu. Jangan ngaku-ngaku Kristen kalau nggak Trinitas. Biarin aja. Pak, saya enggak mau bohong. Saya ini Kristen, asli Kristen. Cuma saya pemahamannya baca Alkitabnya seperti itu. Tapi misalnya kalau ada memang, tapi kalau begini Pak, kalau memang ada buktinya bahwa Yesus tidak dibunuh gitu kan, enggak usahlah disalib lah, dibunuh gitu. Kalau memang ada aslinya seperti itu, kenapa tidak saya jadikan kayak PR begitu kan? Ya udah Ibu masuk Islam aja kalau nggak mengaku Yesus Tuhan. Kok repot sih? Nggak bisa juga Pak, kita juga harus dan seperti tadi saya bertanya sama Pak siapa ini Pak Suma kan, makanya saya tanya, apakah memang di Islam seperti ini kan, tadi kan dia sudah jelaskan, saya Pak, begitu ya kan. Kita nggak boleh langsung jangan gini loh kalau Bu, misalnya, Ibu yang cantik yang baik, Ibu jangan menafsirkan sesuai dengan pola pikir Ibu. Jangan Harusnya gitu Ibu Pak. Biarin dulu Pak, biarin dulu Pak. Mau itu Bang Arif biarin. kita berbicara berdasarkan Alkitab loh Bu. Jadi yang tertulis di Alkitab itu, Ibu kan kalau memang Ibu Kristen membaca semua dari Kejadian sampai Wahyu, Yesus itu disalib, terus Ibu menyangkal Yesus itu disalib, mati, bangkit, naik ke sorga. Itu Ibu menyangkal, terus Ibu mengaku Kristen. gini, saya kan tidak menyangkal kalau dibunuh, tapi tidak disalib kan sama, cuma apanya beda kan, satu disalib, satu dibunuh kan, saya yang jelas dibunuh kan gitu. Itu di mana kitab Ibu? Di mana? Coba. Ada itu saya tidak bawa Alkitab. Di Keluaran itu bahwa Yesus Bukan di Keluaran. Yesus itu mengenai perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu. Yo nanti kan kata salib itu ada di perjanjian baru kan, waktu perjanjian lama kan tidak ada. Ya kalau di perjanjian lama ya nggak ada lah ya, orang Elohim Yahweh Ya belum turun iyalah. dulu. Sedangkan Yesus kan disalib di perjanjian lama ya, dipantek kan dia digantung dalam satu tiang atau satu palang, bukan. Kalau satu palang kan Pak cuma satu kan. Kalau kan salib kan dua, satu melintang, satu berdiri. Kalau palang kan cuma satu. Betul Ibu ini, betul betul. Jangan gini loh Bu. Ibu jangan menyamar, atau Ibu agama Buddha, Hindu gitu loh. Pak, apa untungnya saya menyamar? Apa untungnya saya bertanya kalau saya Ya masalah menyamar? untungnya, Ibu nggak punya dasar. Kan kalau kami Kristen Trinitas, Yesus itu disalibkan, mati dan dikuburkan, bangkit Saya tanya pula dari Bapak, antara orang mati. saya tanya Bapak, kalau misalnya punya data, kata-kata Tritunggal ada nggak di Alkitab? Kan nggak ada. Jadi Ibu, gerejanya nggak ada dibilang Yesus mati di kayu salib, bangkit pula dari antara orang mati, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Emang nggak ada? Ya, saya kan berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan gereja. Bukan, di Alkitab kan, itu berdasarkan yang diambil dari Alkitab. Gimana sih? Iya, saya kan ambil di apa kan, waktu Yesus dibunuh kan bukan disalib Pak, di satu tiang, satu palang gitu. Ada ngawur Ibu, ngawur nggak Kristen Ibu, nggak Kristen Ibu. Terus saya mau bilang bagaimana kalau di perjanjian lama bilang begitu, tidak ada kata salib, kan begitu. Betul Emang Ibu ini. Ibu Betul, gereja Ibu, di mana? pas. Ibu gereja di mana? YBI, karismatik. Pas betul Ibu ini. Di Bible itu nggak ada kata salib. Aduh.
Nggak ada, nanti di perjanjian lama baru mereka taruh salib situ. Sedangkan di perjanjian lama kan bilang dalam satu tiang, dalam satu palang, artinya satu. Kalau kan salib kan dua, satu melintang, satu berdiri. Jadi disula ya Bu ya. Disula ya Bu ya. Disula di atas pohon. Kalau itu yang di atas pohon itu apa? Yudas yang bunuh diri. Asli kalinya ibu ngaku Kristen tapi nggak jelas. Aduh yang kayak gini lah. Kurasa ibu udah pernah tes AQ. Ibu udah pernah tes AQ. Tidak perlu tes AQ Kak Pak. Yang penting ada di Alkitab atau faktanya ada di Alkitab Kang. Gitu. Yang ibu bilang blunder semua. Hah? Ibu bilang Yesus gak mati di salib. Iya, tapi ibu dia ngaku kan memang bukan disalib, di satu tiang. Kalau disalib kan, kalau salib kan Pak itu kan dua tiangnya. Lawan Bu, lawan Ngerti Bu. nggak? Iya, terus lawan Bu, nggak apa-apa. Ibu gereja mana? Ibu gereja mana? Konsep ibu gereja mana Bu? Saya Protestan. Iya, Protestan itu Nasrani, Katolik sama Protestan. Iya, Ibu. Sinodenya di mana? Gemim. Ini. Gemim, gereja Minahasi di Gemim, tahu Gemim? Gereja Minahasa di Injili. Tapi saya sudah jarang masuk, hampir nyaris tidak masuk. Karena apa? Ya nggak bisa lah, orang ibu bukan pengikut Yesus yang nggak masuk lah. Maksudnya saya sudah jarang masuk di gereja. Ya sama Hampir saya nyaris kayak tidak. saya Bu. Pas yang dibilang ibu nggak masuk, saya aja nggak masuk masjid ya karena saya nggak Islam gitu loh. Sama karena ibu nggak Kristen makanya. Tapi ibu ngaku-ngaku Kristen gitu loh. Saya Kristen, asli Kristen. Tapi pengikut Yesus, bukan pengikut pendeta. Maksudnya? Wah mantap, skakmat itu. Skakmat itu. Iya, ibu nggak Kristen, ibu nggak Kristen, nggak pengikut Yesus. Ini aja Pak, kita tidak perlu kita mau berdebat. Tapi saya tanya sekarang Bapak, kalau Yesus itu Allah atau bukan? Ini adalah Elohim yang menciptakan langit dan bumi, Allah, ilahi. Yesus. Yesus itulah Allah. Aduh, itu kita sudah tidak mau ngobrol dengan Bapak. Itu aja sudah, apalagi yang lain lebih salah lagi kalau Bapak mau jelaskan. Ada dasarnya Filipi 2:5-11. Yohanes 13:13. Yesus itu diutus oleh Allah. Kalau begitu kalau diutus berarti ada yang mengutus. Nah, di saat Yesus diutus ke bumi, berarti Allah masih ada di langit, ya kan begitu? Baca Filipi 2:5-11 itu aja baca ibu dulu. Aduh Pak, enggak perlu dibaca. Itu Kalau Bapak sudah jangan bilang dibaca Yesus itu Bu, itu Allah sendiri. Tuhan mengosongkan diri itu Bu, jangan dibaca itu Bu. Kejar terus Bu, ada pengutus ada diutus, kejar Bu. Iya. Utus berarti ada yang mengutus. Ibu udah lama loh di Komal-Komal ini udah tahu saya. Ibu selalu mengaku Kristen. Ini ibu udah lama. Iya, memang saya Kristen. Mana ada ajaran Kristen? Dibilang Yesus gak disalib, gak mati. Nah, saya tanya sekarang Pak, mana ada ajaran Kristen menganut Tritunggal, sedangkan tidak ada Tritunggal di Alkitab? Bagaimana Pak? Apalagi Bang Yesus itu Allah? Tidak masuk akal itu. Tak satu pun di Alkitab bilang, tak satu pun yang pernah melihat Allah. Nah, kalau Bapak pinter jeli, nah waktu Yesus turun ke bumi kan dilihat oleh manusia, berarti dia bukan Allah. Allah tidak pernah mati, Yesus kan pernah mati, berarti Yesus bukan Allah. Baca Yohanes 13:13. Nah, Yesus saja bilang begini, sembahlah Allahmu. Dia menekankan sembahlah Allahmu. Ya memang dia mengatakan karena dia masih di bumi, sembahlah Allahmu, dia Elohim itu. Artinya supaya tidak kepada Allah lain. Berarti kalau gitu Yesus bohong dong. Apa kata Yesus waktu di bumi bohong?
Kalau saya Yesus itu jujur, sembahlah Allahmu artinya jangan sembah saya, sebab Allahku dan Allahmu sama. Oh iya, udahlah. Yang penting udahlah. Banyak belajar ya Bu ya, banyak belajar ya. Baca dulu ya dengan baik ya. Hadirkan Roh Kudus, Roh Allah. Sebelum baca Alkitab, hadirkan Roh Kudus. Pas kalah sama ibu-ibu. Ya gimana ibunya nggak baca firman dengan benar ya jadi begini kan? Mas, yang gini Pak, saya tidak mau bilang saya yang benar atau Bapak yang benar. Kan ada penonton yang menilai, ya kan begitu? Bukan penonton ini jadi penilainya. Kalau ini cuma muslim ini. Dia yang komen ini kalau dibilang ibu bukan jadi ini kalau ukur kebenaran gimana sih? Betul Ibu itu betul. Betul sekali Bu. Hanya orang gila yang ngomong bahwasanya yang mengutus itu sama dengan yang diutus, hanya orang gila Bu. Betul memang Bu. Bu, tanya Kepas Bu, pengutus dan diutus sama atau beda Bu? Tanya Bu. Mana Kepas? Apanya lagi? Udah jawabannya tetap Yesus adalah Tuhan. Gak usah lagi Bu. Masalahnya gini loh Bu. Kamu itu jangan ngaku Kristen gitu loh. Kamu begini Bu, Ibu mampu membohongi diri Ibu gitu loh. Pak, saya mau lihat KTP saya. Nggak perlu KTP itu bisa masih agamanya Kristen tapi dia Islam atau Islam tapi Kristen. Mana bisa Kucluk? Jadi bagaimana Nggak cara bisa lah, membuktikan? ngarang aja. Kalau Kristen ya Kristen, kalau Islam ya Islam. Ayo coba kau bikin sekarang. Ada KTP-nya, mau bukti, saya kasih tunjuk, mau nggak? Ya kasih, mana? Kapan kita ketemu? Supaya saya kasih tunjuk dia Kristen tapi Kasih sekarang. KTP-nya Islam. Ya kasih sekarang, mana? Udah sekarang lah. Enggak sekarang. Jadi jangan enggak gini loh. Kita aja berbohong. Gini Pak, kan gini kan waktu Yesus kan diutus oleh Allah. Dengar dulu Pak, Yesus kan diutus oleh Allah berarti ada yang mengutus. Jadi otomatis Allah masih ada duduk di tahta itu. Buktinya waktu Yesus di apa itu di apa itu? Dibaptis kan, maka terbukalah langit. Nah, yang berteriak di atas itu siapa? Tuh, jawab pas. Ya ilahi salah. Yang berteriak di atas itu siapa? Sedangkan Yesus kan ada di bawah. Yang berteriak itu di atas siapa? Itu udah kami bicarakan sama kemarin sama Bang Juma. Ya lu jawab lah pertanyaan ibu itu. Jawab Pak, siapa itu? Siapa yang di atas itu? Itu ilahi, makanya ibu nggak ada konsep Trinitas, ibu bukan Kristen gitu loh. Bagaimana mau kasih konsep Trinitas sedangkan di Alkitab tidak ada, tidak berdasarkan Alkitab, gimana sih? Itu yang Pak. Itu yang di langit itu ya ada Allah ilahi, ada Roh Kudus, ada Yesus, itulah anak Allah. Yesus ada. Yesus yang di bawah itu yang dibaptis siapa? Yang dibaptis di bawah itu siapa dan kalau bukan Yesus? Ya kan dia reinkarnasi dari ilahi. Tapi ada kan ayatnya kalau ada nggak ayatnya kalau reinkarnasi? Itu kan Bapak kan ngarang itu kalau reinkarnasi itu kan nggak ada di Alkitab. Makanya dibaca Filipi 2:5 sampai 11 gitu loh, baca Alkitab. Katanya Kristen. Iya Kristen, makanya saya jelaskan Bapak. Ya makanya Yesus membaca. Yesus kan ada di bawah. Terus yang berteriak di atas itu siapa? Inilah anakku yang kukasihi. Kan siapa itu yang berteriak kalau bukan Allah? Kan Allah itu dia yang mengutus Yesus ke bumi, kan begitu? Allah tuh gimana ibu? Si Kepas menyerah. Masalahnya lebih enak diskusi sama yang langsung agama Islam ini ngaku Kristen tapi nggak ada Trinitas. Yesus nggak mati di kayu salib. Gila. Ya enggak lah. Saya kan berdasarkan Alkitab bukan berdasarkan Pak Kepas. Kan begitu. Ibu nggak saya larang mau agama apa tapi jangan ngaku Kristen tapi nggak Trinitas gitu loh. Memang saya bukan Trinitas saya karena kan tidak ada di Alkitab. Kalau ada pun tertulis Trinitas di Alkitab, saya mau percaya tapi nggak ada. Coba aku tes dulu Unyi Nyali berdua ini. Coba aku tes Unyi Nyali berdua ya. Waktu Yesus dibaptis Matius 3 kan 13-17. Ada Yesus dibaptis di bumi. Ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi.
pertanyaan kedua nih Ibu Positif sama Kepas. Yang manakah yang Anda sembah? A. Yang Bapak di surga, B. Yang dibaptis. Ibu dulu. Kalau saya yang Bapak di surga, yang kalau saya. Oke, baik. Kepas, yang mana yang Anda sembah? Sama itu keilahiannya kan gak hilang, dia Yesusnya yang mau disembah. Ilahi itu. Yang mana yang dibaptis apa yang di surga? Itu sama-sama itu. Sama-sama katanya Bu. Ya nggak sama lah. Ya nggak sama lah, Ibu nggak tahu Trinitas. Dia yang ya iyalah Pak, nggak sama Pak. Itu 100% tidak sama. Yesus itu diutus. Kalau Ibu yang mengutus bohong ya, Allah. iya mohon maaf ya Bu ya. Kalau Ibu bohong ya, ini lagi komal nih. Ini 4.000 orang mendengar. Ibu kalau Iya, bohong nggak apa-apa. Ibu celaka ya. Ya, yang celaka saya tuh di situ. Saya tidak mau bilang kamu celaka tuh saya, tapi Karena Ibu bohong, enggak. Kita bertaruh masa sih ya. bohong? Enggak, ini aja Bu. Kalau Ibu bohong, Ibu bilang Kristen, Ibu enggak Trinitas. Kalau Ibu menyangkal Yesus sebagai Tuhan, tapi Ibu bilang Ibu Kristen, Ibu celaka ya. Ya. Kalau tadi Islam mengaku kalau Bapak yang salah gimana? Disambar petir dia Bu. Disambar petir dia. Ibu, ini tadi bukan begitu. Kalau tadi misalnya nih, di sini semua ada Bang Juma, ada Bang Hendy, dia nggak ngaku Yesus Tuhan nggak apa-apa. Memang sudah ketahuan gitu loh. Mereka nggak bohong. Begini Pak Yang, itu masalah kalau ada orang Kristen mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, saya ambil tengahnya ya, tidak ada masalah, tapi dia bukan Allah. Kan di Alkitab bilang kalau kita memperhatikan perut kita kan bisa menuhankan perut kita. Kalau kita menyembah misalnya menyembah misalnya pohon atau batu, bisa dikatakan Tuhan kalau yang menyembah itu. Baik Bu, berarti Ibu udah bukan Kristen ya, karena Ibu udah konsep berpikir kita, bertuhan kita ada beda ya. Berarti nggak apa-apa, aku jawab ya Ibu ya. Tidak masalah begini Pak, kalau Bapak bilang Yesus itu Tuhan, tapi kalau pengertian saya Tuhan itu Tuhan. Kata Tuhan itu tidak selamanya dia Allah kan begitu. Jadi dia Ibu Kristen. Ibu Kristen. Kristen asli. Asli. Ibu mengakui Yesus sebagai Tuhan? Dia Tuhan tapi bukan Allah. Saya kan sampai tengahnya. Ya udahlah. Pokoknya itulah. Kalah si Kepas. Kalah sama ibu-ibu. Tuhan itu Tuhan. Tuhan itu Pak sebenarnya itu Tuhan bukan Tuhan. Ya, berarti kan tahu kan? Berarti Bu bukan Kristen. Mungkin yang tulis ini percaya juga Tritunggal, makanya tulis Tuhan di situ. Begini loh, saya udah komal dua bulan ini. Kalau umat Muslim mengatakan itu sama saya no problem gitu loh, nggak masalah. Makanya saya tetap betah di komal karena memang beda keyakinan. Masalahnya Ibu mengatakan Kristen gitu loh. Kristen memang. Saya mau bilang Islam padahal saya bukan Islam, gimana sih? Oh, dapat lawan berat ini malam Kepas. Nah, makanya Yesus waktu diangkat ke surga, dia tidak duduk di tahta Allah kan, karena ada Allah di situ. Dia duduk di samping kanan Bapa. Kan kentara sekali terpisah kan? Bapa duduk di tahtanya. Tahta Allah ada, tahta anak domba kan berarti ada dua tahta di situ. Udah supaya langsung dibuat acara ini. Tadi kan ada mualaf, asadu. Enggak boleh gitu Pas, jangan paksa orang. Tidak. Bang Hendy, lebih bagus Bang Hendy sama saya daripada dia karena dia ngaku Kristen. Kalau Bang Hendy jelas, nyata. Kamu belum pernah dapat Pras Donald ya, ditabok lu pakai Bible kalau Pras Donald datang. Lebih aneh ini bandingannya yang saya ikuti komal benaran loh. Begini saja Pak, coba Bapak Kepas merenung, hilangkan itu maksudnya pikiran Bapak murni, hilangkan, anggaplah Bapak hilangkan bintang timur agama. Bu bilang Bu bilangkan hilangkan bintang timur Lucifer gitu bilang. Iya, hilangkan dulu itu bintang timur dengan Jangan ajar-ajari Bang Ending, nggak tahu dia itu Bang Ending, nggak tahu ibu ini Bang Ending, jangan diajar-ajari.
Enggak betul itu Pak. Oke, coba Bapak merenung bahwa oh Yesus Yesus diutus oleh Allah. Oh berarti begitu Yesus ada yang utus gitu. Berpikiran seperti anak-anak yang kayak murni gitu Pak. Pasti Bapak. Iyalah, kembali kepada ibu lah. Artinya ibu udah mengatakan itu Yesus bukan Tuhan tapi tapi agama ibu Kristen, nanti ya pembalasannya kepada ibu lah nanti. Iya, masa sih saya mau bohong? Dan itu yang sebenarnya itu kita punya Alkitab itu Pak benar sebenarnya, cuma ya Tritunggal sudah kasih muter sana muter sini. Kalau terus menjelaskan Alkitab tidak pernah nggak pernah nyampe. Tapi terus ujung-ujungnya ditanya siapa itu Allah, siapa itu Yesus, itu Allah sendiri. Yesus kasihmu baik, Yesus namamu indah. Dan gitu lah Kepas. Buang doktrinmu Kepas. Coba saya tanya berdua nih, Bu, kalau mau selamat sampai di surga, Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Dia utusan Tuhan itu. Aduh. Kepas? Tuhan lah. Dia kan berbeda. Oh, orang dia nggak mengakui Trinitas, Bang Endi. Begini, makanya saya bilang begini, saya ambil tengahnya. Tidak ada masalah mau panggil Tuhan, tapi dia bukan Allah, bukan yang maha kuasa. Gitu. Ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Kalau saya kan saya bilang saya 2 bulan di Komali ini sama beda keyakinan, masih saya kenapa? Tahu saya kalau ibu kan ya ibu oke lah, saya bilang ibu Kristen, tapi kan malah lebih parah lagi Bu yang saya hadapi daripada yang Islam. Ibu, menurut Maksudnya parahnya ibu, di mana ya? Bu, menurut ibu Tuhannya Maria itu siapa Bu? Ya Allah. Bapak di surga Tuhannya. Ya, Kepas, Tuhannya Maria siapa Kepas? Yesus lah, Allah itu. Yesus. Bu, Tuhannya Maria katanya Yesus Bu. Aduh. Ya nilai sendirilah. Omelin Bu. Masa ada ibu menuangkan anaknya? Omelin Bu si Kepas Bu. Omelin. Setialah sampai mati. Menjadi sakatonik ABC. Apa Maria kan kalau Maria mengandung Allah, berarti Maria lebih hebat dari Allah kalau begitu. Gimana tuh Pas? Jawab Pas. Oke, baik. Oke. Dari kata-kata ibu ini sebenarnya ibu nggak Kristen lagi sebenarnya. Oke. Apa yang disampaikan ibu itu tidak saya bilang juga salah. Kenapa? Secara manusia kita memang tidak logika. Kenapa sih ini anak dilahirkan? Iya. Terus merasa Tuhan. Nah ini kan manusia kan dari bilang Ustadz Hanafi tadi, kalau ada tadi Kepas yang membilang kau Tuhan, gimana? Ya ku bilang ku masukkan dia dalam karung, ku buang dia ke dalam laut karena ngaku-ngaku Tuhan, kan gitu. Ini kan konsep cara berpikir manusia. Kalau berpikir monyet gimana? Ya lebih parah lagi, itu nggak punya roh. Jadi anaknya Maria Tuhan ya? Iyalah. Anaknya Maria Tuhan katanya Bu. Kalau kan Allah bilang begini, inilah anakku yang kuutus, kan begitu. Nah kalau misalnya Allah bilang inilah anakku yang kuutus, terus dia turun sendiri, berarti Allah kamu bohong kalau begitu. Ya nggak apa-apa. Kalau ibu bilang nggak lagi sih Kepas. Makanya saya bilang lebih baik sebenarnya saya ngomong sama Ustadz Alif, Bang Juma, Ustadz Arif, Bang Hendi, jelas. Gua nggak disebut kampret. Bang Ardiansa, bukan Bang Kores. Artinya gini, maksudnya ketahuan loh, kayak seperti gini.
kita melawan Belanda penjajah jelas daripada bangsa kita sendiri gitu, nggak ketahuan. Ngaku-ngaku abdi negara tapi korupsi. Kira-kira begitulah ibu sekarang ini posisinya. Mungkin cuma bapak yang beberapa orang di sini mungkin cuma bapak yang ngomong begitu karena bapak tidak mau terima yang kenyataan. Ya makanya kan saya bilang Bu, ibuku yang cantik, yang baik, kan saya bilang sama ibu, kalau Islam pun ibu nggak masalah atau Konghucu Buddha, tapi masalahnya Kristen itu konsepnya Trinitas, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu loh Bu. Saya nggak menyalahkan Iya, ibu ayatnya kalau di mana? Islam Pak, saya mau tanya Buddha ayatnya di hidup. mana? Ayatnya di mana itu? Kalau ada ayatnya saya mau percaya. Kan tidak ada kan? Ada ayatnya nggak itu? Nggak ada kan? Ada Bu di konsili Bu, konsili Nicea. Ya. Jadi saya rasa Pak Kepas juga harus merenung bahwa Alkitab kita itu adalah kebenaran. Jadi apa yang dikatakan dalam Alkitab itu benar. Yesus berkata benar, Allah berfirman itu benar. Tapi yang saya lihat Bapak ini tidak percaya Allah dan Yesus malah. Karena apa yang Allah kata sampaikan, apa yang Yesus sampaikan, Bapak selalu bilang, oh begitu, begini, selalu berdalih, gitu. Yesus itu Allah. Aduh. Di mana Yesus itu Allah? Bukan. Yesus itu utusan Allah. Allah tidak pernah berubah. Ada kan di Alkitab kan Allah tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah jadi tidak manusia. berubah. Tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Kalau tidak berubah berarti dia manusia dong. Maksudnya itu lagunya itu Bang Hendy, dia dari menciptakan dunia jagat raya sampai hari kiamat nanti tidak berubah, makanya akulah Alfa dan Omega. Berubah dia. Pas dilahirkan masih bayi, giliran udah 30 tahun udah dewasa, berubah dia. Iya Bu ya, berubah ya Bu ya. Ya. Tadinya nggak bisa jalan, lama kelamaan bisa jalan. Tadinya nggak bisa lari, lama kelamaan lari. Ibu Tadinya memang nggak asli bisa. lahir dari Kristen ya Bu ya, lahir dari Kristen, dari lahir. Ya. Dibesarkan Kristen juga terus. Ya. Rajin gereja. Tapi kan seraya kita sekolah, seraya kita besar kan pasti Ya. kan kalau anak-anak kan apa yang orang tua kita anut ya kita ikut-ikut saja, tapi seraya besar kan kita bisa berpikir kan, oh kok bisa bilang Yesus itu Allah. Yesus kan itu diutus oleh Allah. Kalau dia Allah, kenapa dia itu kan dia kan dicobai Allah kan, di Alkitab bilang tidak satu pun yang bisa mencobai Allah kan. Nah, karena setan itu tahu Yesus itu bukan Allah, makanya dia cobai. Makin ya. Ya. Iya. Bu, yang mati di tiang salib itu Tuhan atau manusia Bu? Manusia lah. Ya pas, yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan? Udah sepaham Bang Hendy sama dia, ngapain aja Bang tanya kalau dia. Bang Hendy. Dia kan sempat hampir apa kan, Yesus kasihan waktu dia dia kan sempat ada kekecewaan bahwa dia Allah mengapa engkau meninggalkan aku, kan begitu kan? Iya betul Bu. Kalau di surga itu Bu, Yesus itu masih anaknya Maria ya? Ya, tetaplah masih dia yang melahirkan dia kan? Pintar Ibu ini. Coba tanya Kepas Bu. Pasti jawabannya beda. Pas, dari tanya Kalau Ibu. Kepas, Literal bumi katanya. Bu, Petra Kepas itu Yesus di surga masih anak Maria ya? Gimana? masihlah dia kan. Tidak bisa, itu sejarah kan, sejarah membuktikan itu bahwa itu bukan bohong. Kita mau bohong lagi. Itu sejarah membuktikan bahwa Yesus lahir dari kandungan Maria. Pas lu kejawab Ibu ini, itu masih anak Maria atau bukan lagi?
nggak bisa lagi Bunda Maria mengaku ketika Yesus sudah bangkit naik ke sorga, nggak bisa lagi Bunda Maria mengklaim yang di sorga itu Allah itu anaknya. Dia hanya perantara sementara. Ada nggak ayatnya? Kalau ada ayatnya saya percaya lah. Kalau Kefas punya ayat itu boleh saya bisa percaya. Ya baca Ada nggak ayatnya bilang begitu? baca Filipi 25 sampai 11. Coba baca. Enggak, yang di surga ini menurut Kefas, Bu, anak Maria udah hilang. Menurut Kefas, anak Maria udah hilang katanya. Kan kalau dia di bumi, kalau dia di surga tetap Yesus kan? Namanya kan tidak berubah, tetap Yesus. Betul, pintar ibu ini. Iya. Kena lo pas di sini. Kena lo sama ibu lo. Aduh, udah Bang Edi aja lagi bicara. Kalau ibu ini udah lebih parah dari Bang Edi. Loh, ibu ini masuk akal loh. Jadi anak orang jangan dihilangin pas. Menurut ibu ini tetap anak Maria dong di surga. Kalau Kefas, Kefas mengatakan anak Maria udah hilang. Bukan lagi anak Maria itu, Bu, kata Kefas. Ya. Biarlah Kefas berhalusinasi. Halusinasi. Ampun kau pas sama ibu-ibu, ampun kau, ampun dulu. Ibu udah baca dari Kejadian sampai Wahyu, udah semua dari awal sampai pada mula pertama Allah menciptakan sampai apa? Sampai Wahyu. Udah? Gini Kefas. Udah tuntas? Begini Kefas. Jujur. Jangan, tunggu dulu, jujur Ya. itu aja dulu. Jujur. Kefas tidak mungkin saya maksudnya bilang Yesus itu bukan Allah kalau saya tidak membaca semua. Kalau saya hanya baca satu perikop, tidak akan mungkin saya dapatkan itu. Saya pasti seperti kamu. Masalahnya beda ya cara berpikir. Nyerah dia. Masalahnya Kapok dia beda. Kefas. Nyerah ya. Nyerah pas. Atau tes kejujuran. Ibu sama Kefas. Menurut ibu sama Kefas, yang menciptakan alam semesta ini A, Bapak, B, Yesus. Yang menciptakan siapa, Bu? Bapak. Kefas? Satu kesatuan itu Yesus itu Allah. Kesatuan. Dia kan nggak percaya Trinitas. Bang Handi, aku mau tanya dong Bang Handi. Iya. Ah, kalau menurut Ibu sama Kefas nih berdua ya, Yesus itu pencipta alam semesta bukan? Iya. Berarti yang pencipta alam semesta Yesus ya, betul ya? Iya. Oke, kalau Ibu? Kalau Yesus bukan pencipta alam semesta, yang pencipta alam semesta itu Allah. Siap. Di Kejadian 1 kan bilang kan pada mulanya Allah menciptakan, ya kan? Bukan pada mulanya Yesus menciptakan, kan tidak. Ya, itu kan oke, jelas, betul. sangat Nah, jelas. sekarang saya tanya Bu, yang mati di tiang kayu salib itu pencipta alam semesta atau ciptaan? Kefas dulu deh. Ciptaan. Nah, ciptaan Ibu cepat. Kalau Kefas? Dia Elohim Yahweh. Nah, nggak nyambung kan? Masa pencipta mati? Aku tanya yang mati di tiang kayu salib itu pencipta atau ciptaan? Bingung Bu dia Bu. Ayo pas. Ya itulah tadi. Iya. Ya, yang mana? Pencipta mati berarti? Enggak lah, kan dagingnya aja yang mati. Ilahinya kan di sorga. Dagingnya itu Yesus bukan? Iya, dagingnya Yesus, tapi kan berarti ciptaan. keilahiannya kan di sorga. Ya, yang pertanyaan saya, yang mati di tiang kayu salib itu pencipta atau ciptaan yang mati itu? Dagingnya aja yang mati, tapi kan Iya, dagingnya itu ciptaan atau pencipta? nggak ada mati pencipta. Bagaimana mati Oh ya udah, berarti yang mati di tiang kayu salib itu ciptaan ya? Bukan masalah ciptaan ini. Coba, ini bukan masalah atau nggak masalah. Pertanyaan saya, yang mati di tiang kayu salib itu apakah A, pencipta, B, ciptaan, yang mana?
Kepas. Filipi 25 sampai 11 itu jawabannya. Enggak, saya enggak tanya itu. Pertanyaan saya, yang mati di tiang kayu salib itu A. Pencipta, B. Ciptaan. Yang mana? Itu enggak pertanyaannya enggak bisa dijawab. Iya. Tapi ibu bisa menjawab. Coba tanya ke ibu Pak Biasa. Tanya ke ibu coba. Iya, gimana Bu? Pertanyaannya Itu tadi, yang mati di tiang kayu salib itu pencipta alam semesta atau ciptaan? ciptaan. Selesai, simple. Nah, sekarang aku tanya ke Kepas, Pas. Yang mati di tiang kayu salib itu pencipta alam semesta atau ciptaan? Itu Pak Ustadz pertanyaan yang susah kali aku gak bisa jawab gitu ya. Pertanyaan disalahkan. Kok pertanyaannya yang disalahkan gimana sih? Iya Karena kan cuma gini loh. ini Pas, katamu tadi kamu yang bilang Yesus itu pencipta alam semesta kan gitu. Yesus mana Ustadz Atta? Pas, jawab dulu Pas. Lu tadi bilang bahwasanya Yesus itu pencipta. Oh iya, Yesus itulah pencipta alam semesta. Nah, pertanyaan saya, yang mati di tiang kayu salib itu Yesus bukan? Iya. Nah, berarti pencipta alam semesta kan? Enggak, keilahiannya kan di surga. Loh, berarti Yesus yang Tapi mati. kan dia punya kuasa. Berarti Yesus yang mati di tiang kayu salib itu bukan pencipta alam semesta kan? Dia kan pencipta alam semesta, tapi keilahiannya di surga. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Gurunda mau masa nggak? Gurunda semua. Ada, ya Allah, kenapa sih kayak gini? Kan simple toh. Jadi yang mati di tiang kayu salib itu sebenarnya pencipta atau ciptaan sih, Kepas? Keilahiannya kan di surga. Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Jangan menjawab sesuatu yang nggak saya tanyakan, Kepas. Dan saya nggak mau menjawab pertanyaan yang. Oh ya udah nggak bisa jawab, Bang Handi. Udah lanjut yang lain. Ini merugikan negara saja ini Kepas. Ya lanjut Gurunda. Afwan Gurunda ya. Menghabiskan Yesus, itu Ustaz Ada datang. Yesus. Menghabiskan beras aja, nah ini masa ada isi kepala nggak dipakai, hanya dipakai jadi aksesoris. Nggak mau jawab dia Gurunda. Masa ibu ini lebih rasional. Kepas. Bagaimana lah mungkin pencipta mati di atas tiang salib? Sesuatu yang tidak masuk akal. Sejatinya agama itu membuat kita berakal. Agama itu mengajak kita mengenal kebenaran. Bukan agama kita semakin membuat kita gila. Sekarang serba digital. Internet di mana-mana. Komputer itu canggih. Sejatinya manusia itu lebih canggih dari komputer. Ini Anda malah hidup jadul, lebih jadul daripada ayam. Ayam bagus, dia tidak dikasih akal. Saudaraku Kepas ini dikasih akal, tapi hidupnya, andai saja itu ayam bisa bicara, lalu ayam itu didekatkan kepada sapi, lalu ditanya, wahai ayam, ini menurutmu sapi atau kambing? Ayamnya akan mengatakan sapi. Kenapa? Karena yang nampak itu memang sapi. Nah ini saudara, sudah diperlihatkan Maria melahirkan manusia. Jelas itu, masih ada saja menganggapnya Tuhan. Berarti andai saja ayam itu bisa sekolah, tamat SD, SMP, SMA, maka ayam itu lebih bagus, lebih pintar daripada saudara Kepas. Kenapa? Karena Kepas diberi akal tapi tidak dipakai akalnya. Coba.
Tuhan itu maha menghidupkan, maha mematikan. Ulangan 32:39. Jelas-jelas Yesus dihidupkan. Jelas-jelas Yesus dimatikan. Berarti Yesus itu bukan Tuhan. Kamu aja yang memaksakan dia menjadi Tuhan. Kenapa demikian? Karena menurutmu Tuhan itu harus dilihat. Nah, itulah celakanya. Padahal alam semesta ini lebih dulu dicipta daripada kita. Berarti pencipta itu ada. Meski pencipta itu tidak dilihat. Sebelum kemudian pencipta menciptakan, tak ada yang ada selain dirinya. Nah, karena Tuhan ini ingin kemudian menciptakan, maka kita ada. Berarti alam semesta ini lebih dulu ada daripada kita. Nah, sebelum kita ada, alam semesta ini ada. Sebelum alam semesta ada, penciptanya sudah ada. Berarti ada ketiadaan alam semesta, sedangkan yang mengadakan itu sudah ada. Sebelum kata ada itu ada. Jadi bagaimana mungkin Anda menolak keberadaan yang ada tersebut hanya karena kamu tidak melihat? Padahal alam semesta ini sudah nyata, ada di depan mata. Nah, saudara Kepas, aku ingin tanya, apa yang ada pada diri Kepas yang merupakan hak milik kepribadian saudara Kepas? Coba. Apa? Apa? Yang Anda punya kira-kira adalah milik kepunyaan atau milik pribadi Anda. Itu apa? Yang ada pada dirimu. Mulutmu. Mana ada? Itu bukan punyamu itu. Itu punya siapa mulutnya Kepas? Ayo. Mulutmu itu punya siapa saudara Kepas? Dari Kepas. Hal sebenarnya itu nggak perlu dipertanyakan hal itu sebenarnya. Loh, kok nggak perlu? Saya tanya, mulutmu itu punyamu. Elohim lah, Yahweh. Ah, Elohim yang punya kan? Kamu pernah melihat Elohim itu? Ya nggak pernah. Nah, nggak pernah. Berarti Elohim itu ada meskipun kamu nggak lihat, betul? Iya. Nah, berarti dia nggak perlu datang ke dunia kan? Karena dia memang ada kan? Mati dijak. Mati bijak. Itulah yang disebut iman. Percaya adanya Allah meskipun kita tidak melihat. Karena Allah itu yang melihat kita. Ibaratkan Allah itu adalah mesin, pabrik. Dari sanalah kemudian produk itu berasal. Produk dan pabrik itu beda. Produk itu keluar dari mesin. Mesin dan produk itu berbeda. Nah, sedangkan kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, berarti Anda mengatakan mesin itu adalah produk. Berarti Anda mengatakan yang keluar dari keran air itu adalah keran air. Yang keluar dari mulut Anda itu adalah mulut. Gimana ceritanya? Yang keluar dari mulut Tuhan itu bukan Tuhan. Yesus keluar dari mulut Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Alam semesta ini semuanya berasal dari mulut Tuhan. Sesuai Yesaya 55 nomor 11. Jadi kalau Yesus itu Tuhan, berarti alam semesta ini juga adalah Tuhan. Tapi karena alam semesta ini bukan Tuhan, maka Yesus juga bukan Tuhan. Orang yang menuhankan Yesus itu hanya manusia cupu. Yang tidak berfungsi maksimal otaknya dikarenakan jebakan perangkap yang dipasang oleh gereja supaya orang-orang menyetor 10% dari penghasilan sebulan. Pendeta Anda dudukkan, coba kita tanya-tanya tentang keimanan. Pendeta tidak berani. Karena landasan pikiran mereka itu hanya bagaimana caranya supaya jemaat ini bisa nyetor uangnya 10% setiap bulan. Itu.
kalian itu tak merasa kalau selama ini kalian diajari menyembah bintang timur dan kalian dienakkan kupingnya. Tak ada keselamatan di luar Yesus, ya bla 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 bla. Tapi padahal apa? Kamu diajarkan ajaran kayak gitu, mereka mendapatkan keuntungan untuk pribadi. Nah, kalian manggut-manggut aja. Oh iya betul. Tuhan kita begitu hebat. Oh iya, tepuk tangan sambil nangis. Tanpa Anda sadari bahwa sebenarnya itu hanya jebakan-jebakan aja supaya kalian bayar perpuluhan. Betapa banyak orang susah. Ada dulu staf saya ya. Itu saya lihat, pekerjaanmu udah selesai? Belum Pak. Terus kenapa kerja yang lain? Ini lebih penting Pak. Apa itu? Lihatlah nama-namanya itu. Di situ nama. Ada Marta, Martinus, Peter, Markurius, Venus, Markus. Ya, Tandi Linting, Mingkondok, Diobela. Ada semua namanya. Ini apa ini? Pak, yang belum setor perpuluhannya. Pak Pendeta sudah tanya. Terus apa hubungannya denganmu? Saya ditugasi Pak untuk menceklis jemaah-jemaah yang belum setor. Wih, kerja sampingan ini. Iya Pak. Terus ini teman-teman yang satu gereja dengan kamu, yang cleaning service, office boy, mereka juga masukkan perpuluhan. Iya Pak, wajib. Loh, jadi bagaimana kalau mereka tidak punya uang? Nah itu Pak, pasti malu-malu Pak. Saya bilang, oh gitu caranya. Nah kalian ini sebenarnya itu terjebak di situ. Padahal perpuluhan itu hanya untuk suku Lewi. Dari sini aja kalau kalian ingin sadar, kalian bisa meninggalkan itu. Karena perpuluhan itu tidak ada kewajibannya, tidak ada perintahnya untuk Kristen. Perpuluhan itu hanya suku Lewi saja, Bani Israel. Nah, karena ada iming-iming perpuluhan di sana, sehingga agamamu itu masih kencang. Andai tidak ada perpuluhan di sana, siapa yang mau menceritakan Bible kayak begitu coba? Jelas-jelas manusia Yesus dibilang Tuhan. Pendeta mana yang mau kalau tanpa perpuluhan mau mengajar kayak gitu? Untuk apa? Memperbodoh diri. Tuhan kita Maha Kuasa datang di muka bumi ini untuk mati terus dosa-dosa kita. Kalau tidak ada perpuluhan yang menguatkan ajaran seperti itu, mana ada bisa berdiri? Nggak mungkin. Apa? Siapa yang mau mengajar orang-orang yang kemudian tidak memberikan apa-apa? Sementara yang mengajar ini tahu, sadar bahwa ini tidak betul, tidak rasional. Tapi di situ ada perpuluhan, maka semangat yang mengajar, yang diajari juga manggut-manggut aja. Yang penting ada keselamatan. Itu loh saudara Kepas. Saudara Kepas bayar perpuluhan? Gak pernah saya bayar perpuluhan. Kenapa bisa? Biasa, ya kan gak ada di perjanjian baru ditekankan itu. Tapi teman-teman yang lain? Ya kan itu kan gak paksaan. Kalau apa ya dia seikhlasnya, ya silakan. Berarti bukan perpuluhan lagi dong namanya? Ya itu kan kerelaan, ikhlas. Kalau perpuluhan itu bukan kerelaan, yang namanya perpuluhan 10% dari penghasilan. Kalau kamu tidak memberikan perpuluhan, berarti kamu tipu gerejamu, atau tipu pendetamu. Tapi Pak Sumat, tidak semua orang Kristen itu menerapkan perpuluhan. Tapi rata-rata yang menerapkan perpuluhan itu seperti pendeta yang sewa-sewa gedungnya itu. Tapi sama aja yang lainnya. Kalau yang lain pendetanya itu digaji setiap bulan. Kalau di gereja saya ini 8 juta per bulan. Pantasan aja Kepas mau jadi pendeta. Tapi tergantung juga gerejanya. Misalnya kalau orang kaya banyak nggak mau kerja gajinya. Kalau gerejanya sedikit, orang-orang tidak ada menengah ke bawah, ya gajinya juga sedikit. Ya kalau saudara Kepas ini bukan pendeta, pendesta.
Pendoti dia. Pendoti. Bahaya Kepas. Dibilangin pendoti. Gimana nih Bang Andi? Di mana ada tuh pendoti itu apa peramal? Pendoku. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Buset dah. Hai domba-dombaku yang tersesat, marilah kepadaku. Akulah. Udah jelas kan? Akulah. Salah. Jalan kebenaran dan Salah. hidup yang kekal. Hai domba-dombaku yang tersesat, akulah bintang timur, gitu. Lucu Anda, akulah jalan. Ya, udah tahu dia jalan. Kenapa kau jadikan tujuan? Bodoh ini anak. Pintar ini anak. Jalan menuju Monas bukan Monas, Kefas. Tidak ada satupun yang bisa masuk dalam kerajaan Tuhan kalau tanpa melalui aku. Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel yang menolak dia. Karena mereka mengaku ya kami ini anak-anak Abraham. Kami ini adalah pengikut Nabi Musa. Yesus mengatakan, oh no, itu samanya Musa. Sekarang samanya aku. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tanpa melalui aku. Nah, Anda bukan hidup di zaman Yesus, kok Anda mengaku, merasa Iya Yesus. benar, kata Bang Juma itu benar, itu dikatakan kepada Bani Israel. Tapi kenapa dikatakan hal begitu? Karena mereka bebal. Iya, mau bebal kek, mau taat kek, intinya Yesus diutus untuk mereka. Ente siapa rupanya? Ya pengikut Yesus. Waspadalah kepada serigala yang nyamar sebagai domba. Nah, itulah Anda. Anda bukan Bani Israel, yang disebut domba itu cuma Bani Yakub. Baca Yeremia 50 nomor 17. Yang disebut Bani Yakub itulah domba. Anda bukan Bani Yakub. Ayo. Berarti Anda penyamar. Pantas saja Anda diusir nanti sama Yesus. Karena Anda nyamar-nyamar jadi pengikutnya. Maaf ya, saya sudah mau tidur dulu ya. Selamat malam Iya, Ibu. semuanya. Pakai pas. Iya Bu. Iya bu. Pakai pas merenung ya. Siap pakai pas. Ibu. Iya bu. Sama-sama Ibu. Pas disuruh merenung. Apa Bang Indi? Biar istirahat dulu. Iya, Ibu. Pak Suma terima kasih ya atas pencerahan. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Hati-hati, banyak istirahat. Ibu nanti kalau mimpi jangan sampai mimpi Udah jangan Kepas ya. lagi Bang Indi, biar Ibu istirahat. Enggak, terakhir Bu kalau Nanti mimpi gak turun-turun. Ntar dulu Bu, kalau mimpi jangan mimpi Kepas ya Bu. Ya, Pak boleh dikasih turun ya, kasih turun aja. Ketawanya Kepas kayak penjual koke-koke. Udah Bang Indi, nanti gak turun-turun Ibu itu. Ya kau turunin lah Ibu, saya mau istirahat. Sus, Yesus, mana Ustaz Tata? Kepas Ayo Bang Pomoro. Andi, tamunya Bang Andi. Saya bikin kopi dulu Bang. Kita mau dulu, capek saya ini kalau ibu-ibu lah. Ardiansa deh, Ibu Mari. Dinda Ardiansa, silakan Dinda Ardiansa. Kores majo Res. Lu awas lu Res ya. Res. Malam. Malam. Halo Bu Mary, selamat malam Bu Mary, menjelang pagi. Ardiansa masuk. Malam. Malam Ibu. Maaf, saya pendatang baru di TikTok. Siap Bu. Siap Cuman Ibu. penasaran tetangga-tetangga saya kok tiap malam dengar-dengar berdebat dengan Bang siapa ya nama? Zuma ya. Bang Zuma. Jadi kan saya penasaran, jadi saya bikin TikTok lah. Kebetulan malam ini dinaikkan, jadi bisa ya saya tanya-tanya di sini. Oh boleh Bu, silakan Ibu. Silakan Ibu. Dia bikin TikTok Dengan ada senang Banjuma hati. nih. Harus Banjuma yang ngomong nih. Silakan Banjuma. Silakan Gurunda. Iya, soalnya tetangga-tetangga saya kok saya dengar-dengar berdebat sama Zuma. Jadi saya Iya, kan Bu. ingin tanya, saya ingin tahu, kebetulan saya Kristen Advent. Siap Bu, siap. Jadi Silakan Bu, apa yang mau ditanyakan Ibu? saya mau tanya begini,
kalau di kami dulu di Advent kan Nabi Isa ya, tapi sekarang saya jadi bingung karena jadi Tuhan Isa sekarang juga sudah berubah jadi Yesus. Jadi saya juga sudah bingung, makanya saya mendengar itu keterangan dari Bang Zuma itu ada masuk akal juga sih, cuman kan saya dari kecil sudah diajarkan seperti ini, jadi saya mau tahu sebenarnya. Saya dengarkan Bang Zuma bilang Nabi Isa adalah nabinya orang Muslim ya, begitu ya? Iya benar Ibu. Iya, jadi kebetulan anak saya juga ada yang mau sekolah pendeta katanya. Jadi saya juga sebagai orang tua kan harus tahu kira-kira apakah sudah benar anak saya mau saya izinkan untuk sekolah pendeta, sementara saya melihat sedikit ada keganjilan begitu. Jadi kan saya ingin bertanya saja supaya kalau bisa mohon penjelasan dari dari Bang Zuma, karena kebetulan kami juga ini sudah sama lah tidak makan haram. Jadi saya minta pencerahan sedikit biar masuk di akal lah begitu. Terima Siap, kasih. Ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Bukan makan haram Bu, makanan haram. Lanjut Gurunda. Iya. Jadi yang pertama kemudian dipahami bahwasanya kedatangan Islam itu setelah kemudian adanya penyelewengan ajaran para nabi, di mana penyelewengannya ini finalnya lahirnya sebuah keyakinan atau aliran kepercayaan bernama Katolik, yang nanti turunannya itu menjadi Protestan sampai seterusnya menjadi Advent, menjadi Mesianik dan Saksi Yehova dan banyak macam ragamnya. Tapi ketika kemudian kita tanya seperti saudara Advent, boleh jadi mereka itu tidak makan makanan haram. Berarti bertentangan dengan ajaran Paulus. Karena ajaran Paulus itu menghalalkan segala sesuatu untuk dimakan. Nah, artinya dengan kata lain, yang menghancurkan Kristen itu adalah Kristen itu Kristen itu sendiri yang kemudian menghancurkan sekte-sekte yang lain. Mereka kita kumpulkan, kemudian sekte Kristen ini kita tanya, siapa yang mengajarkan kalian menjadi orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus? Siapa yang mengajarkan kalian kemudian untuk menyembah Yesus? Maka tak ada seorang Kristen pun yang mampu menguraikan jawabannya secara rasio, secara akal seimbang antara akalnya, Bible-nya dan sabda-sabda Yesus. Itu tak akan pernah ada bisa. Lalu kenapa mereka bisa menjadi Kristen? Jawabannya di Al-Quran. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Apabila kamu katakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, yang diwahyukan oleh Allah, mereka menjawab, oh tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka pun tidak mengetahui apapun, tidak mengerti apapun, dan nenek moyang mereka tidak mendapatkan petunjuk. Contoh misalnya saudari kita Ibu Mari, ditanya Ibu Mari yang mengajarkan ibu untuk nyembah Yesus itu siapa? Mama saya, bapak saya. Mama ditanya, mama yang ngajarin kakekmu, kakek ditanya buyutmu, buyut ditanya sampai ke terusnya, sampai ke atas. Yang ngajarin siapa? Paulus. Kenapa nggak sampai kepada Yesus? Nggak bisa. Nah, Yesus itu ajarannya tauhid, menyembah hanya kepada satu Tuhan yang maha suci gitu. Tuhan itu maha suci. Kitabnya orang Yahudi jelas menyatakan
Tuhan itu maha suci, gak boleh kemudian diganggu gugat kemahasuciannya. Dengan demikian, karena Tuhan itu maha suci, maka mustahil Tuhan itu menjadi makhluk, mustahil Tuhan itu menjadi manusia. Sebab manusia sesuci apapun, dia gak bisa menjadi maha suci. Suci iya, tapi maha suci kagak. Nah ini, sehingga apa yang diajarkan dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 5 nomor 16, Yesaya 57 nomor 15, Allah itu maha tinggi, Allah itu maha suci, subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Advent misalnya mencoba untuk mencuci semua pengajaran-pengajaran sekte-sekte terdahulu tentang kekristenan, bahwa ini haram, ini halal, itu pun sia-sia. Kenapa? Karena pada endingnya Advent menyembah kepada anak manusia. Siapa yang mengajarkan itu? Yesus? Nggak mungkin. Ketika Advent ini lahir, sebenarnya itu adalah titik nol dari agama Kristen itu sendiri. Loh kok bisa kayak gitu? Yes, karena Advent mencoba mengembalikan aturan-aturan Tuhan yang dibatalkan oleh Kristen. Artinya ketika Katolik kemudian hadir dengan propaganda Yesus mati di salib untuk menghapuskan dosa-dosa, dan dengan matinya Yesus berdasarkan Efesus 2:15, dengan matinya Yesus maka hukum Taurat dibatalkan beserta segala perintah yang ada di dalamnya, sehingga Katolik tidak lagi mendudukkan hukum Taurat itu sebagai hukum utama. Hukum utama, hukum terutama bukan lagi Taurat, tetapi katanya kasih. Tapi menghilangkan semua kehendak Tuhan. Nah, dari keadaan seperti itu ribuan tahun kemudian, hampir 200 tahun yang lalu, muncul Advent. Menilai ini adalah sesuatu kekeliruan, ini adalah sesuatu kejahatan. Kenapa perintah Tuhan itu dilanggar? Maka Advent lahir dengan memproklamirkan hukum 10 itu harus kemudian dihidupkan kembali. Dengan kata lain, Advent menunjuk kepada Katolik dan turunannya sebagai sekte yang sesat, sekte yang keliru di luar Yahudi. Tapi dengan kata lain, ibarat Advent ini berlayar di tengah laut dengan kapal yang sama, yaitu kapal yang ditunggangi oleh Katolik, Protestan dan semuanya. Si Advent mencoba untuk melobangi kapal, semuanya tenggelam. Itulah sederhananya, itu kayak begitu. Contoh, Advent tidak makan babi, Advent Sabat, tapi yang disembah siapa? Anak Maria. Padahal perintahnya jangan ada ilah lain di hadapanku, jangan ada sembahan lain di hadapanku. Berarti Elohim dalam hal ini, Tuhannya orang Yahudi, tidak mengizinkan sedikit pun manusia untuk menyembah kepada selain daripada dirinya. Lalu bagaimana dengan Yesus? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Berarti hidup kekal mengenal dua unsur. Yang pertama unsur ketuhanan, yaitu Elohim. Bagaimana unsurnya dia? Dia adalah hakikat satu-satunya pencipta alam semesta, tak bercampur, tak bersekutu dengan apapun. Yang kedua, mengenal Yesus sebagai utusan. Jangan tolak dia sebagai utusan, sebagaimana Yahudi menolaknya, tetapi harus mengenalnya sebagai utusan. Dan cakupan itu hanya ada di Islam. Subhanallah. Advent mencampur adukkan. Kenapa? Karena Advent berasal bukan dari Yahudi. Advent berasal dari kritik yang dibangun kemudian untuk memperbaiki sekte-sekte terdahulu, sehingga melahirkan manifestasi Advent. Nah ini dia yang terjadi. Bukan mengajar dan menerima pengajaran dari Yudaism langsung, dari Yesus langsung, tapi dari sekte-sekte senior yang lebih dulu. Saya kira begitu Ibu, yang pada intinya kemudian adalah, kalau anaknya mau jadi seorang pendeta, berarti anak Anda ingin Anda jadikan sebagai seorang pendusta. Saya berani mengatakan itu.
Saya berani mengatakan ini. Kalau anak ibu Anda ingin cetak dia sebagai seorang pendeta, berarti Anda ingin mencetaknya menjadi seorang pembohong. Itu dia. Sekira begitu. Nanti ibu bisa bertanya, kenapa Anda mengatakan anak saya akan menjadi pembohong? Karena dia akan menggantikan dan dia akan mengkudeta pencipta alam semesta dengan melantik dan menggaungkan ketuhanan, keilahian daripada manusia yang bernama Yesus. Sekira begitu. Silakan. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Kira-kira saya masih bisa bertanya biar saya juga paham. Boleh, dan saya Bu. bisa bicara Boleh, dengan boleh. anak saya. Boleh, Bu. Jadi Lanjut, Bu. antara Isa sama Yesus itu sebenarnya yang benar ini apakah mereka satu atau Isa lain, Yesus lain? Karena di ajaran kami Isa ya Yesus, makanya aku jadi bingung di situ. Biar mungkin pencerahan, karena saya juga sudah tanya di pendeta, sebenarnya Tuhan kita Yesus atau Isa, biar kesannya ada dua gitu. Jadi cuman dibilang sudah dengar saja, imani saja, sementara saya bilang kan dulu kita nyanyi semua lagu Isa mau datang lagi gitu. Sementara sekarang Isanya sudah mulai ini, makanya itu saya ragu. Isanya sudah mulai dihilangin di kami di Advent, yang ada lagu-lagunya muncul ya ajarannya sudah kebanyakan ke Yesusnya gitu. Boleh dijelaskan kalau memang saya bisa mendapatkan kejelasan, masa saya bertanya ke pendeta saya, jawabannya seperti itu. Siapa tahu orang Muslim bisa jelaskan ke saya. Yang penting ada apa ya dalilnya, kira-kira seperti apa. Baik. Terima kasih. Baik, Ibu. Jadi kalau berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam, itu bukanlah Yesus. Yesus itu tokoh fiktif buatan Roma untuk kemudian mendudukkan secara legalitas dewa-dewa mereka yang mereka sembah, yaitu Zeus yang kemudian nuzul ke bumi menjadi Hercules. Saya terangkan terkait dengan Nabi Isa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Nabi Isa alaihissalam kemudian bersabda, wahai bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian semua. Nah, ini Nabi Isa. Nabi Isa adalah rasul. Kalau dia rasul, mustahil dia Tuhan. Nah, jadi Advent mencoba untuk mengambil Nabi Isa alaihissalam, di mana Nabi Isa hanya ditemukan dalam Al-Quran. Berarti dengan kata lain, ini masalah besar. Sebuah agama, sebuah aliran kepercayaan, sebuah keyakinan yang memiliki kesalahan fatal, itu berarti bahwa agama itu punya masalah besar. Ketika sebuah agama memiliki masalah besar, berarti agama itu tidak layak disebut kendaraan yang benar untuk menuju kepada pencipta. Agama kehilangan jati diri, agama kehilangan kedikdayaan. Disebabkan karena apa? Karena tokoh-tokohnya hanya menginginkan perpuluhan, hanya duit, fulus, 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 itu aja terus. Fulus, 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 kumpulkan, kumpulkan. Kita bikin kegiatan ini, bendaharanya kumpulkan, kumpulkan. Itu aja terus dimainkan. Tapi ketika jamaah haus, gersang, hatinya kemudian kering, mencoba untuk menyelamatkan jiwa-jiwa mereka dengan bertanya, jangan kau bertanya, jangan banyak tanya, percaya saja, imani saja. Padahal pesan Yesus apa? Kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu.
harus banyak bertanya. Karena kita ini makhluk berakal. Bukan kita ini binatang. Kita harus bertanya, kenapa harus kayak begini? Kenapa Nabi Isa dihilangkan? Kenapa harus kembali ke Yunani kita? Nah, ini masalah besar. Sebuah agama yang bermasalah, maka orang yang tetap di dalamnya akan tetap bermasalah dengan keyakinannya. Wa iz qala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi musaddiqan lima baina yadayya minat Torah wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa adalah sosok nabi rasul yang datang di tengah-tengah Bani Israel, yang mengabarkan akan datangnya sosok nabi penutup bernama Nabi Muhammad. Nah, itu berarti kalau Advent mengambil nama Isa, Advent itu sudah bermasalah. Kalau dia sudah tidak menggunakan Nabi Isa, berarti Advent ketahuan kalau mereka adalah, mohon maaf, sebuah ajaran yang hanya mendompleng nama Nabi Isa alaihissalam. Itu masalah. Nah, jadi Nabi Isa ini, kalau kita ingin katakan apakah sama dengan Yesus? Tidak sama. Nabi Isa yang diselamatkan ke langit, yang menggantikannya adalah Yesus. Sedangkan yang menggantikan Nabi Isa itu, berdasarkan Bible itu sendiri, adalah orang yang dikutuk. Orang yang melakukan suatu dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Berarti yang disembah oleh saudara bernama Yesus itu adalah pelaku dosa. Karena hanya orang yang terkutuklah yang bisa disalib pada masa itu. Tak ada orang benar yang disalib, hanya orang terkutuk. Dan kutukannya bukan karena dosa orang lain. Berdasarkan Ulangan 21 nomor 22 sampai 23, orang yang disalib itu adalah pelaku dosa besar, di mana dosanya sepadan dengan hukuman mati, sehingga Elohim mengutuknya. Nah, ini yang terjadi. Tapi setelah itu kemudian informasi tentang penyaliban dijual ke Roma, menjadi satu kebenaran, menjadi konsep keselamatan. Padahal itu tidak pernah diajarkan oleh oknum yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Jadi kalau ibu bertanya apakah Nabi Isa dan Yesus itu sama, saya katakan berbeda. Yesus itu adalah tokoh fiktif yang dibuat oleh agama Romawi, yaitu Katolik, untuk mendudukkan dewa-dewa mereka agar dijabarkan, disampaikan kepada seluruh umat manusia dengan mendompleng kitab terjemahan dari milik orang Yahudi yang Kristen sebut sebagai Perjanjian Lama yang bukan kitabnya, supaya dewa-dewa mereka itu bisa langgeng, dituhankan, disembah oleh umat manusia. Apakah Yesus mengajarkan diri yang disembah? Tidak. Maksudnya Yesus ini yang mana? Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang adalah Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran. Tokoh fiktif yang diceritakan yang datang ke tengah-tengah Bani Israel itu bukan Yesus yang benar, tapi dia adalah Isa, atau orang Yahudi menyebutnya Yesua Hamasia, atau Iso anak Miriam. Nah, itu dia. Islam datang meluruskan ajaran Nabi Isa yang dibengkokkan kemudian oleh orang-orang terdahulu. Nah, jadi sebagian dari ahli kitab, ibu, orang Yahudi membelokkan ajaran Nabi Isa, lahirlah agama Kristen. Jadi Kristen ini adalah agama yang dilahirkan dari pembelokan ajaran Nabi Isa. Apa buktinya? Orang Yahudi dan orang Kristen tidak pernah menyatu. Orang Kristen disebut bidat, orang Kristen disebut sebagai Abu Dasara. Orang Kristen malah kalau di Yahudi mereka diludahin. Membuktikan bahwa betul orang-orang Kristen adalah hasil dari pembelokan ajaran para nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Islam datang untuk meluruskan kembali ajaran nabi-nabi yang dibengkokkan, yang menghasilkan agama ibu, yaitu Kristen dan turunannya termasuk Advent. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Burunda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Juma, terima kasih penjelasannya. Tapi saya mau tanya satu lagi, biar Silakan. saya bisa berpikir. Bisa tidak ditunjukkan ke saya kalau memang Nabi Isa dia bukan Tuhan, berarti ciri-ciri Nabi Isa itu beragama Muslim ada atau tidak ya? Ada, Ibu. Di dalam Al-Quran ya, atau Ibu minta di mana?
Iya, di dalam Al-Quran. Baik. Dalam Al-Quran. Biar saya bisa berpikir karena saya sudah terlanjur memang mengidolakan karena dari kecil saya di telinga saya sudah didengarkan dengan nama Isa. Cuman kan setelah terakhir ini lebih banyak ke Yesusnya didengar di gereja, sudah berubah. Sementara saya mungkin sudah masuk itu kan Isa ya sebagai Tuhan kami. Setelah saya sudah lebih berpikir, saya mulai ada ada pertanyaan besar dalam hati, cuman jadi kepikiran sampai dengar itu tetangga semua hampir setiap malam Juma apa ini, saya coba tanyakan itu apa, memang mereka bilang oh debat antara Kristen sama ini. Jadi saya juga sering dengar, akhirnya saya minta dibikinkan TikTok. Jadi kira-kira ciri-ciri Isa sebagai dia beragama Muslim, biar saya ingin dengar begitu. Oke, baik. Terima kasih. Baik, Ibu. Jadi Muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada Allah, berserah diri, tunduk kepada perintah Tuhan. Nah, Al-Quran surah Al-Ma'idah, ketika kemudian muncul ajaran Kristen, Al-Quran datang, lalu kemudian Al-Quran menceritakan. Allah bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa, anak laki-lakinya perempuan bernama Maryam, apakah engkau yang mengajarkan, mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah dirimu dan juga ibumu, atau jadikanlah aku dan juga ibuku sebagai dua Tuhan selain daripada Allah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Nabi Isa menjawab, Maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkaulah yang mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui hal yang gaib. Lalu Nabi Isa melanjutkan, Ma qultu lahum illa ma amartani bih ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk aku sampaikan, untuk aku ajarkan kepada mereka. Apa itu? Ani abudullah, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, Rabbi wa Rabbakum. Berarti dia Muslim. Dia memerintahkan kaumnya Bani Israel menyembah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap kaumku selama aku berada di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah engkau wafatkan, engkau yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Subhanallah, beliau Muslim. Lalu bagaimana ketika beliau bayi? Nabi Isa alaihissalam kemudian ketika ibunya Bunda Maryam menggendong si bayi imut Nabi Isa, datang di tengah-tengah kaumnya kemudian berkata, Fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu. Qalu ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Ya ukhta Harun, makana abuki imra'a sau, wa makanat ummuki bagian. Wahai saudara perempuan Harun, wahai Maryam, ayahmu bukan seorang yang berperingai buruk, berakhlak buruk, dan ibumu juga bukan seorang pesina. Lalu dikatakan kemudian oleh Maryam kepada orang-orang Yahudi yang bertanya, kamu itu kenapa? Kenapa kau membawa kemungkaran? Kenapa kau berzina? Kau bisa kau punya anak, enggak ada suamimu?
Maka apa kata Maryam pada saat itu? Fa'asyarat ilai, berkatalah, bertanyalah kamu, sampaikanlah apa yang ingin kau sampaikan kepada anak bayiku, anakku. Orang-orang Yahudi kemudian mengatakan, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sawiyya? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kami berbicara kepada anak bayi yang masih dalam ayunan, kata orang Yahudi pada saat itu. Tiba-tiba saja dari ayunan suaranya kemudian keluar, Inni Abdullah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Aku bukan anak zina seperti yang kamu sangkakan terhadap ibuku. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Aku ini diberi kitab dan Allah menjadikan aku sebagai seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Dan Allah menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Wa awsani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya. Dan Allah memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan salat dan menunaikan membayar zakat selama aku hidup. Wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Dan aku diperintahkan untuk berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan aku seorang sombong lagi celaka. Beliau adalah muslim. Wassalamu alayya yauma wulid wa yauma amut wa yauma ub'atu hayya. Beliau adalah seorang muslim, berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Berarti Nabi Isa alaihissalam adalah seorang muslim yang sejati. Subhanallah. Nah, sedangkan kesimpulan daripada itu semua, sebagai pemegang Bible, coba Anda baca di Galatia 4 nomor 4. Di situ diceritakan oknum yang disebut Yesus pun berserah diri kepada Allah, tunduk takluk kepada hukum Tuhan. Coba Anda baca di Galatia 4 nomor 4. Nah, itulah bukti bahwa Nabi Isa alaihissalam ini adalah seorang muslim. Beliau kemudian menegakkan tali agama Allah, mendirikan salat, membayar zakat, dan kemudian Nabi Isa dikatakan sebagai anak yang berbakti kepada ibunya. Berbeda di Bible, Yesus seumur hidup tak ada bukti dia berbakti kepada ibunya. Jangankan berbakti, Yesus punya akhlak saja ke ibunya itu tidak pernah ada contoh. Bahkan memanggil ibunya dengan panggilan mama, panggilan bunda, umi atau mami, itu tak pernah. Selamanya Yesus memanggil ibunya dengan panggilan wahai perempuan, wahai perempuan, gune, wahai perempuan. Ini apa ini? Menandakan bahwa sebenarnya Yesus itu hanyalah pelengkap dari pengajaran orang-orang Roma yang sejatinya menyembah kepada dewa-dewa mereka. Agar dewa mereka itu tetap disembah, maka mereka menyembunyikan identitas dewa mereka dan mencoba menggantikannya dengan nama Isus, yang konon ceritanya adalah anak Ibrani yang lahir tanpa ayah. Demikian. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam. Shalom. Iya, salon. Silakan Iya. Ibu, mungkin masih ada. Iya. Terima kasih penjelasannya. Mungkin saya memang itu yang ingin saya tanyakan, biar saya juga lebih berpikir dan lebih belajar pelan-pelan ya. Iya, betul Ibu. Cuma Ya. saya tanya, masih bisa tanya ya? Boleh, silakan. Kalau Isa itu adalah nabi, berarti posisi Isa dengan Nabi Muhammadnya orang Muslim sama ya, begitu kira-kira? Sama Ibu. Nabi Isa itu diutus kepada Bani Israel, sama seperti Nabi Musa diutus kepada Bani Israel. Tapi kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam posisi penugasan sebagai Nabi, Rasulullah Muhammad SAW cakupan pengutusannya itu jauh lebih besar, disebabkan karena beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk satu kelompok manusia, tapi litubayyina linnas,
Makanya dalam Al-Quran itu seruannya ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, wahai seluruh manusia. Yesus tidak pernah menyeru begitu. Yesus dan nabi-nabi Yahudi cuma menyeru apa? Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Selamanya yang diseru hanya Bani Israel. Sementara keturunan Adam bukan hanya Bani Israel saja, tapi seluruh manusia. Yang namanya Bani Israel itu ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Itu hanya tugas baginda Rasul Muhammad SAW. Makanya beliau diutus oleh Allah ke atas muka bumi ini bukan untuk satu kelompok manusia, bahkan seluruh umat manusia, bahkan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi diseru untuk ikut kepada beliau. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15 ayat 16 dikatakan, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nur wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab. Nah tuh. Diseru siapa ahli kitab? Umatnya Nabi Musa dan umatnya Nabi Isa yang diseru. Telah datang kepada kalian nabi kami, rasul kami. Tugasnya menjelaskan kepadamu dari isi kitab kamu yang kamu sembunyikan, dan banyak dari isi kitabmu yang tidak dijelaskan oleh beliau. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Yahdi bihillah manittaba ridwan subulas salam. Dengan Al-Quran itu Allah kemudian memberi petunjuk kepada seluruh umat manusia yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Kalau di dalam Bible, Yesus jalan keselamatan, tapi untuk Bani Israel tok. Kalau Rasulullah berdasarkan Al-Quran, beliau adalah jalan keselamatan untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnasi. Jadi Nabi Isa seorang nabi untuk Bani Israel, Nabi Muhammad seorang nabi penutup untuk seluruh umat manusia termasuk Bani Israel. Jadi cakupannya lebih luas, termasuk ibu. Ibu itu harusnya bukan Advent, ibu itu harusnya Muslim, menjadi Islam. Karena ibu, mohon maaf, bukan kaumnya Nabi Isa, bukan kaumnya Yesus, tapi ibu adalah kaumnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa orang di luar Islam termasuk ibu disebut kafir? Kafir itu artinya menutup diri dari ajaran Allah yang diutus untuk dirinya, tapi ditutup. Dia lebih percaya kepada ajaran yang diwariskan oleh penjajah, lebih percaya kepada agama yang datangnya dari barat, yang bukan diajarkan oleh para nabi, tetapi meninggalkan ajaran yang didatangkan dari Timur Tengah, yaitu Islam, Shalom, damai sejahtera, yang Yesus pun katakan dalam Yohanes 14 nomor 27, aku tinggalkan Islam untuk kalian, aku tinggalkan Shalom untuk kalian, aku tinggalkan damai sejahtera untuk kalian. Damai sejahtera itu adalah Shalom. Shalom itu bahasa Ibrani, bahasa Arabnya adalah Islam atau Salama atau Salam. Demikian. Oke, terima kasih. Maaf ya, saya mau bilang di sini soalnya banyak teman-teman saya yang masuk ke messenger saya ini, lihat teman-teman Kristen. Saya minta maaf, saya bertanya untuk saya sendiri dan keluarga saya. Saya minta maaf, saya belum bisa menjawab. Saya disuruh turun dari sini, saya minta maaf, saya masih mau bertanya, terserah kalian. Jangan dengerin di bawah, Bu. Tanya terus saja sampai pagi, Bu. Silakan. Tanya, Bu. Silakan, Bu. Bang Juma. Iya, silakan, Ibu. Kira-kira saya minta maaf ya. Kira-kira bisa dijelaskan ke saya jaminan untuk masuk Muslim itu, jaminan surganya seperti apa, begitu. Baik. Biar saya lebih memahami gitu, karena di Kristen kan kami disuruh mengikuti ajaran Yesus, sementara saya banyak keganjalan. Saya minta maaf teman-teman saya,
sesama Kristen saya punya pikiran sendiri karena saya melihat di Alkitab saya yang saya pegang selama ini kan cerita ada kop-kopnya di atas, perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang, jadi kita nih diumpamakan seperti domba. Jadi kalau domba itu kan binatang, apakah kita sama dengan mungkin itu. Jadi saya mau bertanya ke orang muslim, siapa tahu bisa masuk di akal saya, kira-kira jaminan kita untuk kalau kita masuk muslim, kira-kira apa jaminannya, mungkin dijelaskan ke saya gitu. Baik Ibu, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di Islam itu jaminan keselamatannya itu bukan muluk-muluk, tapi benar-benar Masya Allah, di Islam itu kita memiliki warisan. Yang namanya warisan itu adalah hak kepunyaan kita, nggak boleh diambil oleh orang lain. Al-Quran surah Al-Mu'minun di ayat pertama sudah diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang mukmin, orang yang beriman, yaitu umat Islam. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat, yang serius dalam salat, yang ikhlas untuk melaksanakan salat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu orang yang berzakat, berinfak, bersedekah, membantu si miskin, yatim piatu, janda dan seterusnya. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang yang memelihara kemudian dirinya untuk tidak berzina, illa ala azwajihim, kecuali terhadap istrinya. Faman ibtaga wara'a dzalika faulaika humul adun, dan tetapi mereka kemudian tidak melakukan sesuatu kecuali kepada istrinya, dan barang siapa mencari di balik semua itu seperti berzina, maka kata Allah, mereka itu orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janji-janjinya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan orang yang memelihara salatnya. Apa kata Allah? Ulaika humul warithun, mereka itulah orang beruntung, mereka itulah yang akan mewarisi. Alladzina yarithuna al-firdaus, yaitu yang memiliki, yang mewarisi kemudian surga Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jelas ini umat Islam, salat, zakat, menjaga amanah, tidak berzina, mendapat warisan. Warisannya apa? Surga Firdaus. Dalilnya jelas. Lalu kemudian indahnya di Islam, masuk di surga itu bersama dengan istri, bersama dengan suami, bersama dengan anak-anak kita, bersama dengan orang-orang yang kita sayangi. Mana dalilnya? Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh, dari nenek-nenek moyang mereka, dari suami istri mereka, dari pasangan mereka, dari anak mereka, dari cucu-cucu mereka. Subhanallah. Hidup di jannah, hidup di surga bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dalam kehidupan yang kekal yang begitu indah, yang begitu bahagia, yang begitu nikmat. Kurang apa lagi coba? Hidup di dunia dengan kemuliaan, tidak disebut sebagai hewan, tapi disebut sebagai fi aksani takwim, makhluk yang paling sempurna. Bahkan ulaika hum khairul bariyah, itulah umat Islam sebaik-baiknya makhluk. Subhanallah. Al-Quran mengatakan itu. Ulaika hum khairul bariyah, mereka orang-orang Islam ini adalah sebaik-baiknya makhluk, lebih baik berarti dari malaikat. Subhanallah.
Sedangkan orang kafir disebutkan dalam Al-Quran, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Apa buktinya? Mereka mengaku sebagai domba. Mereka sendiri yang mengaku sebagai domba. Apesnya, domba itu tidak berakal. Mereka punya akal. Maka Al-Quran mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka punya akal, tapi tidak digunakan. Maka Allah mengatakan, mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Kambing boleh menjadi kambing. Mereka bodoh, mereka tolol, mereka tidak mengerti baik dan buruk. Karena memang tidak diberi akal. Kalau kambing menyembah kambing, masih masuk akal bagi manusia. Karena kambing tidak diberi akal. Tapi kalau manusia menyembah kepada sesamanya manusia, ini lebih kambing daripada kambing. Dikasih akal, tapi tidak dipakai akalnya. Ini yang bahaya. Sementara Yesus berpesan, kasihilah Tuhanmu dengan segala, dengan akal budimu. Sama seperti Islam. Islam selalu dirangsang untuk menggunakan akal. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Al-Quran selalu mengajak umat Islam untuk menggunakan akal dari semua aspek kehidupan. Nah, inilah hebatnya. Jadi kalau ibu mengatakan ada jaminan, Al-Quran mengatakan bahwasanya orang yang kemudian memeluk ajaran agama Islam, begitu kemudian masuk Islam, segala dosa-dosanya yang lalu dihapuskan oleh Allah. Kemudian amal-amal perbuatannya, amal kebaikannya kemudian itu dihapuskan kemudian oleh Allah. Al-Quran dalam surah Al-Anfal ayat berapa itu teman-teman? Ayat 38, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang yang muallaf itu dosa-dosanya diampuni. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, mereka masuk Islam, mereka menjadi mu'allaf, kata Allah, niscaya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa mereka yang lalu-lalu. Subhanallah. Jadi ketika ibu ini misalnya dapat hidayah, masuk Islam, maka seluruh dosa yang terhapuskan. Berarti ibu lahir kembali seperti bayi. Ini yang dimaksud terlahir kembali, menjadi bayi yang suci dengan membawa amalan-amalan baik yang ibu lakukan pada saat ibu masih di agama Advent. Tapi dosa yang ibu pernah lakukan semuanya diputihkan kembali oleh Allah berdasarkan Al-Quran surah Al-Anfal ayat 38. Silakan ibu. Terima kasih atas penjelasannya hari ini. Saya banyak-banyak mau bertanya karena begini, Bang Juma. Silakan Kalaupun saya harus mau cari keselamatan dan kalaupun saya harus pindah agama Muslim, saya harus benar-benar tahu kebenarannya. Dan saya tidak mungkin datang sendiri. Saya tidak mau meninggalkan keluarga saya. Jadi apapun yang terjadi, saya harus keluarga saya harus ikut saya, begitu. Dan itu saya jamin tidak ada yang berani melawan saya di dalam keluarga walaupun suami saya. Kalau memang Tuhan berkehendak ya. Kira-kira persyaratan untuk syarat apa aja yang untuk masuk Muslim itu kira-kira apa saja persyaratannya? Tapi sebelum dilanjutkan syarat-syaratnya, saya ingin mau tanya satu lagi. Kami kan sudah kurang lebih, kalau umur saya sekarang 43, sudah kurang lebih 43 tahun dan saya sudah berumah tangga 23 tahun. Otomatis kami hidup di antara masyarakat mayoritas Kristen ya, karena di Minahasa. Kira-kira
kalau 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 memang sesuai dengan panggilan hati saya, kalau kami pindah ke agama Islam, sementara di sini tidak ada masjid, kira-kira itu yang menjadi pertanyaan saya. Yang jelas pasti kami akan jadi merasa diasingkan lah di antara saya sudah berpikir sejauh itu. Cuman Tuhan sayang kami tidak bergantung pada orang. Mungkin itulah resiko saya. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Kira-kira mungkin diajarkanlah kepada saya bagaimana cara menyikapi tantangan ya. Dan mungkin saya minta didoakan, karena setelah saya mendengar dari penjelasan dari Bang Juma tadi, semua keganjalan yang ada di hati sudah boleh dikata 99,9% sudah tidak ada lagi. Hanya tinggal saya merasa untuk bicara dengan keluarga tinggal 1% aja. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Apa ya? Apa nih? Mungkin itu saja. Mudah-mudahan niat saya ada jalan keluarnya, dimudahkan ya. Pertanyaan yang terakhir, saya pingin kira-kira kalau saya masuk Muslim, kan katanya harus disunat, apa persyaratannya semua, mungkin caranya seperti apa yang saya minta dijelaskan di sini begitu. Makasih. Baik Ibu. Syarat masuk Islam yang pertama itu bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Kemudian setelah itu yang laki disunat. Yang laki disunat. Itu wajib disunat kemudian. Jadi nggak ada yang ribet terkait dengan ibadah, terkait dengan amalan-amalan. Itu prosesnya nanti ada belajar pelan-pelan. Karena Al-Quran pun mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Di situ dikatakan Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi Allah tidak membebani. Kemudian sahabat-sahabat yang baru masuk Islam ini seperti orang yang sudah lama masuk Islam, tapi pelan-pelan belajar. Kalau kondisinya di tempat Ibu Minahasa itu di mana ya? Mamuju? Di Manado, Gurunda. Di Manado, Sulawesi iya. Utara. Sulawesi Minsel Bu ya. Sulawesi Utara, Manado memang Minahasa Induk. Oh, Minahasa Induk ya. Minahasa. Satu wilayah dengan saya Gurunda, Manado juga. Oh iya. Cuman yang beda bawah di ini jam. aja deh, dimunculkan aja taping teman-teman, karena mereka banyak mengajarkan saya juga materi. Nah, pasti ada yang nyebut ketik di bawah itu di daerah Sumatera, Bogor. Nanti tinggal gue pilih mana yang betul kan gitu ya. Jadi Allah menerangkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kalau ibu tadinya itu di Manado, di mayoritas non-muslim, belum bisa sholat di masjid karena belum ada masjid, itu Allah tidak membebani. Cukup ibu sholat di rumah bersama dengan keluarga. Nah, terus gimana langkah berikutnya? Kalau misalnya nanti sudah masuk Islam, ya masuk Islam berarti ibu harus meninggalkan segala sesuatu yang berbau Kristen, itu ditinggalkan pelan-pelan. Nah, kalau misalnya ibu mau meninggalkan tempat tersebut, mau ke tempat yang mungkin lebih aman daripada tempat yang ada sekarang, itu nanti bisa kita bicarakan. Kita bisa bicara dengan teman-teman kami di API,
ya, atau nanti saya cari tahu di teman-teman di Arimatea yang ada di Manado, atau MCI yang ada di Manado, bagaimana solusinya terhadap saudara-saudara kita yang mu'alaf satu keluarga. Insya Allah teman-teman MCI ada di sana, ada juga teman-teman Arimatea yang bisa membantu. Nanti saya fasilitasi untuk itu. Nah, jadi yang pertama yang tadi harus meyakini sepenuh hati bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalau kita sudah yakin sepenuh hati tiada Tuhan selain Allah, maka tidak ada yang berat. Karena alam semesta ini milik Allah. Alam semesta ini adalah hal kecil bagi Allah. Minta aja sama pemiliknya, insya Allah akan dimudahkan. Seperti itu, Bu. Kalau boleh saya tahu, anaknya berapa, Bu, ya? Anak saya 3. Usia sudah berapa tahun usianya? Yang paling tua 19 tahun, 19, 17 sama 14. Wah, mereka sudah besar-besar semua ya. Iya, yang satu sudah mau kuliah. Memang kemarin karena sakit-sakitan masih kecil jadi terlambat sekolah. Yang 19 tahun ini udah mau tadinya mau sekolah pendeta. Saya bukan larang ya, saya bilang pikir-pikir dulu, kayaknya mama belum ini ya, belum mengikhlaskan gitu. Jadi lebih baik kuliah saja dulu gitu. Jadi Tuhan Tuhan sayang lah, sudah baru mau masuk kuliah sama-sama dengan adiknya. Sama-sama. Iya. Soalnya yang tua sakit-sakitan, jadi sudah dikejar adiknya sekolah itu. Sementara yang 14 tahun baru kelas 2 SMP. Iya. Cewek semua atau cowok semua, Ibu? 2 perempuan, yang bungsu laki. Oh, Masya Allah, ya. Mudah-mudahan mereka menjadi anak penurut ke ibu ya. Iya, Bang Zuma, nanti saya mau DM ya, nanti setelah ini KTP saya biar jelas toh. Ya. Maksudnya begini. Terima kasih atas semua penjelasannya. Kalau saya walaupun singkat tapi sudah sangat masuk di akal saya. Bahkan saya kayak gemeteran nih. Masya Allah. Antara nggak tahu lagi apa yang terjadi antara kayak ada yang berkelahi ya di diri saya nih. Cuman saya sudah kuat hati saya. Jadi mungkin kalau bisa karena saya baru bikin ini kan TikTok saya, jadi nanti saya mungkin mau kirim KTP-nya kalau bisa hari ini atau sekarang, kirim di saya, Bu. Iya. Oh. Cuman bagaimana caranya ya? Aja tulis nomor telepon di. Iya. Langsung tulis nomor telepon aja, Bu, kami di sini. Ibu bisa menulis nomor telepon. Tunggu ya. Satu aja, Bang Handi. Bisa saya soalnya Bang Handi atau Bang Ardi, silakan. Enggak, gini. Ini izin biar nggak bingung gitu kan. Nah, nanti Bang Inspirasi atau Bang Handi satu aja gitu. Ya makanya mau ngasih nomor WA aja. Ya, silakan. Biar langsung konek ke Bang Joma. Ini keluar dari TikTok dulu. Enggak usah, Bu. Ibu tulis nomor. Ibu ada pulpen di situ, ditulis aja dulu sementara nomor telepon saya.
Oh, ntar. Disebut aja Bang Handi. Kita aja yang apa? Dia kan baru mau nyari pulpen Pak Ardiansyah orangnya. Dia mau suruh tulis. Enggak, maksudnya nomor WA ibunya aja kita tulis. Jangan, nah, banyak yang nulis nanti nomor saya aja yang ditulis iya ibunya. juga ya. Bener juga ya. Kalau nomornya Bang Handi pasti teman-teman Kristen di bawah pada ogah ya WA ya Bang Handi. Takut. Enggak apa-apa lah. Ibu udah siap nomor pulpennya Ibu? Ntar. Tunggu ya. Oke, sudah. Ya. 081 tambahnya nggak usah ditulis ya Bu ya. 081 tambah 2877 ditambah 4-nya 3 kali Bu. 4 4-nya 3 kali ya Bu. Iya. Tambah 99. 0812 877 3 kali 99. Ya, siap. Cukup. Bang siapa? Bang Handi ya? Iya. Handi buat. Saya asistennya Bang Juma, Bu. Kalau saya asistennya Bang Handi, Bu. Insyaallah. Mudah-mudahan Ibu ini dapat hidayah, Masya Allah. Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah. Nah, habis ini aja Ibu, nanti Ibu ya ke saya. Habis Ibu aja, ya, terusin aja dulu ngobrol-ngobrolnya sama Bang Juma. Silakan Bu. Kalau mau syahadat bagaimana? Silakan Bang Juma. Ya kalau syahadat itu ya di sini aja Ibu, disaksikan banyak sahabat kita mempersaksikan, kemudian Ibu meninggalkan agama terdahulu, memeluk agama Islam. Habis itu kita buatkan sertifikat keislaman sebagai legalitas hukum untuk Ibu mengganti KTP dan seterusnya. Bahwa Ibu nggak bisa lagi diganggu oleh orang-orang luar. Anda sudah menjadi seorang Muslim, nggak boleh. Adalah hak warga negara untuk memilih agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing, dan orang lain tidak boleh mengganggu gugat itu. Saya, Bang Juma, saya mungkin karakter saya ya, karena saya kalau sudah biar orang tua saya pun mau bunuh ya itu sudah nggak ada B atau C. Masya Allah. Jadi Luar biasa, jangankan orang tua saya saja tidak bisa mengganggu gitu. Jadi memang itu sifat saya, yang penting benar gitu. Makanya suami sama anak-anak juga paham dengan sifat saya itu, karena selama ini saya juga nurut sama suami. Saya juga dalam keluarga ya sebagai seorang istri saya lakoni semua sebagaimana kewajiban saya. Tapi kalau ada hal-hal yang sangat prinsip, apalagi berkaitan dengan agama, kalau saya sudah pasti mereka tahu itu benar, begitu. Walaupun suami saya, semoga didoakan lah ya juga. Amin. Biar sesuai dengan harapan saya, karena ini berkaitan dengan kedepannya, kematiannya, bukan lagi bicara hidup kalau saya, karena saya sadar sekali bahwa kita ini pasti akan menuju ke sana, hanya waktunya saja. Kayaknya seperti itu. Jadi saya sudah bulat, tidak ada keraguan lagi, dengan penjelasan yang sangat singkat tapi padat dan masuk di akal dan masuk di logika saya. Walaupun saya cuma lulusan SMA, tapi saya juga termasuk ya nggak sombong, IQ-nya agak tinggi, tapi waktu itu orang tua ekonomi agak ini, jadi saya nggak lanjut sekolah, diputuskan menikah. Jadi mungkin itu
Jadi kalau ini walaupun saya belum kirim ya, nanti setelah ini kan baru kirim KTP-nya biar Bang siapa tadi Handi bisa kirimkan ke Bang Zuma atau organisasi apa ya? Api ya kalau tidak salah. Api. Untuk syahadatnya seperti apa, bagaimana itu? Kayaknya ibu ini udah mau bersyahadat dulu, dipandu aja dulu banyak diajarin. Kapan ibu mau bersyahadat? Sekarang? Boleh, walaupun belum ini ya, belum dengan keluarga, saya sendiri aja dulu. Karena saya berpikir kapan saya mau bicara ajarkan ke anak-anak, sementara saya juga masih Belum. sama statusnya. Iya betul, masya Allah. Kira-kira seperti itu kan. Iya, masya Allah, subhanallah. Jadi di Al-Quran itu menerangkan begini, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yatazakkaru ulul albab. Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Jadi kalau ibu mengatakan ibu tamatan SMA, lantas ibu mengatakan IQ-nya seperti itu tinggi, saya katakan meskipun ibu tidak mengatakan itu, kami tahu sekalipun ibu tidak sekolah, ibu ini orang pintar. Karena hanya orang yang berakal yang bisa sampai kepada Islam. Hanya orang pintar, hanya orang cerdas, orang yang menggunakan akal yang bisa sampai kepada Islam. Banyak orang yang berakal, titel prop, tapi tidak sampai kepada Islam. Kenapa? Karena mereka kemudian itu tidak berakal sehat. Berakal tapi tidak sehat. Kalau ibu, alhamdulillah, innama yatazakkaru ulul albab. Hanya orang yang berakal sehatlah yang kemudian bisa menerima pelajaran atau pengajaran. Dalam hal ini dinul Islam. Alhamdulillah. Masya Allah, ini sangat berkah sekali. Tadi kita sudah mensyahadatkan juga 2 orang. Dan alhamdulillah ada ibu ini, saudari kita ya, untuk memeluk Islam di tengah-tengah kita. Insya Allah kita bimbing. Mungkin ada lagi yang diminta oleh Bang Handi. Apakah KTP dikirim dulu atau ibu ini kita suruh open kamera atau gimana? Ya, kalau bisa ibu mengirim dulu KTP-nya lewat WA ke saya. Habis itu ibu kalau nggak mau bersedia on cam nggak apa-apa ya. Namanya juga ibu ya, kita maklumi. Mungkin ada hal lain, faktor lain. Yang penting kalau ibu bisa keluar dulu, teman-teman juga tolong di follow biar sampai 1000. Ya, ibu bisa mau kirim. buka kamera enggak? Ibu Mary mau berkenan enggak buka kamera? Untuk buka kamera mungkin jangan dulu. Iya. Saya mau, kalaupun saya mau buka kamera dengan keluarga semua. Ya, Masya Allah. Biar jelas. Jadi saya dulu, saya juga sudah lihat di sini, enggak apa-apalah. Saya sudah lihat di sini juga yang lagi nonton ada sekampung. Jadi, saya minta maaf. Ini adalah kehidupan saya, keselamatan saya dengan keluarga saya. Saya tidak akan mengganggu keluarga saya, teman-teman saya. Saya hanya fokus ke keluarga saya serumah, anak-anak dan suami saya. Terserah apa kata kalian. Aku tidak peduli, yang penting aku selamat, itu aja. Masya Allah. Kalau ibu berkenan bisa ibu WA mungkin ke saya, kirim foto KTP-nya aja ke saya. Nomor yang tadi. Keluar dulu ya. Keluar dulu aja nggak apa-apa Bu. Keluar dulu ntar masuk lagi. Kita tunggu kok. Nanti saya naik, minta naik lagi ya. Iya, siap Bu, ditunggu. Sebelum turun Bu, Ibu sudah follow inspirasi kehidupan ini belum hostnya? Yang saya follow baru inspirasi kehidupan sama Bang Zuma kayaknya. Ya, udah di follow ya. Jangan sampai turun belum di follow ntar hilang. Siap Ibu. Sudah. Udah. Ya, udah Bang Andi. Ya, siap. Mungkin ada yang saya sudah follow, mungkin follow apa ya istilah anak-anak ini.
follow. Enggak apa-apa, yang penting inspirasi aja dulu. Yang penting nanti ibu kalau turun nggak kehilangan jejak, itu maksudnya. Sama tanda tangan ya Bu ya. Tanda tangan di atas kertas putih bersih, terus difotokan tanda tangan tersebut dikirim ke Bang Handi ya. Iya. Nah, cuman dua itu aja kok Bu syaratnya, KTP difoto, KTP-nya yang jelas jangan sampai ngeblur, terus kemudian tanda tangan di atas kertas putih bersih difoto lagi. Jadi cuman dua itu aja syaratnya. Gitu ya Bu? Oke, iya. Saya turun sebentar ya. Oke ya Bu, saya tunggu Bu. Siap Bu, siap. Siap Bu, siap. Gimana caranya? Ya, Adinda aku Banjuma open cam dong, sambil nunggu ibu. Kayaknya muka ngantuk nih. Iya. Masya Allah. Open cam sambil nyeduh kopi dong, biar kelihatan. Tadi kayaknya mau nyeduh kopi tuh nggak jadi. Alhamdulillah dua. Wih, masih melek matanya, masih seger, masya Allah. Hari ini ada dua ya Gurunda yang syahadat. Iya 3 sama ibu ini nanti. 3, yang satu yang mana? Ya, ntar ke inspirasi 1, ke blokir permanen 1. Jadi ibu ini tadi adalah itu sering mendengarkan tetangganya diskusi lintas agama, terutama yang sering disebut Juma siapa Juma ini, penasaran dia. Akhirnya ibu ini kan gaptek, sehingga dia minta tolong bagaimana untuk mendownload TikTok dapat, langsung dapat inspirasi. Enak juga Mas, inspirasi satu kampung binaan satu orang kita. Nah, gitu ya kan kira-kira begitu. Iya. Nah, jadi hanya dia sering dengar Juma apa sih, siapa sih Juma ini, diskusi lintas agama. Tapi mungkin sama dengan yang lain, mungkin speakernya digedein kali ya, akhirnya ibu ini tertarik. Itu kira-kira backgroundnya, sehingga ibu ini mau meluk Islam. Dan semoga nanti ibu ini bersyahadat, ya bisa syahadatkan semua satu keluarga. Itu harapannya kira-kira gitu, masya Allah. Mantap. Emang hebat Adinda aku ini Juma ini. Ada apa sih ini? Masya Allah. Jangan dikasih tahu. Kasih tahu nggak ya? Kali-kali dong. Nggak sadar. Kasih tahu nggak ya? Kejam ini orang-orang Brunda. Kejam dulu banyak sekali itu. Gurunda dikerjain, Gurunda katanya jangan kasih tahu buka mic. Banyak sekali itu saya orang ngomong gini Bang Andi. Iya betul. Makanya jangan terlalu sering mandi. Minimal 2 kali sepekan mandinya. Itu masih luga, itu masih bom. Kesabaran dia. Syukran, masya Allah. Jadi memang itu banyak loh itu yang mendengarkan suaranya Banjuma di mana-mana, nonton bareng gitu loh ya, pakai speaker aktif. Seperti kemarin siapa namanya yang Jesslyn. Terus banyak tuh. Kamu mendengarkan siapa? Saya mendengarkan diskusi lintas agama. Siapa yang kau dengar? Juma ini dan seterusnya gitu. Ini lagi barusan saya dihubungi Banjuma oleh 2 hari yang lalu. Hari Untung minta Banjuma untuk collab. Saya bilang tunggu dulu, dijadwal dulu. Habis itu ke Bang Haji, Bang Roma hubungin saya, adminnya. Ya Banjuma siap. Ya gimana? Film saya juga udah mulai teasernya itu udah muncul di bioskop. Jadi kalau Anda teman-teman nonton film tuh sekarang, itu sudah muncul film Doti Dendam Ilmu Hitam, itu sudah mulai. Sebelum penayangan film, itu teaser dari film kita itu udah diputar. Tunggu ya, dalam waktu dekat mudah-mudahan sudah bisa diputar. Oh ininya shot-shotnya ya, artinya adegan-adegan pendeknya. Iya. Mantap. Ternyata Banjuma bintang film juga lah teman-teman, masya Allah, artis juga nih. Sudah ada beberapa penawaran tapi masih ditolak-tolak. Masih konsentrasi dulu di sini. Ya, jangan terlalu artis lah. Jangan ikut Raffi Ahmad, nggak usah lah. Nanti banyak orang yang bunuh diri. Betul. Oh ya, cek WA siapa yang mau WA nih? Belum ada. Belum sabar. Ya
lain jangan WA dulu atuh. Inspirasi. Emang di Bandung sekarang? Lagi di Bandung. Siapa? Inspirasi? Iya. Di Manado, Gurunda. Jadi yang mau janjian ketemu di Bandung siapa? Nanti kalau pas itu acara. Mau ke sana juga. Siap. Yalah, gua pecat lah kalau dia nggak datang. Tadinya pikir, beliau di Bandung. Di Manado sekarang. Manado. Iya, di Manado. Ya udah roh, urus jangan itu nanti ibu. Jadi minahasa dekat toh. Boleh. Ibu ini pasti marganya Mamahit itu. Mamahit, apa itu? Mana belum ada dia? Teman-teman di bawah setuju ke Anda kalau Bang Juma menjadi artis? Enggak. Jadi bawa dulu dong, jangan Bang Juma yang ditanya. Banyak yang setuju. Ya kalau Bang Juma jadi artis, ya nggak debat lagi. Gimana sih lu pada? Jawab dong tidak gitu loh. Nah gitu, jangan katanya. Kemarin penawaran ini film Silariang. Dengan apa lagi tuh? Film apa lagi yang kedua ini? Nanti aja lah. Nanti lihat Doti ini dulu kan. Film Doti ini udah terlanjur kemarin. Soalnya sahabat yang minta saya ikut di situ, ya udah, ayo, nggak apa-apa. Tapi kalau filmnya isinya adalah dakwah ya nggak ada masalah. Kalau benar-benar komersial janganlah, dipilih-pilih lah. Gitu aja sih. Kalau Doti kan dakwah Islamnya masuk di sana. Bagaimana memberantas hal-hal yang tidak berhubungan dengan Islam kan di sana. Ya. Ada dakwanya. Karena Doti itu adalah ilmu sihir teman-teman. Sihir. Ya, Kalau ilmu di Jawa sihir. itu kayak teluh, santet. Ya. Jadi Bang Juma di sana itu sebagai kepala desa yang warganya itu cenderung mengarah ke sana. Gitu ya kira-kira ya Bang Juma ya. Ya. Kisahnya. Iya. Sampai ada Saya cek DM dulu. Sampai ada yang difitnah gitu. Difitnah sampai ada pembakaran. Orang itu dibakar dikarenakan difitnah tukang Doti, padahal beliau adalah tokoh agama. Main sama Billy, Bang Billy, saya main sama Bang Billy. Tahu nggak? Arti itu pemain sinetron yang di Indosiar. Billy siapa gitu namanya? Orang Bandung juga. Ada nggak yang tahu namanya? Billy siapa gitu, lupa. Bukan Billy adanya Olga ya, bukan. Billy Lin. Bukan. Itu mah. Oh bukan. Nggak bener itu. Bukan Billy Saputra, bukan. Bukan Billy Saputra. Billy Dosen juga bukan. Bukan juga. Main sama anaknya siapa? Anaknya Billy Yahudi. Bukan. Artis ini ya, lupa juga gua kemarin. Anaknya Mastur. Ah itu dia, betul. Billy siapa? Bujagar itu ya. Billy Iya, betul. Oh suaminya si penyanyi dangdut itu ya? Kayaknya sih iya. Iya. Si Lesti, suaminya Lesti apa Lesti? Oh, bukan ya? Bukan. Billy Bujagar. Betul. Yang orangnya brewokan, sering main di sinetron. Ya betul, itulah dia. Saya janji beliau kopi, tapi nggak ada chat lagi dia. Ibu ini belum. Anaknya Mastur. Siapa lagi namanya? Pule. Ya. Ahmad Pule. Ibu itu mana? Belum naik. Belum ada. Mungkin banyak diserang kali ya. Teman-teman sekalian. Cek WA Bang Handi. Oh ini dia nih udah
Udah WA ada kedua. Ada. Udah. KTP? Ada. Alhamdulillah. Oke. Udah. Agama Kristen. Udah. Ya, jadi teman-teman Minahasa. Iya, teman-teman, inilah untungnya kemudian anak buahnya Prabowo dia. Oh ya? Iya. Logonya, Masya Allah. Ya, inilah untungnya kalau kita itu punya api gitu ya. Jadi teman-teman yang masih takut, segan untuk masuk Islam, ada yang mempertanggungjawabkan mereka gitu. Nah, makanya mari kita dukung api ini ya. Teman-teman muslim yang ya saudagar-saudagar kaya yang bingung kemudian mau dikemanakan infak sedekahnya, silakan hubungi api. Ini ada ketua kita di sini, bendahara kita juga ada, sekretaris kita juga ada. Jangan sungkan. Dana itu kita tidak salah gunakan, karena dana di api itu keluar sama di MMCI ketika ada beberapa orang yang approve, menandatangani kemudian pencairan. Jangan sungkan. Jadi silakan, mari kita dukung sebelum api ini bisa berdiri sendiri. Ya, usahakan api punya gedung yang besar, kalau bisa menyamai lai ya. Siapa yang bisa mewujudkan itu semua? Ya kita. Bayangkan aja sampai Dinda Alip, ketua saya, mengatakan, dia nelpon, lama sekali nelpon, abang, janganlah abang yang jualan skincare, jangan abang yang promosikan gitu. Mau kayak mana lagi? Kita harus berjuang, ya kan? Kita harus berjuang. Kita harus punya tekad untuk memajukan yayasan api ini. Nah, sehingga saya mohon izin kepada ketua saya, ya promosi skincare itu anggap aja candaan, tapi ada manfaatnya untuk kita. Ya. Ada manfaat untuk yayasan kita. Karena sampai hari ini saya katakan kita belum ada donatur untuk api, belum ada. Kalau di Masjid Nur Maulida, alhamdulillah sudah ada. Kemudian di Pondok IT, alhamdulillah juga ada yang bantu dari abang kita dari Johor. Itu selalu melalui saya melalui langsung ke bendahara untuk Pondok IT ini. Mudah-mudahan bisa kemudian anak-anak kita yang dididik di sana itu bisa cepat berkembang keilmuannya gitu ya. Tinggal di api ini yang belum. Padahal kalau kita pikir, bukan kita pikir, kenyataan yang kita lihat, umat Islam di negara kita ini besar-besar gitu ya. Mereka orang kaya, banyak aset. Kayak teman kita Ibu Mary, ketakutannya ya harusnya kita sebagai api tampil sebagai pembackup beliau untuk melindungi beliau, memberikan ya setidaknya perlindungan, wujud nyata gitu ya, untuk memberikan keamanan bagi beliau, karena ujian akan datang, silih berganti bagi mu'allaf itu, makanya harus kuat. Oke, gimana Ibu Mary, kita udah siap ini? Iya, saya sudah kirim ATP. Masya Di Allah. Bang Handi. Iya. Jadi kita langsung syahadat ya Bu ya? Iya. Dinda Alif, gimana? Siap Gurunda. Masya Allah, siap. Oke, sekiranya ibunya sudah siap. Ya. Tadi ibunya belum bersedia, sementara belum bersedia untuk open cam ya? Belum. Ya. Open cam nanti Mungkin bersama besok keluarga. Ya. Yang penting KTP sudah ada sama Bang Handi, dan benar-benar beliau adalah non-muslim sebelumnya. Oke Ibu, ikuti saya boleh ya? Ya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih.
yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Ashadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Selamat ya Bu. Alhamdulillah. Ibu sudah menjadi seorang Muslim. Insya Allah kita nggak perlu takut tidak pada siapapun. Apa yang kita khawatirkan kemudian dengan Islamnya kita, maka kita semua ini adalah bersaudara. Ketika ada apa-apa bisa menghubungi Bang Handi, bisa menghubungi saya. Di sini ada ketua API juga, ada bendahara, ada sekretarisnya dan pasukan-pasukan elit dari API yang bisa membantu ketika ibu ada keluhan, ada masalah yang bisa jadi terjadi setelah bersyahadat. Ibu bisa ikuti saya lagi ya? Bisa. Oke, ikuti saya Bu. Dan saya bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Takbir. Subhanallah. Masya Allah. Silakan Dinda Alif didoakan saudari kita ini. Mudah-mudahan beliau bisa istiqomah dan kemudian anak-anaknya justru bisa menjadi ikut beliau dan juga suaminya, sehingga pada keluarga beliau melahirkan tokoh agama Islam yang disegani di Manado ke depan. Demikian, amin ya rabbal alamin. Silakan Dinda, silakan. Baik, terima kasih Gurunda atas kepercayaannya ya, dan para guru yang lain. Kita berdoa sejenak ambil berkah dari momen ini. Aku juga merasa terharu, mohon maaf Ibu ya. Masya Allah, luar biasa. Kita berdoa memohon kepada Allah akan semoga Allah kabulkan apa yang menjadi hajat kita atau harapan kita, yaitu diantaranya adalah ibu beserta keluarganya menjadi seorang muslim, satu keluarga atau muslimah, sehingga bisa bersama-sama masuk ke dalam jannah atau ke dalam surganya Allah. Amin. Kita berdoa sejenak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa saudara-saudara kami semua ya Allah, dosa seluruh umat Islam dimanapun mereka berada ya Allah, dari mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, ampuni juga dosa saudara kami yang
di antara keluarga kami yang masih sampai detik ini masih belum menerima kebenaran Islam, ya Allah. Ya Allah, kami mohon lembutkan hati mereka, ya Allah. Jika sekiranya di antara saudara kami, keluarga kami, adik kami, ibu kami, bapak kami masih belum menerima Islam, masih dikeraskan hatinya dari Islam, ya Allah, kami mohon lembutkan hati mereka, ya Allah. Kami mohon lembutkan hati mereka, ya Allah, sehingga mereka semua menerima kebenaran Islam, ya Allah, dan kami bisa bersama-sama masuk ke dalam jannah-Mu bersama keluarga, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syafaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afriq alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna ala qaumil kafirin wangsurna ala qaumil hasidin wangsurna ala qaumil munafikin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Ibu udah jadi muslim. Alhamdulillah Bu, Ibu dapat saudara baru. Kita semua, Masya Allah. Kalau menurut saya dapat saudara banyak. Kalau dari ukuran saya yakin ya, ini juga sudah ada yang masuk di WA anak-anak saya. Katanya mereka tidak menganggap lagi saya keluarga, tapi saya bilang sama anak-anak, walaupun kita tidak akan membuang keluarga kita, ya keluarga saudara, tapi secara iman kita sekarang lebih banyak keluarga karena jangankan ini di Indonesia kan mayoritas umat muslim, jadi kita tidak akan ditinggalkan gitu. Jadi kita doakan saja mereka, jangan kalau dimarahin, diapain, nggak usah dibalas. Kalau tunjukkanlah kepada keluarga yang mana kita Muslim, berubahlah jadi karakter seperti apa yang diajarkan nanti di Muslim kan. Kalau kita nggak berubah, berarti nggak ada artinya kita masuk Muslim. Gitu. Jadi saya sama Bang Juma saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih karena sudah memberikan pencerahan, menyadarkan saya dari selama ini menjadi pertanyaan di hati, dan sekarang saya sudah menjadi Muslim. Semoga Bang Juma dan teman-teman di sini umur panjang, sehat. Amin. Amin ya Allah, amin. Teman-teman keluarga saya yang masih saya rasa mungkin belum mengetahui, bukan tidak percaya, tapi karena belum mengetahui kebenaran. Mudah-mudahan kita doakan Bang Juma dan teman-teman yang punya ilmu untuk menjelaskan, diberikan berkah, sehat, amin, dan lebih banyak lagi yang terselamatkan gitu. Amin. Amin ya Allah, amin. Doakan saya karena sampai besok PR saya untuk bicara sama suami, sama anak-anak. Alhamdulillah sangat memahami kalau saya bicara, karena saya jadi panutan ya sebagai ibu. Mudah-mudahan saya bukan ini ya, saya yakin agak gampang untuk memberikan pemahaman. Tinggal mungkin suami ya pasti ada pengaruh dari keluarganya atau apa, tapi nggak ada masalah.
saya yakin kalau saya sudah dipanggil, saya tidak akan meninggalkan keluarga saya. Terima kasih. Amin. Bu Joyce semangat dulu. Takbir, Allahu Akbar. Takbir Bu, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Saya ada pesan sedikit Bu, boleh Bu? Iya, iya. Nah, Ibu kan mualaf nih, ditonton oleh lebih Ya. dari 4.000 orang. Nah, biasanya Ya. Bu, biasanya setelah ini Ibu akan banyak mendapatkan DM atau pesan di TikTok ini. Mungkin Ya, ya. ya, mungkin mereka tidak suka Ibu menjadi Muslim. Nah, mereka akan mencoba memelintir ayat-ayat Al-Quran kami di depan Ibu nanti. Nah, itu jangan terpengaruh Bu, itu berbahaya. Enggak. Ya, Enggak. pasti banyak yang begitu, betul ya Ustadz Alif ya, betul ya Gurunda? Iya. Biasanya begitu. Itu. Iya, Jadi pasti. jangan naik ke komal-komal, jangan sampai naik ke komal-komal yang sekiranya Ibu belum tahu tuh siapa tuh. Kalau Ibu mau naik, ini namanya komal ya Bu, ini namanya komal inspirasi kehidupan. Nah gitu, kalau dalam TikTok, saran saya Ibu naiknya di komal-komal kami aja. Itu. Dan banyak yang nyamar-nyamar jadi kami Bu, banyak yang pakai fotonya Gurunda Zuma, fotonya Ustadz Alif, itu banyak Bu. Nah makanya jangan sembarangan naik ya Bu ya, saran saya gitu ya Bu. Ya, iya, iya. Oke, Iya. gitu aja sih dari saya, Gurunda Zuma. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ibu tolong nanti habis ini tinggal tanda tangan di atas HPS bersih ya Bu ya, dikirim biar sertifikat mualnya tetap segera dibuatkan. Oh iya, saya ini ya, nanti saya kirim lagi ke Iya. WA tadi ya. Iya. Siap. Makasih. Ibu ini Mungkin, cerdas teman-teman. Mungkin ada, siapa tahu ada lagi teman saya kemarin, bukan teman saya. Teman saya kemarin mau dinaikkan, biar saya turun lagi untuk tanda tangan, sekalian dengar-dengar aja dulu. Didengarkan dulu Bu syaratnya habis memeluk Islam itu seperti apa Ustadz Alif, silakan yang poin-poinnya Ustadz. Ya, baik, terima kasih Bang Handi. Seperti biasa kami menyampaikan ketika orang itu masuk ke dalam Islam. Pertama, tadi sudah disampaikan ya, salah satu dalilnya oleh guru kami Bang Zuma bahwa surah Al-Anfal ayat 38, ketika orang itu menghentikan kekafirannya, maka Allah ampuni segala dosanya yang telah lalu. Terus berikutnya juga Allah mengabarkan ketika orang itu beriman, mengikrarkan 2 kalimat syahadat, maka perintahnya di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum adu mubin. Bahwa kita diperintahkan untuk masuk ke dalam Islam secara kafah. Maksudnya apa? Anda menjadi seorang mukmin yang sejati atau muslim yang sejati, apa yang menjadi perintah di dalam Islam wajib dilakukan. Kewajiban yang ada di dalam Islam laksanakan, yang menjadi larangan ditinggalkan. Sholat 5 waktu, karena itu kewajiban buat seorang muslim, laki-laki maupun perempuan, maka wajib dijalankan. Berikut ibadah yang lain, puasa Ramadan, zakat, naik haji bila mampu, dan seterusnya. Dan ibadah-ibadah yang lain nanti bisa dijelaskan berikutnya. Itu kewajiban, tidak boleh ditinggalkan. Sesuatu yang dilarang, yang diharamkan, wajib ditinggalkan. Mungkin sebelumnya ini itu dibolehkan, banyak hal yang kebolehan, tapi di dalam Islam sesuatu yang diharamkan, maka jangan dilakukan. Nah itu. Berikutnya adalah bahwa ketika menjadi seorang beriman, memang Allah kabarkan akan ada ujian menimpa ke seorang yang beriman. Al-Quran mengabarkan surah Al-Ankabut ayat 2 bahwa manusia apakah mengira ahsiban nasu ayutraku ayakulu amanna billahi wa hum la yuftanun, gitu, bahwa apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja setelah mereka berkata beriman dan mereka tidak mengalami cobaan. Nah, artinya apa? Di situ dijelaskan sampai ayat berikutnya bahwa kita ini akan mengalami banyak ujian nanti yang akan kita lalui. Itu bukti bahwa keimanan kita, perkuat iman kita lalui ujian itu, karena Allah juga kabarkan wa may yattaqillah
fahuwa hasbuh, ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha, gitu ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluarnya. Fokusnya adalah bertakwa kepada Allah, tetap yang ditakutkan hanya Allah, jangan takutkan yang lain kecuali hanya Allah saja. Nah, baru mu'alaf disunahkan mu'akad, artinya yang ditekankan bahwa Anda melakukan mandi besar sebagaimana perintahnya dari Rasulullah. Kalau laki-laki biasanya diperintahkan khitan, karena ini perempuan tidak harus, maka nanti lakukan mandi besar. Niatkan saja saya mandi besar, menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala, lalu dibasuh seluruh tubuhnya, ya, seluruh tubuh dari sebelah kanan dulu, kiri dulu, semua dibersihkan, anggota tubuh dibersihkan, semua dari lubang mata, hidung, telinga, semua yang ada dibersihkan, ya. Jangan lupa juga nanti perdalam ilmu Islamnya sebagai muslimah, nanti karena ada aturan tersendiri, ada masa haid dan sebagainya. Ketika lagi haid, ibu tidak boleh menjalankan ibadah sholat, puasa dan sebagainya. Nah, begitu ibu, pesan dari kami, semoga tetap ibu istiqomah menjalankan Islam, tetap perkuat imannya, dan semoga makin hari makin kuat, dan semoga keluarga segera menyusul dan dengan mudah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mungkin dari saya itu dulu. Dari para guru yang lain sekiranya ada yang kurang boleh tambahkan. Terima kasih. Saya kira cukup. Sekali lagi Ibu, tetap semangat. Kalau ada sesuatu jangan lupa hubungi kami. Insya Allah kami selalu bersinergi dengan Ibu. Karena mualaf itu ya memang harus kami dampingi sampai benar-benar mandiri. Ya. Itu aja Bu. Oke. Ya, terima kasih Bang Alif sama Bang Handi dan Bang Inspirasi dan semua yang Bang ada Juma, di sini. Bang Juma. Bang Juma khususnya gitu. Iya Ibu, Masya Allah. Mungkin jangan bosan-bosan kalau saya mau bertanya nanti. Iya. Dan untuk belajar saya mungkin mulai besok saya akan cari buku-buku untuk menuntun ya, biar kita paham lebih cepat. Mungkin itu saja Bang Juma. Terima kasih Ya, banyak. Sama-sama. Sebelum turun, next berikutnya diganti foto profilnya ya Bu ya. Oh pasti. Siap Ibu. Iya pasti. Iya. Siap. Nanti saya mau Ibu kalau butuh apa-apa, misalnya buku-buku Islam apa, Ibu hubungi saya aja. Insya Allah kami akan kirimkan ke tempat Ibu. Itu intinya. Oh Siap. iya. Oke, terima kasih. Nanti Iya. saya mungkin bilang supaya jangan sampai kalau saya masuk lagi berarti foto saya sudah diganti dengan Iya, Bu, iya. wafat Allah ya. Nanti Siap. saya cari ya. Siap. Ibu minta tolong Ibu kirim DM ke saya, minta kirim alamatnya. Iya. Mau ngirim paket itu mau kena sejadah paket lengkap untuk sholat Ibu. Oh iya siap, makasih. Iya. Makasih. Iya. DM di akun ini Bu. DM di akun ini saya. Oh ya, inspirasi kehidupan ya. Siap. Siap Ya. Ibu. Siap. Makasih Sebelum semua, turun saudara takbir saya. dulu Bu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, sebelum turun juga hindari dulu untuk sementara bersama suami ya Bu ya. Maksudnya yang berkaitan dengan yang biasa sebelumnya dilakukan sementara ditahan dulu. Siap. Ya, Siap. oke. Siap. Paham. Siap. Ya, terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah aku follow juga ibunya. Silakan Bang Inspirasi disampaikan yang saya tadi. Silakan. Siap Bang Andi. Teman-teman 4,3 ke 4,3 juta orang teman-teman yang ada di bawah. Berhubung ada pesan dari Bang Handi bahwa di mana kita ada khusus rekening donasi untuk para mualaf teman-teman ya, demi kepentingan kita bersama. Ini bukan menikmati untuk
API sendiri enggak, tapi ini untuk kemaslahatan umat, teman-teman. Untuk Dimana, perjuangan kami semua. Betul, semuanya. Dan ini dipentingkan untuk keperluan yang membutuhkan, teman-teman. Di mana donasi itu akan disalurkan ke rekening MMCI BTN. Nomor rekeningnya disebutkan Bang Andi, boleh? Iya. Siap. Nomor rekeningnya itu 401 tambah 3000 tambah 17173. Saya ulangi lagi, teman-teman. 401 ditambah 3000 ditambah 17173. Gitu, teman-teman. Dan saya dapat informasi lagi, teman-teman, ada dari hamba Allah telah mengirimkan senilai 500.000. Alhamdulillah, dari hamba Allah. Alhamdulillah hari ini saya baru dapat BM. Mudah-mudahan pemberian beliau itu diberi balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bang BTN, teman-teman. Jadi saya ulang ya. Untuk perjuangan kami untuk usus mualaf gitu ya di Makassar Mualaf Center Indonesia, di Bank BTN nomornya 401 tambah 3000 tambah 401 tambah 3000 tambah 17173. Bank BTN, kira-kira begitu. Oke. Betul Bang Andi, betul. Ini rekening yayasan juga ya, Yayasan Mualaf Center, Mualaf Center Indonesia. Sedangkan untuk kemudian perjuangan para apologet dalam hal ini untuk menjadikan wadah tindakan nyata pergerakan para apologet itu kan semuanya berpacu di dalam Yayasan Apologet Islam Indonesia. Jadi saya sendiri sebagai ketua pembina menghimbau kepada saudagar-saudagar kaya kita yang bingung kemudian mau menginfakkan hartanya, zakat hartanya kemana gitu ya. Saatnya lah kemudian untuk API ini dijadikan sebagai satu kendaraan besar pemersatu umat, kemudian untuk membentengi akidah umat Islam di negara kita ini. Jadi jangan sungkan kemudian untuk membantu API, Apologet Islam Indonesia. Kalau bukan kita umat Islam ini, lalu siapa lagi? Ya, Bang Zuma tidak mungkin seorang diri kemudian. Dinda Alif, Bang Handi semuanya, Dinda Ardiansa, Bang Arif, Bang Madu, Vera Esta dan Inspirasi itu tidak mungkin bisa untuk mengcover semua, melawan semua gerakan-gerakan misionaris di luar sana hanya dengan kita beberapa orang ini. Ya, tapi meskipun kita nggak terlalu banyak yang duduk di sana, tapi kalau seluruh umat Islam, jangan seluruhnya deh, separuh dari umat Islam di Indonesia ini ikut mendukung kemudian pergerakan Apologet Islam Indonesia, saya yakin ya bahwa trik yang digunakan para misionaris, siasat ataupun strategi yang mereka gunakan bisa kita lumpuhkan. Buktinya ibu yang tadi dari Advent ya mau dan bersedia mengajak suami dan anak-anaknya untuk ikut ke Islam. Karena apa? Karena mendengarkan debat. Ya kan? Ada manfaatnya bukan? Ada banget. Ada manfaatnya. Jadi ada manfaatnya orang mendengarkan si Suma-Suma ternyata mendatangkan hal yang positif. Ya, untuk itu ayo mari kita berjuang bersama. Minimal kalau Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian tidak mampu kemudian untuk terjun langsung di lapangan seperti yang kami lakukan, minimal dukung kami, dukung kemudian API ini supaya menjadi yayasan besar sehingga bisa menaungi umat Islam dari gerakan-gerakan pemurtadan. Demikian sekedar himbauan dari saya. Silakan yang lain. Masya Allah. Memang di sebelah ya semakin semakin iri gitu ya. Bahkan kemarin ada satu komal itu mempraktekkan, ini sudah masuk kategori penistaan agama begitu. Beli komal manjumak palsu, mereka berkongko-kongko di sana mempraktekkan orang bersyahadat tangannya kayak apa gitu.
terus isinya aneh gitu loh, mempelesetkan syahadat. Nauzubillah bin salik. Tunggu waktunya bro, kamu akan berhubungan dengan hukum. Nah inilah mereka. Iri gitu loh atas perjuangan kita semua. Ya itulah teman-teman, memang ada yang kontra ya. Tetap kita semangat. Dukung kami juga. Nah, semoga cita-cita Bang Juma kita semua ini ingin membangun pesantren di Bolangi. Semoga saja Allah merestui kita semua dan diberikan kami kemudahan rezeki. Mudah-mudahan sebelum kita meninggalkan dunia ini, pesantren ini sudah bisa berdiri kokoh. Insya Allah ya Bang Juma ya. Amin, amin. Semangat. Ya Rabbal alamin. Amin, amin. Amin. Jadi menambahkan ya saudara-saudaraku, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Infiru khifafa wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Jadi Allah perintahkan, berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Itu perintah dari Allah ya. Kondisi apapun kita, ketika perintah jihad itu ada, maka berangkatlah baik dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat, sesuai dengan kemampuan. Ketika kita mampunya dengan harta, ya dengan harta, dengan jiwa kita, dengan diri kita, dan seterusnya. Ya, di sini kita berperang gozul fikr, berperang pemikiran, membentengi akidah, berjuang mempertahankan akidah umat Islam dan mengajak manusia ke jalan Allah dengan cara hikmah dan seterusnya. Perjuangan seperti ini insya Allah juga bagian dari jihad fisabilillah, karena Allah perintahkan. Dalam salah satu juga hadis Rasulullah menjelaskan ya bagaimana terjadi ghazul fikr, bagaimana perang pemikiran, perdebatan dan sebagainya itu sudah terjadi dari zaman Rasulullah, zaman para ulama kita dari terdahulu gitu. Dan tujuannya adalah kita li'ilahi kalimatillah, menjunjung tinggi kalimat-kalimat Allah. Ya memang perjuangan kita di sini ada baik yang secara online seperti ini melalui perdebatan, ada juga secara offline, dan mohon maaf tidak semua kan harus kita sampaikan. Semua itu memang perlu perjuangan dan perlu konsentrasi dan pemikiran ya para guru semua, Iwan Pila semua. Makanya tadi Gurunda itu mengajak ya, siapa yang sanggup dengan hartanya silahkan dengan hartanya, yang sanggup dengan dirinya silahkan dengan dirinya, dengan ilmunya, dengan kekuatannya, dengan powernya, dan semua itu karena Allah catat sebagai jihad di jalan Allah ya. Bahkan dengan typing sekalipun kita dengan menyuarakan kebenaran itu Allah catat sebagai dakwah dengan cara bertyping. Semua itu ya. Dan mohon doanya juga kepada para ikhwan fillah semua, guru-guru kita di sini, panglima kita di sini, Bang Zuma, Bang Handi, Aikores, Bang Ardian, Ustaz Arif, Bang Madu dan host, tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap dikuatkan imannya, semakin bertambah kuat imannya dan seterusnya, sehingga beliau tetap menyuarakan kebenaran sebagaimana kita merindukan suara beliau, pemaparan beliau di setiap malamnya, dan banyak orang yang terketuk hatinya sehingga banyak orang yang dilembutkan hatinya dan menerima kebenaran Islam. Memang para ulama menyebutkan maqamadin ila bil mal, agama itu tidak akan berdiri kokoh tanpa ada dukungan dengan mal atau harta. Itulah kenapa kita berjuang di sini, dan Gurunda sambil berjuang berdakwah, beliau juga bagaimana memperkuat ekonomi, kekuatan gitu kan dari segi hartanya. Beliau sampai rela berjuang, makanya tempo hari saya izin mungkin lancang bilang ke Gurunda, aduh Gurunda janganlah, biar kami nanti yang bergerak gitu, yang lain gitu. Gitu karena biar dibagi-bagi tugasnya, maksud saya gitu Gurunda. Nah itulah ya yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya juga sampai detik ini dari para netizen dan para agnia semua dimanapun mereka berada yang menyaksikan ini. Insya Allah semoga Allah catat amal kebaikan. Jazakumullah khairul kasir. Terima kasih. Sama-sama. Untuk Masya Allah. untuk Oh para iya, maaf. donatur, terima kasih kepada Pak Sutopo, kepada Pak Sarudin, kepada Ibu Yayu Amelia yang barusan TF.
terima kasih buat semuanya. Semoga bermanfaat ya. Dan dimudahkan rezekinya buat antum-antum semua. Amin. Amin, Allahumma amin. Amin, amin. Gimana ikhwan? Malam ini 3 orang syahadat. Alhamdulillah. Puas nggak kalian dengan performa api? Iya. Apalagi akhir inspirasi. Siap. Ini Bang Gores, sudah ada beberapa yang foto saya, yang fotoin ke saya itu, yang sudah transfer beberapa dari hamba Allah, teman-teman kita. Masya Allah. Mantap. Luar biasa, sangat antusias, teman-teman. Alhamdulillah. Nah ini di bawah pada ngetik puas kan ya? Alhamdulillah. Kalau memang kinerja API terutama dari Gurunda Zuma dan juga jajaran di bawahnya ini memuaskan umat, tafadhol silahkan infak sodakohnya untuk acara kita Family Gathering tanggal 16 Desember di Bandung Utara, ikhwan. September kali. Ke rekening MMCI. September bukan Desember, September. Oh iya, kebanyakan September, 16 September. Iya. Dan ini jadi untuk yang infak sodakoh ini ya, nanti di bawahnya supaya nggak ketukar sama mualaf, infak FG atau enggak infak gathering atau enggak infak family gathering. Jadi supaya terpisah, oke? Ke rekening MMCI 04 kali 4013 03 kali 17173. Bank BTN atas nama MMCI gitu. Lanjut akhi inspirasi. Siap. Dan ini ada pesan juga buat Bang Junior, katanya beliau nitip salam sama Gurunda Zuma. Bang Zuma katanya sampaikan saya tunggu di Kendari gitu, Gurunda. Baik, insyaallah. Jadi kita Dan ada satu lagi Gurunda. Iya, ada satu lagi katanya ada pesan dari kakak tadi. Ada kakak yang ada di bawah. Beliau lagi hamil besar sekarang. Kebetulan salah satu donatur juga yang sudah ingin berniat untuk donasi. Kata beliau itu mau dengar Bang Zuma ngaji gitu. Beliau lagi hamil besar, Gurunda. Allahu Akbar. Jangan sampai pas dengar ngaji langsung melahirkan. Gimana dong? Nah itu dia. Ya nggak apa-apa. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Ibu Joy sudah kirim tanda tangannya. Belum ya? Belum. Bos, Ibu Joy sudah langsung ganti foto profilnya, Masya Allah. Iya Bang Andi. Iya. Foto profilnya langsung. Bang Handi izin. Bang Handi. Ya. Izin itu belum dapat KTP ya? Udah saya kirim ke Bang. Tanda tangan, sorry. Tinggal nunggu sebentar lagi, dia udah jawab. Dikit lagi. Oke, siap. Sama nomor WA ya Bang Handi ya? Oh iya, saya belum kirimnya. Oke. Ya, Pak Sukum update dong, per yang mualaf hari ini sudah total berapa API untuk 2024? Untuk 2024 tadi aku bikin sertifikat tuh 60-an udah kurang lebih. Masya Allah, 8 bulan 60. Mantap ikhwan. Kurang lebih. Allahu Akbar. 60 ikhwan bersyahadat. Dipimpin Gurunda, didoakan Ustadz Alif, Ustadz Sugi dan juga Ustadz Hanafi. 60 yang bersyahadat di API. Mantap nggak tuh? Anda mau lihat Lanjut. foto profilnya ibu yang tadi syahadat, langsung diganti nih. Nih. Oh iya. Padahal tadi dia pakai apa Bang? Tadi tas salib tadi. Sekarang ini. Ya itu ya, cukup ya. Profil apa Bang Andi itu? Profilnya ibu ini. Ada. Profil Facebook itu Gurunda. Profil TikTok. Oh iya. Saya suruh ganti tadi. Itu dia. Langsung diganti dia. Mantap. Kenapa tadi katanya ya? Aku nggak nyimak. Foto profil waktu pertama masuk kan pakai. Bukan. Alasannya kenapa Bang Andi? Dia sering mendengarkan diskusi lintas agama tetangganya.
terutama Juma siapa sih Juma gitu kira-kira itu aja lah intinya. Lagi Gurunda. Banyak musuhnya saya ini. Makin dibenci ini. Aduh Gurunda. Semangat Gurunda. Apa nih izin menyampaikan ada juga nih WA masuk dari Alus Sodako mentransfer ke MCI senilai 100.000 rupiah diterima insya Allah masuk ke Ada rekening. beberapa orang dek. Alhamdulillah Iya. besok hari apa ya? Hari ini insya Allah. Besok kita rekap untuk kemudian kita serahkan ke adik kita yang tadi sunat ya. Ya. Siap Gurunda. Betul. Pokoknya yang masuk di saya ini banyak lumayan sih, cuman yang nggak bisa lah saya kirim buktinya ke Banjuma, yang jelas kan ada rekapnya di sana. Iya. Ya tadi yang satu itu di Dompu ya, NTT ya, Bojo, yang diblokir permanen. Oh iya betul. Dompu ya. Kalau yang di sini inspirasi kan yang di Cilegon. Manado. Yang Buddha dari Buddha ya, dari Hindu tadi tuh yang Buddha ya. Dari Buddha tadi. Udah jadi kok sertifikatnya Gurunda. Allahu Akbar, Masya Allah. Kencang Itu kali. Bang Ardiansa, Ibu Kesepakatan Siska apa? sama yang di Bali itu lo belum? Ibu Siska sudah, yang di Bali sudah. Alhamdulillah. Udah Tapi dikirimin. masalahnya gini, yang Ibu Siska itu ternyata bukan nomornya sendiri, jadi aku nggak berani ngasih apa namanya sertifikatnya ke beliau, kecuali kalau keluarganya ya. Keluarganya itu. Oh itu keluarganya? Iya. Oke Bang Handi, siap. Ya udah kalau gitu aku masukin, aku kirim ke beliau aja. Nah. Udah jadi, Ibu Siska udah jadi, yang Buddha udah jadi, yang apa itu tadi di Bank Inspirasi juga udah semua Bang Handi. Yang di Bali juga udah ya, Dewa. Bali udah Bali udah masuk grup malahan sekarang sama Ustaz Tahta tuh dibimbing sekarang tuh. Ya Ibu Joyce juga, Ibu tadi juga masukin di grup, itu nomornya saya udah kirim. Siap, besok ya kalau yang Ibu Joyce ini ya. Iya, oke. Lanjut. Teman-teman yang mau mualaf Kristen, barangkali mau naik ke atas, silakan teman-teman. Khusus Kristen ya, yang mau mualaf ya, silakan, gratis. Yang mau aja. Kemarin ada yang lebih parah itu, di sebelah itu sengaja memakai sahabat Bang Joma, logo api gitu. Ternyata dia itu memasang perangkap. Kalau ingin Iya, bergabung di betul. sini bayar 250.000 satu orang. Kurang asem tuh bocah-bocah itu. Itu Yusuf Api itu, yang dulu pakai nama Yusuf Api ya itu dia. Tapi bukan orang api teman-teman, dia Kristen gitu. Mendaftar masuk api itu gratis loh. Gratis Ada lah. aja. Mereka pikir dengan berbuat seperti itu gitu kan. Ya teman-teman Kristen dengerin ya. Anda pikir dengan Anda berbuat seperti itu gitu kan, menghina agama kami, kemudian nyamar-nyamar supaya terlihat Islam padahal bukan komal Islam. Anda pikir dengan seperti itu kemudian ada tuh orang Islam yang pengen masuk Kristen, ada nggak? Gak ada. Bang Ardiansa telat tadi permintaan Ibu Hamil itu loh untuk Banjuma ngaji satu ayat yang pendek saja. Mantap. Al-Baqarah Gurunda. Lupa tadi itu ya. Al-Baqarah itu bukan surat pendek. Oh ini yang aku mau belajar. Yang paling panjang itu inna ataina kalau kausar, itu aja lah yang paling panjang. Kalau kausar Pak Juma paling panjang itu. Paling panjang, Insya Allah. Ya kita baca surah otomatis teman-teman. Al-Ala, JRK. Anu bagus. Ali Imran. Wah siap, standby aku. Jangan sampai selesai. Saya Oh kirain sampai selesai Gurunda. Janganlah. Mengantuk sampai subuh kalau selesai. sampai A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Innal ladina kafaru bi ayatillahi lahum azabun syadid. Wallahu azizun zuntiqam. Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama. Huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihatun fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'un ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون
ila jahannam wa bi'sal mihad. Sadaqallahul azim. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya Allah. La ilaha illallah. Indah euy. Lanjutkan bacaannya. Ya. Siap. Ustaz Alif. Gas, Tad. Enggak, nanti ngerusak suasana suaraku. Ini udah sangat indah dan merdu ini. Dilanjut Aki Kores. Jangan dirusak. Aki Kores dilanjut. Jangan. Nanti aku Sambung ayat. nanti aku di Bunda Rahmain. Enggak. Udah ya. Menjelang subuh di tempatku nih sudah hampir jam 3:37. Silakan adik-adik sekalian dilanjutkan perjuangan. Saya ingin rehat sejenak, kemudian insya Allah besok kita jumpa lagi untuk kemudian bisa memberikan materi-materi yang mengedukasi, menyebabkan umat Islam kemudian untuk bisa memilih mana kemudian metode penyampaian yang rasional dan harus dikembangkan, mana kemudian materi-materi di sosmed yang harus ditinggalkan, ya, termasuk orang-orang yang menyebarkan fitnah, mencari keuntungan dengan menggunakan nama api, mencari ketenaran dengan menggunakan nama-nama personil api. Ya, kita jauhi saja orang-orang kayak begitu karena tidak mendatangkan manfaat yang positif. Saya mengharapkan kepada adik-adik semua yang ada di Apologet Islam ini tetap istiqamah, niatkan untuk agama ini, bahwa apa yang Allah berikan kepada kita berupa pengetahuan meskipun sedikit tapi insya Allah bermanfaat. Kita membimbing anak-anak kita, generasi kita kemudian untuk cinta kepada Islam dan membentengi diri mereka dari ajaran pemurtadan dan ajaran-ajaran manusia-manusia cupu yang sudah modern tetapi masih hidup di zaman batu, karena mereka masih mengikuti ajaran-ajaran kuno, penyembah roh-roh, penyembah manusia. Demikian. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena terhubung Kepas udah naik, terhubung juga udah pagi, kita tutup semua. Semoga Dek Kepas bisa sendiri saja di sini. Terima kasih untuk yang ada di Andis Labs Channel.